Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Juga hadir bersama kita Bapak Muhammad Ruslin, Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin. Juga turut hadir bersama kita Bapak Andi Irwan Bangsawan selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Dan untuk itu seluruh peserta yang hadir kami persilahkan untuk bisa menempati kursi yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat yang telah hadir secara langsung di Hotel Unhas and Convention Makassar. Selamat datang dalam acara Festival Generasi Makassar Millennial Fest 2023. Boleh saya minta tepuk tangannya? Senang sekali rasanya saya Stefani selaku Master of Ceremony yang akan menemani kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini sampai sore hari sebentar. Tentunya pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu seluruh tamu kebanggaan yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Irwan Bangsawan selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pemerintah Kota Makassar. Selamat pagi Bapak. Juga yang kami hormati telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Andi Patiwari Baujema SSTPMM. Selamat pagi Bapak. Juga yang telah hadir bersama kita yang kami hormati Bapak Muhammad Ruslin selaku Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Bapak. Juga yang kami banggakan dan kami cintai serta kami hormati Bapak A.A. Abdullah Al-Kudus selaku Direktur Gus Durian Peduli. Selamat pagi. Juga yang kami banggakan dan kami cintai seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini di kegiatan Millennial Fest 2023. Tentu Millennial Fest ini adalah event conference yang menghadirkan para pembicara dengan tema yang begitu luar biasa. Tentu mengangkat tema pemuda dan juga milenial yang dimana memberikan ruang kepada seluruh pemuda khususnya di Kota Makassar untuk bisa menemukan jati diri dan juga value yang tepat pada hari ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, demi membakar rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, untuk seluruh tamu undangan yang hadir, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya memohon doa dan juga keberkahan untuk kelancaran kegiatan kita di pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ruslin selaku Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih banyak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Ramdan Pomanto, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Bapak Andi Irwan Bangsawan. Terima kasih banyak Pak, luar biasa atas supportnya kepada anak-anak muda Makassar. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Staf Ahli. Yang kami hormati, kami banggakan, yang juga anak mudanya Makassar, Bapak Kadispora Kota Makassar, Bapak Andi Patiware Bau Jemah. Berdiri dulu Pak Kadis, ya anak muda ini ya, terima kasih banyak. Luar biasa, saya harus mengapresiasi anak muda karena katanya Indonesia Emas 2045, jadi kita harus persiapkan yang akan mengusung Indonesia Emas di tahun 2045. Yang kami hormati Bapak Sahrul Afandi dari Merrill Institute. Luar biasa, terima kasih Pak Dokter. Ini juga anak muda ini yang terus memberi warna supaya anak muda Makassar terus terbakar semangatnya. Dan mudah-mudahan kita semua terinspirasi terus dan semangat kepemudaannya, jiwa mudanya terus membara. Yang kami hormati para pembicara di Millennial Fest tahun 2023 dan terkhusus yang kami cintai, kami banggakan para pemuda Makassar yang sempat bergabung di kegiatan Millennial Fest. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi semangat untuk hadir di kegiatan Millennial Fest, kegiatan yang kita sangat berharap
terus memberi, terus menginspirasi kita semua sehingga track sebagai anak muda Makassar terus bisa kita banggakan ke depannya. Tak lupa pula kita kirimkan salat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak staf ahli, Pak Kadis, atas nama pimpinan Universitas Hasanuddin yang juga di dalamnya banyak anak-anak milenial. Masuk Unhas saat ini kurang lebih student bodinya hampir 50.000. Jadi bisa kebayang berapa besar anak-anak muda yang ada di Makassar. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur karena pemerintah Kota Makassar, Pak Rahman Dhani Pomanto, Pak staf ahli, Pak Kadis selalu hadir di dalamnya untuk membersamai kita, memberi masukan, membangun, membuatkan track anak-anak muda kita untuk terus maju ke depannya. Sekali lagi atas nama pimpinan universitas kami mengaturkan banyak terima kasih. Saat ini generasi muda itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan Unhas juga pasti akan ikut di dalamnya, dan saat ini Unhas terus berbenah untuk di bidang pendidikan itu kami memfasilitasi anak muda. Kami baru saja menerima informasi akan dibuka penerimaan CPNS dan P3 di akhir tahun ini, dan bisa kebayang untuk menjadi dosen misalnya itu usianya minimal 34 tahun. Dan usia 34 tahun sudah harus bergelar doktor. Nah, kira-kira kalau Unhas sebagai lembaga pendidikan tidak menyiapkan generasi untuk menjadi orang yang hebat ke depan, contohlah menjadi dosen, itu kira-kira seperti apa? Yang kami lihat sekarang kalau misalnya regulasi yang lama, pendidikan itu minimal sarjana bisa diberi kesempatan sampai 7 tahun. Kemudian S2 sampai 5 tahun. Kemudian S3 sampai 5 tahun. Berapa puluh tahun usianya orang sekolah hanya untuk sekolah, tapi pada saat ingin diterima menjadi, anggaplah itu jadi dosen, itu dibatasi 34 tahun. Kira-kira kita posisinya di mana anak muda? Dan itu tidak fair. Berarti Unhas tidak fair untuk menyiapkan generasi mudanya ke depan. Percuma, tanda kutip saya katakan bualan 2045 adalah tahun emas, tapi kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Untuk itu Unhas telah berbenah, kami sudah melakukan reorientasi kurikulum di tahun 2023 ini. Mahasiswa yang masuk di tahun 2023, kurikulum kami untuk sarjana itu hanya 7 semester. Pendidikannya hanya 7 semester. Dan kami beri kesempatan selama 10 semester. Kurikulumnya 7 semester, artinya anak-anak kita bisa selesai selama 7 semester pendidikan sarjana. Dan pendidikannya untuk mata kuliah kompetensi prodinya, jurusannya hanya dilakukan sampai semester 5. Kami beri kesempatan di semester 6 dan 7, teman-teman mau peningkatan kompetensi di luar dari program studinya, mau jadi misalnya dia sarjana ekonomi tapi mau menjadi mengetahui engineering, bisa mereka pergi magang, pergi sekolah di perguruan tinggi yang lain mempelajari masalah engineering. Itu haknya. Dan hak yang kami berikan adalah sebanyak 20 SKS. Mau aktif di organisasi, kami fasilitasi. Mulai dari semester 1, 2, 3, 4, nanti pada saat semester 5, 6, mereka akan merekognisi kegiatannya itu di keorganisasian misalnya, mahasiswa. Aktif di UKM olahraga misalnya, dia akan bisa memanfaatkan juga. Tidak ada lagi istilah ekstrakurikuler yang hanya 1 atau 2 SKS. Karena menurut kami itu tidak adil. Nah, tidak beralasan kami ubah kurikulumnya, kami sudah melakukan survei, kami sudah melakukan mini riset, bahwa ternyata kebutuhan saat ini sumber daya manusia tidak usah di tahun 2045, saat ini saja kami tanya beberapa pimpinan bank, mereka mengatakan kami saat sekarang untuk menerima mahasiswa, untuk menerima sumber daya manusia yang sarjana, postgraduate, pertama rata-rata harus akademiknya oke. Akademik sekarang hampir semua sama Pak. Tapi mereka mempersyaratkan lagi minimal calon yang mau bekerja itu yang kami mau terima adalah minimal mereka punya 2 talent. Talent apa itu? Ya tadi pengembangan soft skill yang ada di kampus kami maksimalkan. Jadi misalnya dia punya prestasi olahraga 1. Mahasiswanya atau alumninya ini punya prestasi misalnya content creator,
Instagram dia punya follower sekian ribu, kemudian mereka punya bakat di seni, bisa menyanyi, bisa nge-MC misalnya. Itu semua yang dibutuhkan. Dan minimal 2. Tapi kalau katanya pimpinan-pimpinan, kalau mereka memiliki 3, itu yang kami mau terima. Jadi di samping masalah akademik, pengembangan soft skill juga itu penting. Jadi tidak salah, kegiatan Millennial Fest itu sangat luar biasa, karena itu juga akan membuka cakrawala anak-anak muda kita untuk mempersiapkan diri ke depan untuk bersaing. Kami di institusi pendidikan berusaha melakukan modifikasi-modifikasi, tetap mutu terjaga, tapi juga kita harapkan mahasiswa kita nanti kelak bisa bekerja dimanapun. Pada saat Anda mau bekerja, diterima di kerja, tidak ditanyakan Anda dari sarjana apa. Nanti Anda mengatakan, oh saya nggak bisa bidang ekonomi karena saya ini sarjana pertanian. Kan tidak seperti itu. Jadi semua harus bisa kita katakan bahwa saya bisa melakukan. Nah itu harus dipersiapkan dari tempat bangku kuliah. Dan insya Allah alhamdulillah UNAS sudah melakukan. Dan kalau misalnya Anda lakukan pendidikan 7 semester, selesai dengan rata-rata IPK misalnya 3,5, itu bisa lanjut ke S2. S2 kami dengan fast track, dengan tadi tracknya hanya 3 semester Pak. Jadi kalau Anda rajin kuliah hanya 10 semester, Anda ikuti 10 semester, 5 tahun itu sudah selesai juga masternya. Ini kami lakukan fast track. Sehingga tadi pada saat dia bisa lebih muda tapi sudah kerja Pak. Kita harus contoh Pak Kadis, masih muda sudah jadi Kadis. Ya, tepuk tangan lagi untuk Pak Kadis. Ya. Menre Arisana Pak Kadis. Memang beliau jadi contoh. Ya, Pak Dr. Afan ini beliau sudah spesialis, tapi masih muda. Nah, kita harapkan seperti itu. Kita harus shortcut istilah saat ini, kita harus cepat dan kita harus mengambil langkah, dan langkah itu kita harus lakukan secepat mungkin, setepat mungkin, sehingga ke depan kita bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Terakhir, saya ingin sampaikan dan bertanya kepada anak-anak muda semua, kira-kira matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur ya? Berarti orang-orang dari timur itu akan pasti berkualitas. Karena matahari terbit dari timur. Tidak ada matahari terbit dari barat. Kita sudah bangun pagi, kita pagi-pagi sudah bangun, sudah bekerja, menjemput rezeki, mempersiapkan hidup ke depan. Orang di barat masih tidur. Kira-kira menang yang mana? Menang kita dong. Jadi dari timur untuk Indonesia. Nah, anak-anak muda dari Makassar tidak boleh kalah, kita harus lebih melek, kita harus lebih improve, kita harus menjadi pemenang di tahun 2045 sebagai menjemput menjadi manusia Indonesia emas. Jadi itu harapan kami. Sekali lagi, UNAS selalu berada di tangan pemuda dan kami sadar daerah kita, wilayah kita itu tidak bisa dibangun tanpa pemuda-pemudi yang ada saat ini, yang ada di Makassar. Karena kalau tidak, akhirnya nanti Indonesia Timur kesannya selalu ketinggalan. Tidak ketinggalan, karena dari timur untuk Indonesia. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor untuk bisa berada di atas panggung, karena kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan bentuk apresiasi oleh Merial Institute. Kami mengundang kepada Bapak Syahrul Afandi untuk bisa hadir di atas panggung. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Profesor Dr. Gigi Muhammad Roslin, MKes, PhD, SPBM Konsultan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Muhammad Roslin, MKes, PhD, SPBM Konsultan. Dan juga pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Kakak Indira Mulyasari, yang tentunya pada pagi hari ini juga akan menjadi salah satu speaker inspiratif untuk kita semua di kegiatan Millennial Fest 2023.
Selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Irwan Bangsawan selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena agak lowbat, teman-teman, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya apa? Pagi, 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 luar biasa, baru tepuk tangan ya. 1, 2, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tepuk tangan kita semua dulu. Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada adik-adik sekalian yang hadir di sini. Yang terhormat, yang saya banggakan, Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, diwakili Bapak Wakil Rektor 4 Pak ya. Rektor 1, mohon maaf, Wakil Rektor 1, Universitas Hasanuddin, yang tentunya tadi memberikan beberapa sambutan yang luar biasa. Yang terhormat, Pak Kadispora Kota Makassar, Pak Andi Patiwara yang hadir di sini, dari Merial Institute yang hadir, luar biasa ternyata seorang dokter ya, luar biasa. Ibu Indira Mulyasari sebagai pemateri, teman-teman dari Dispora yang lainnya yang hari di sini yang banggakan. Adik-adik sekalian, bisa saya katakan anak-anakku sekalian, karena saya ini bukan milenial, saya ini kolonial. Ya, tapi kita berupaya, silakan Pak. Bapak mewakili dari Angkatan Udara, yang luar biasa hari di sini. Tentunya menjadi narasumber barangkali sebentar. Dan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang hari di sini yang luar biasa pada pagi yang berbahagia ini. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar yang terjadwal sedianya beliau hadir, namun hingga malam tadi karena kesiapan rencana beliau menerima ada 3 kegiatan yang sama, yaitu menerima audiens di rumah kediaman beliau, sehingga saya sebagai staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik diperintahkan untuk memberikan sambutan sekaligus hari di sini bersama kita semua. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tentunya rahmatnya, berkahnya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Millennial Fest Makassar yang dilaksanakan secara kolab oleh pemerintah Kota Makassar dan Merial Institute pada pagi hari ini di Unhas yang luar biasa, yang menjadikan saya teringat masa-masa kuliah di FISIP Unhas tahun 87. Kalau dihitung-hitung umur saya sekarang sudah 54 tahun. 54 tahun. Ya, jadi ya agak-agak muda sedikit lah. Seperti disampaikan oleh Prof tadi, perbedaan konsep berpikir mahasiswa sekarang dengan konsep berpikir pada zaman-zaman saya itu sangat berbeda. Kita diperhadapkan dengan problem-problem yang berbeda. Adik-adik sekalian diperhadapkan dengan masalah-masalah yang berbeda. Variannya berbeda. Ya. Rasanya berbeda, tesnya berbeda. Oleh sebab itu tentunya penanganannya, menghadapi juga berbeda. Kenapa pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan ini? Kenapa pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian? Karena Bapak Wali Kota selalu mengatakan bahwa untuk membangun suatu daerah, membentuk percepatan pembangunan daerah, maka harus dilibatkan anak-anak mudanya. Itu sudah harus.
Makanya dalam setiap kesempatan, dalam setiap kelompok yang dibentuk oleh Pak Wali Kota, selalu secara khusus Pak Wali Kota menggarisbawahi bahwa dihadirkan milenial. Ya. Kalau kita ketahui bersama, ya, milenial ada konsep ya generasi X, ya. Saya barangkali ini generasi X ya, generasi X, generasi Y, ya, saya generasi Y ya. Saya tidak tahu di dalam generasi mana. Kemudian generasi Z, ya, generasi Z, dan ada lagi generasi Alpha yang sekarang. Kalau Y itu adalah generasi milenial. Anak-adik sekalian adalah generasi milenial dan mengarah ke generasi Z tentunya. Nah, kita berharap bagaimana konsep pola berpikir generasi milenial ini. Saya baca di literatur, milenial ini konsep berpikirnya pertama transparan, keterbukaan. Masih sama dengan masa saya juga transparan juga, keterbukaan yang kita buru. Kedua, selalu ingin melakukan perubahan. Sama dengan kami pada saat kuliah juru, selalu ingin melakukan perubahan-perubahan. Perubahan yang terbesar yang kita lakukan ya tahun 98 kemarin, reformasi di Indonesia. Kemudian apa lagi? Ya, berpikir strategis, mampu dan selalu ingin melakukan hal-hal yang baru. Ini milenial dalam tanda petik positif. Nah, adik-adik semua itu harus dibekali itu. Saya mau bertanya, mohon maaf sambutan saya ini sedikit berbau keynote speaker juga karena di dalam undangan demikian. Saya menjelaskan sedikit, saya mau bertanya anak-adik sekalian semua ini. Ini adik-adik semua ini yang hadir di sini mahasiswa. Angkat tangan yang mahasiswa. Ada yang sudah mahasiswa, selesai mahasiswa, ada yang SMA, ada yang remaja, pemuda yang tidak kuliah tapi berusaha dan bekerja, angkat tangan. Jadi mahasiswa semua. Ya, halo. Halo. Mahasiswa semua. Tidak boleh, ini generasi milenial ini harus menjawab cepat. Nah, nanti juga demikian. Kalau pemateri harus bertanya ya, jangan pasif. Anda harus aktif. Ya. Adik-adik sekalian, bahwa saya ulang kembali, Bapak Wali Kota mengatakan bahwa kita harus memberikan ruang sehingga anggaran kepemudaan di Kota Makassar termasuk salah satu yang terbesar di pemerintah kota. Kenapa? Untuk membangun fasilitas. Fasilitas olahraga. Fasilitas ruang beraktivitas khusus untuk anak-anak muda. Ini yang dibangun oleh Bapak Wali Kota saat ini. Sehingga tentunya kita berharap anak-anakku sekalian, ya, kita jangan kuliah saja. Dulu kalau kami itu kuliah doang, kuliah tok, ya. Tapi yang berpikir apa? Membangun karakter. Karakter Anda dalam apa? Dalam organisasi. Pengalaman saya juga demikian. Pak Prof, saya dulu juga menjadi camat di umur 31 tahun. Camat Tamalan Rea, camat di sini. Dan tentunya banyak persoalan yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan di sini, anak-anakku sekalian, karakterlah yang menjadikan kita sebagai pembeda. Anda-anda yang tidak berkarakter, yakin akan tergerus oleh suasana dan waktu. Sehingga haruslah kita mempunyai karakter. Berorganisasi, jangan kuliah tok saja. Mohon maaf Prof, ini pengalaman saya waktu saya masih mahasiswa. Saya kuliah, saya berorganisasi. Organisasi yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ada juga organisasi yang radikal. Ini yang selalu dilawan sama Pak Prof dan Pak Rektor. Gak boleh kita lakukan ini semua. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya berharap Millennial Fest ini berjalan dengan baik, bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ada ya beberapa pemateri, narasumber yang luar biasa. Ada 2 sehat bupati, Bupati Maros dan Bupati Bantaeng. Ada beberapa orang-orang sukses di bidangnya, termasuk Ibu Indira tentunya. Kita berharap nantinya ada ilmu yang kita bisa dapatkan, ada diskusi yang bisa kembangkan, dan tentunya ada manfaat yang bisa kita raih pada saat ini.
Barangkali sekian sambutan saya. Dan sambut saya dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Millennial Fest pada pagi hari ini saya akan dibuka dengan resmi. Terima kasih perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat kepada kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada daerah kita dan kepada agama kita tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Untuk foto bersama kami mengundang kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar, kepada Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin, Pengurus Merial Institute, Bapak Syahrul Afandi, Ibu Indira untuk bisa hadir di atas panggung melakukan foto bersama. Juga kepada Kakak Marisa Giswandani selaku dosen dan konten kreator, untuk bisa foto bersama terlebih dahulu sebelum kita memasuki rangkaian kegiatan selanjutnya. Silakan untuk teman-teman dokumentasi bisa mengambil tempat untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk seluruh peserta bisa berdiri, kita juga akan foto bersama dengan seluruh tamu kehormatan yang telah hadir. Untuk itu seluruh peserta boleh berdiri dan mohon berkenan kepada seluruh pejabat utama bisa mengambil tempat di depan untuk foto bersama dengan seluruh peserta Millennial Fest 2023. Baik, silahkan untuk para peserta bisa mengepal tangannya. Ini simbol semangat untuk kita semua tentunya sebagai pemuda, pelopor bangsa dan menjadi tonggak estafet dari pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andi Irwan Bangsawan selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pemerintah Kota Makassar yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentu pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan diskusi atau sharing session dengan beberapa tokoh atau public figure yang terbilang milenial, dan tentunya ini adalah satu wadah yang dimana bukan pertama kali diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, melainkan ini adalah salah satu dari sekian banyak program-program yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar. Jadi untuk seluruh pemuda milenial yang hadir pada hari ini silahkan untuk memanfaatkan momen dan wadah yang kita sediakan untuk bisa bertanya, mempertanyakan semua hal yang mungkin saja masih perlu untuk langsung disampaikan pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan langsung meng-invite salah satu narasumber kita yang akan membagi dan juga memecahkan permasalahan yang menjadi satu problematika oleh pemuda di Kota Makassar. Sebelum saya mengundang narasumber kita yang akan memberikan informasi dan juga berbagi banyak pengalaman di Millennial Fest 2023 ini, saya boleh lihat semangat dari kakak-kakak dulu, boleh berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Kita calling down dulu sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini. Boleh yang di belakang boleh berdiri dulu, kita harus semangat dan juga merefreshingkan diri dulu sebelum kita mengikuti talk show atau diskusi pada pagi hari ini. Oke, boleh berdiri dulu kakak yang berada di belakang, boleh berdiri ya. Kita semangat pagi dulu untuk pagi hari ini. Oke, kalau saya teriak bilangnya selamat pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam,
itu tidak tepuk tangan. Jadi tepuk tangannya nggak nyampe. Oke, kita tes boleh ya? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ada yang gak fokus berarti. Kita ulang lagi ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada terdengar sedikit. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oh, masih ada ya. Masih ada yang kurang fokus berarti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Boleh kembali duduk di tempat masing-masing. Oke, luar biasa semangatnya di pagi hari ini ya. Saya langsung saja, beliau adalah salah satu public figure atau tokoh pemuda di Kota Makassar yang berhasil dan juga terbilang cukup aktif memberikan banyak program-program untuk para pemuda di Kota Makassar. Langsung saja saya mengundang kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Andi Patiwara Baujema SSTPMM untuk hadir di tengah-tengah kita. Boleh saya minta tepuk tangannya? Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentu ini salah satu tokoh yang terbilang sangat sibuk ya, punya aktivitas yang begitu padat tapi tetap meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan ruang kepada pemuda di Kota Makassar terkhususnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kadis Pora Kota Makassar. Tentu kegiatan Millennial Fest ini adalah satu wadah untuk para pemuda di Kota Makassar khususnya. Bagaimana mereka bisa langsung menjadi sambung tangan atau bisa langsung bekerja, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar. Tentunya juga program-program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar ini melibatkan langsung pemuda milenial Kota Makassar. Memberikan gagasan, memberikan ruang kepada seluruh pemuda dan hari ini diberikan lagi ruang yang lebih besar dengan menghadirkan beberapa public figure atau tokoh-tokoh milenial yang cukup bermanfaat bahkan lebih bermanfaat dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tentunya. Ini adalah satu ruang yang harus dimanfaatkan oleh para pemuda Kota Makassar. Berbicara tentang pemuda Kota Makassar, sebagai seorang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, bagaimana Bapak membaca situasi atau pemetaan terhadap pemuda yang ada di Kota Makassar, Pak? Sebelumnya pastinya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan daripada pemuda yang ada di Kota Makassar, kami bersama jajaran yang ada di Dispora, bagaimana kita membuat suatu konsep program dan kegiatan apa atau program apa yang mungkin yang sangat dibutuhkan oleh pemuda di Kota Makassar. Karena di Kota Makassar jumlah pemuda kami itu sangat besar dan mempunyai potensi yang bisa kita eksplor untuk guna pembangunan yang ada di Kota Makassar. Pemuda di Kota Makassar itu sebesar 392.000, ya data yang ada pada kami. Sehingga kami melihat ini suatu potensi yang bisa kita gali bersama-sama untuk kepentingan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Untuk konsep kegiatan kita sendiri ini mengangkat Millennial Fest. Asal muasal kenapa Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar mengangkat tema Millennial Fest ini, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak kepada pemuda yang hadir pada pagi hari ini? Yang tadi kami sampaikan bahwasanya sebelum kami membuat suatu program kegiatan, kami melihat kira-kira konsep dan program apa yang mungkin bisa mengena oleh para pemuda Kota Makassar. Karena secara komunikasi kami perlu juga menjadikan satu catatan biar para pemuda di Kota Makassar di dalam melihat program yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa terbuka ataupun menerima ya secara langsung.
Yang tadi kami sampaikan, komunikasi zaman dulu sama yang sekarang itu sudah sangat berbeda. Ya, para pemuda, mindset dari para pemuda itu kalau berbicara menyangkut masalah pemerintahan, kadang ada berpikir wah ribet, ya ribet, sehingga dari cara komunikasinya, dari nomenklatur kegiatannya itu kami merubah ataupun kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah ada. Tapi melihat dari segi struktural sendiri Pak, sebenarnya permasalahan para pemuda itu dari segi apa? Bapak melihat dari kacamata Bapak selaku Kepala Dinas tentunya di bidang pemuda dan olahraga ini melihat segmentasi para pemuda atau hal apa sebenarnya yang menjadi attention tersendiri untuk Bapak terhadap pemuda? Mungkin yang sederhana ya ruang ya, yang mungkin kita bisa berikan yang lebih kepada para pemuda. Karena kami sering menghadiri suatu pertemuan atau forum seperti ini kadang, ataupun banyak para pemuda yang mempertanyakan ataupun mengeluhkan bahwasanya ruang yang diberikan itu ke adik-adik para pemuda ini masih kurang. Sehingga memang perlu kolaborasi antara OPD terkait, dalam artian di Pemerintah Kota Makassar itu bukan hanya Dispora yang mempunyai tupoksi untuk menangani banyak masalah kepemudaan. Sehingga ini perlu dijahit bagaimana kolaborasinya kami di internal Pemerintah Kota Makassar, sehingga ruang-ruang yang dibutuhkan oleh para pemuda itu bisa diberikan dengan secara maksimal. Baik itu dari tingkat bawah, dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Dan ini sudah menjadi pembicaraan kami di internal daripada Pemerintah Kota Makassar. Ya, kami sudah sampaikan ke teman-teman camat, kepada lurah bahwasanya tolong diberikan wadah ataupun ruang untuk anak-anak muda. Iya, itu kegiatan-kegiatan yang mungkin skalanya kecil, baik itu daripada kemungkinan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang di lingkungan daripada anak-anak mudanya kita, terus keputusan-keputusan ataupun perencanaan-perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, kami harapkan keterlibatan daripada pemuda. Baik, ini adalah salah satu dari sekian banyak program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk para pemuda yang ada di Kota Makassar khususnya. Tapi bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar ini menanggapi atau mungkin memberikan jalan keluar terhadap para pemuda yang masih apatis untuk melihat peluang, bahkan untuk mengambil peluang yang dihadirkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar? Ya, yang tadi juga kami sampaikan bahwasanya cara komunikasinya kita ke anak-anak muda itu memang perlu diubah. Kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pemuda yang sekarang. Biar pemuda itu bisa lebih menerima yang tadi kami sampaikan. Kadang anak-anak muda kita berpikir kalau untuk bersinergi ataupun menyangkut masalah berhubungan dengan pemerintahan itu sangat ribet. Ya, birokrasinya bertele-tele dan segala macam, sehingga kami sampaikan kepada teman-teman ataupun kepada bidang kami, karena kalau di Dispora ada dua bidang yang menangani menyangkut masalah kepemudaan, baik pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan. Kami sampaikan untuk sekiranya dibuatkan program kegiatan yang betul-betul sesuai dengan style daripada anak muda yang sekarang. Baik, itu adalah solusi bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri terhadap pemuda tentunya. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di era sekarang ini adalah momentum di mana sangat dekat dengan politik. Ini pasti banyak sekali yang dipertanyakan oleh para pemuda tentunya. Bagaimana kami bisa mempercayai pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, untuk memberikan kita ruang yang benar-benar untuk menggali potensi kita sebagai pemuda. Bagaimana cara seorang kepala dinas tentunya melihat dari segi kacamata kepala dinas untuk memecahkan stigma tersebut. Apakah benar-benar peluang yang dilahirkan oleh Dispora ini pure untuk membangun value dan juga menciptakan karakter atau menemukan identitas para pemuda itu sendiri? Menurut Bapak bagaimana? Ya, kami pastinya di dalam membuat satu program kegiatan yang tadi kami sampaikan, kami sangat berharap kiranya pemuda itu bisa pemuda yang ada di Kota Makassar itu bisa menerima atau sekurang-kurangnya bersama-sama berkolaborasi.
Ya karena 2 tahun kami sudah di Dispora, kami sering membuat satu kegiatan dan program itu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Baik itu teman-teman daripada AMI, terus dari Kohati, terus beberapa organisasi-organisasi yang mungkin kami anggap ini bisa menjadi jembatan untuk disampaikan ataupun sebagai penyambung lah, penyambung tangan ke baik dari pemerintah ke teman-teman ataupun adik-adik pemuda yang ada di Kota Makassar. Baik, satu lagi nih Pak, sebelum saya akan langsung melempar kepada audiens untuk bertanya kepada Bapak Kadispora, kita tahu bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga ini adalah salah satu pilar dari sekian banyak pilar penyambung tangan pemerintah Kota Makassar yang langsung bersentuhan dengan pemuda, terkhususnya di Kota Makassar. Menurut Bapak, apakah semua gagasan dan ide yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar ini telah sinkronkah dengan value atau dengan visi misi oleh pemerintah Kota Makassar? Kalau menyangkut masalah apakah ini sudah sempurna ataukah ini sudah pas, pastinya kami sebagai kepala dinas sangat berharap kiranya seluruh kegiatan dan program itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemuda. Cuman kembali lagi segala sesuatu kan tidak ada yang sempurna, sehingga kami sangat berusaha baik itu dari segi aturan maupun arahan-arahan perintah langsung dari pimpinan bahwasanya bagaimana Dispora itu hadir di tengah-tengah masyarakat khusus untuk anak muda itu bisa memberikan manfaat. Ya, sehingga yang tadi kami sampaikan kami sangat memang dalam melakukan atau membuat program dan kegiatan itu kami sering sharing juga ya, kami sharing juga kepada baik itu organisasi-organisasi kepemudaan, terus dari akademisi, kira-kira apa yang kita akan buat untuk anak muda yang ada di Kota Makassar, sehingga para pemuda, anak muda yang berjumlah 392.000 yang ada di Kota Makassar itu bisa setidaknya lah berapa persen dari itu kita bisa sentuh lewat program kegiatan yang ada di Dispora. Baik, tentunya kurang elok rasanya jika hanya saya yang meluapkan atau mewakili dari sekian banyak pertanyaan tentang pemuda. Saya akan melempar kepada audiens untuk bisa memberikan pertanyaan. Kita buka 2 penanya pertama. Silakan yang mau bertanya boleh langsung mengacungkan tangannya. Boleh dibantu kakak panitia untuk mikrofonnya. Boleh sebutkan nama dan asalnya dari mana. Boleh yang kerudung putih, kerudung hitam. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Wilda Izatul Yazida. Saya sekarang mahasiswa akhir dari kampus UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat saya pribadi karena kalau kita membahas mengenai milenial itu tidak ada habisnya untuk kita ya sampai kapanpun. Jadi saya mau bertanya, tantangan generasi milenial pertama itu adalah berdasar ada aspek ekonomi, ada aspek lifestyle, ada aspek di bagian kesehatan mental juga. Tapi saya mau bertanya mengenai di bagian masalah ekonomi itu sendiri. Milenial itu kan harus berhadapan dengan dampak dari krisis ekonomi terdahulu. Masalah ini diantaranya adalah kerugian modal dan tingginya angka pengangguran juga Pak. Nah terus milenial juga dihadapi dengan masalah ketimpangan ekonomi. Nah di tahun 2017 silam, ketimpangan ini sempat turun namun hanya sedikit. Belum lagi adanya otomatis tenaga kerja juga bisa menjadi tantangan lainnya. Nah hal ini juga bisa memicu turunnya percaya diri dan mempengaruhi kesehatan mental untuk generasi milenial. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk masa depan kami bisa bersurvive di era milenial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab? Oh iya. Pak, silahkan. Mungkin dari pandangan kami perlu kita petakan dalam artian peluang-peluang di setiap peluang itu yang ada itu perlu kita maksimalkan. Terus mungkin para pemuda, anak muda kita perluas jejaring.
sehingga setiap peluang itu bisa kita maksimalkan. Kalau untuk dari segi kegiatan dan program pemerintah Kota Makassar yang tadi kami sampaikan bahwasanya di pemerintah Kota Makassar itu ada beberapa OPD, ya ada beberapa OPD yang mempunyai program ataupun tupoksi sehubungan dengan pengembangan ataupun pemberdayaan pemuda di Kota Makassar. Contoh dari Dinas Koperasi, ya di sana banyak sekali program-program kepemudaan, di Snaker, terus pariwisata. Ya di pariwisata kami melihat kolega kami Pak Rum ini dalam setiap membuat program kegiatan hampir keseluruhan yang keterlibatan itu anak-anak muda. Ya. Jadi dari anak-anak muda di Kota Makassar sangat perlu mungkin kita perluas jejaringnya kita sehingga kita mendapatkan informasi yang mungkin adik-adik bisa jadikan peluang yang kami maksudkan tadi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Kepala Dinas. Ila sudah jelas ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan pertama. Selanjutnya kita memberikan kesempatan untuk penanya kedua. Silakan di sisi kanan panggung. Panitia boleh dibantu? Oh baik, kita ke sisi depan dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Muayyad Faiz, mahasiswa baru dari Universitas Alauddin Makassar. Pertanyaan saya Pak, apakah sudah ada wadah ataupun tempat bagi generasi milenial ini? Karena kalau hanya kita mengadakan millennial fest atau berbagai event, itu hanya sekedar mengadakan saja, tapi tidak menjalin silaturahmi ataupun tidak mempererat sebagai generasi Z. Apakah Bapak telah mengupayakan untuk bisa mengumpulkan ataupun memberikan tempat untuk bisa saling diskusi, saling membantu, ataupun mengajak kepada seluruh generasi milenial ini untuk dapat menjadi generasi emas ke depannya. Sekian Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya. Ini sering terjadi tentunya mengadakan kegiatan seperti ini tapi tidak punya hasil dari kegiatan ini atau wadah yang akan menaungi mereka Pak. Silahkan langsung dijawab. Memang kami dalam setiap membuat program kegiatan itu, kami memang kan yang dituntut ada output yang dihasilkan. Ya selain itu ada juga beberapa program dari Pemerintah Kota Makassar sehubungan dengan bagaimana keterlibatan pemuda itu bisa maksimal. Salah satu contoh tadi ada sampaikan, ada enggak wadahnya. Untuk di Dispor sendiri kami ada yang namanya tuh Duta Pemuda, ya Duta Pemuda yang ini sudah tahun kedua, insya Allah kita akan rekrut kembali. Ini representasi daripada anak-anak muda ataupun perwakilan anak muda di Kota Makassar. Jadi ada perwakilan-perwakilan kecamatan, ada perwakilan organisasi yang akan ikut di dalamnya. Untuk yang Duta Pemuda yang sebelumnya itu sangat membantu daripada pelaksanaan program daripada Dispora, karena seluruh kegiatan yang ada di Dispora itu keterlibatan mereka itu sangat positif. Ya. Yang kedua ada juga program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar itu counter, dalam artian mungkin ada adik pernah melihat yang kontainer-kontainer yang ada di setiap kelurahan, itu menjadi arahan dan perintah dan pimpinan bagaimana ruang itu bisa dimaksimalkan, bukan cuman hanya sekedar kegiatan-kegiatan kelurahan, tapi kami mengusulkan kepada Pak Wali pada saat itu sekiranya tempat itu bisa dijadikan semacam kreatif hub, ya di skop kecil saja di tingkat kelurahan, tingkat RW. Jadi pemuda-pemuda yang ada di tingkat RW maupun kelurahan itu merasa akan terberdaya. Ya, kami juga mengusulkan tahun depan ada yang namanya kecamatan layak pemuda. Ya, ini sementara kami konsep, kami buatkan aturan-aturannya sehingga tahun depan itu bisa berjalan. Kami intinya begini, kami mau, pimpinan mau pemuda yang ada di Kota Makassar itu diberikan ruang yang lebih terberdaya, sehingga baik itu dari segi dari pemudanya itu sendiri maupun dari pemerintah Kota Makassar itu sama-sama
bisa mengambil suatu kesempatan yang akhirnya akan bertujuan bagaimana pembangunan yang ada di Kota Makassar itu bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan memberikan lagi satu kesempatan untuk penanya terakhir. Boleh dibantu? Kakak yang di belakang ya, yang duluan mau memberikan pertanyaan tentunya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif dari Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, baik. Bapak Kadispor yang saya hormati, acara Millennial Fest seperti ini tentu adalah acara yang kemudian bermanfaat bagi pemuda-pemuda yang memiliki jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Akan tetapi Bapak Kadis, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua pemuda Kota Makassar memiliki pemikiran yang sama. Banyak juga pelarian-pelarian anak muda sekarang itu lari ke hal-hal yang negatif. Contoh misalkan kejadian-kejadian terkait dengan balap liar. Ya, kasusnya kan pelakunya adalah pemuda. Begitupun dengan perlakuan pembusuran. Banyak kan anak muda di situ yang terlibat. Saya ingin tanyakan bagaimana Kadispora menanggapi hal itu dan memberikan juga ruang yang tepat untuk orang-orang yang seperti itu, sehingga Kadispora tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, akan tetapi juga membuka ruang bagi teman-teman yang masih belum berpikiran yang seperti ini. Mungkin bisa saja Pak ya, bisa saja mungkin dibukakan arena balap bagi teman-teman yang suka balap liar. Mungkin juga bagi teman-teman yang suka busur-busur dibukakan panah dan lain sebagainya Pak Kadis. Mungkin seperti itu karena memang tidak bisa kita pungkiri hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, menarik sekali, boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Sering sekali terjadi untuk di pemerintahan baik di Kota Makassar maupun di Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkul hanyalah pemuda yang melek akan peluang atau potensi itu, yang merasa tersisihkan akhirnya tetap berada pada ruang yang negatif. Bagaimana kira-kira dari sudut pandang Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga melihat dan menanggapi itu dan berharap katanya ada kelas-kelas yang sesuai dengan value mereka. Silahkan langsung Pak Kadis. Ya, sangat benar yang ada tadi sampaikan. Dan syukur alhamdulillah pimpinan kami ini sangat peka dengan hal-hal yang seperti itu. Kejadian kemarin yang yang balapan liar yang ada korban, ya kami sangat menyayangkan. Jadi antara kepemudaan dan olahraga itu sangat erat hubungannya. Ya, sehingga kami sangat merespon. Dari tahun lalu ya mungkin ada yang pernah mendengar informasi yang kita laksanakan drag bike ya, Lantang Bangia yang kita laksanakan tengah malam itu salah satu respon wadah yang diberikan pemerintah untuk para anak muda yang menyukai balapan yang ada di Kota Makassar. Ya, yang kedua tahun ini dalam waktu dekat karena kami berkoordinasi dengan IMI, pada saat itu kami ditawarkan apakah Makassar mau menerima sebagai tuan rumah Kejurnas drag bike. Kami melaporkan pimpinan langsung mengiyakan. Ya, itu mungkin salah satu ruang yang diberikan oleh pemuda di Kota Makassar. Untuk saran dan prasarannya, insya Allah kalau sesuai dengan planning kami, tahun ini kan kita akan bangun sirkuit. Ini sudah masuk dalam tahapan tender. Gelanggang olahraga juga kita akan bangun di Untia. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam pembangunan ini itu bisa terrealisasi. Ya, karena ini sudah memasuki tahapan-tahapan pelaksanaan untuk tender. Apalagi kami mendengar karena kemarin kami mengusulkan untuk penambahan anggaran karena pembangunan kedua sarana olahraga ini sangat besar.
Ya, sampai anggaran pembangunan ataupun mensubuhan dan konstruksi itu kita akan laksanakan drag bike. Kemungkinan itu dilaksanakan di CPI. Ya, jadi mungkin itu salah satu bentuk respon pemerintah Kota Makassar menyangkut masalah balapan liar yang ada. Terus menyangkut masalah yang busur-busur itu ya. Kayaknya tahun lalu kita sudah petakan wilayah-wilayah yang mana yang sering melakukan ataupun yang sering terjadi ya, yang mana para pelakunya itu sebagian besar memang anak muda. Ya, sehingga pernah ada pemikiran ekstrim dari pimpinan kami menyampaikan bagaimana kalau kita buat ini, tak kala kita buatkan venue para pelaku yang ada di sana itu menyangkut masalah busur, implementasinya kembalinya ke situ lagi. Ya, jadi kita buatkan kegiatan-kegiatan yang lain, salah satu nanti itu kayak run race, lantang bangia, yang lomba lari, terus dalam waktu dekat juga nanti ada namanya sepak bola kampung, ya, yang akan kita buat. Itu dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, nanti kita yang mewakili Makassar, itu akan bertanding di tingkat regional, kalau lolos di tingkat regional, itu akan dipertandingkan di tingkat nasional di GBK. Jadi hal-hal yang seperti itu kita sudah pikirkan deh. Insya Allah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar bisa bermanfaat lah untuk masyarakat khususnya anak muda di Kota Makassar. Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawab di waktu untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, boleh saya minta untuk closing statement dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kita semua memberikan harapan dan juga kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, kami mungkin untuk anak muda di Kota Makassar dengan jumlah dan potensi yang sangat besar, berharap bahwasanya anak muda di Kota Makassar itu harus kreatif, adaptif, sesuai dengan perkembangan zaman, dan terus berusaha, dan pastinya tetap berdoa, mudah-mudahan kita apa yang kita harapkan itu bisa terrealisasi sesuai dengan kemauannya anak muda di Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk pagi hari ini. Diskusi yang begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Baik, ada penyerahan. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Oke. Baik, untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk bisa mengambil dokumentasi untuk foto sesi pertama. Baik, ini karena pematerinya tunggal, saya akan mendampingi. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, terbilang sangat milenial dan tentunya melahirkan gagasan-gagasan milenial untuk kita semua. Dan tentunya tidak hanya sampai di sini saja untuk diskusi yang begitu luar biasa pada pagi hari ini, tapi sebelum itu juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak A.A. Abdullah Al-Kudus selaku Direktur Gosduman Peduli. Selamat datang Bapak. Juga tentunya akan ada hadiah menarik untuk seluruh peserta yang bertanya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek selama ini nih yang mau langsung dijawab oleh para speaker kita yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung melanjutkan sesi diskusi. Kalau tadi kita mendengarkan dari kacamata suara lelaki atau dari kedinasan, sekarang saya akan mengundang dua public figure dari perwakilan suara perempuan. Langsung saja saya minta tepuk tangannya untuk Kakak Indira Mulyasari selaku tokoh perempuan yang kini hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, selamat pagi Kak, Masya Allah. Silahkan. Oke, tidak hanya satu public figure atau tokoh perempuan yang akan hadir di depan kita, tentunya juga hadir di tengah-tengah kita dosen muda dan cantik, juga selaku konten kreator. Ini dia Kakak Marisa Giswandani.
Oke, luar biasa. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan dari sisi yang berbeda tentunya, bukan hanya dari bagaimana peran pemuda dari bidang pemerintahan berkolaborasi, tapi juga pada pagi hari ini tentunya di sisi yang paling dekat dengan pemuda, yaitu digitalisasi. Sebelum itu selamat pagi Kak Marisa, Ibu Indira. Saya kayaknya mau panggil kakak aja, boleh nggak sih? Kakak Indira ini saya sering banget talk show dengan beliau, sudah kali ketiga kalau nggak salah ya. Selalu membahas tentang bagaimana beliau bisa hadir menjadi sosok atau representatif pemuda, khususnya seorang perempuan lagi ya. Oke, ini kita berbicara digitalisasi tentu adalah satu ruang yang sangat berkembang pesat, menjadi sangat masif ya, dan tentunya digitalisasi ini sendiri didukung penuh dengan perkembangan sosial media. Ini memberikan ruang kepada seluruh pemuda untuk berekspresi dan mampu memanfaatkan digitalisasi. Tapi bagaimana nih menurut kakak-kakak cantik yang ada di depan saya, kira-kira hal apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemuda, khususnya para perempuan yang selalu merasa insecure nih, kalau kayaknya saya harus di rumah aja deh, selesai sekolah kayaknya di rumah aja deh, kuadratnya akan kembali di rumah lagi. Boleh saya mulai dari Kak Marisa? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Millennial Fest, saya bisa hadir di sini. Kalau berkaitan dengan pertanyaannya tadi, nah terkait digitalisasi, memang salah satu yang memicu kita, digitalisasi ini melahirkan kaum mendang-mending. Ya kan, ketika kita mendapatkan motivasi di sosial media, mending ini deh, mending itu. Jadi ini adalah terkait mental. Jadi untuk teman-teman mahasiswa atau pemuda, berhentilah bermental miskin. Berhentilah berpikir negatif untuk diri sendiri, keluar dari zona itu. Terus kalau dikaitkan lagi, wah kalau perempuan kembali ke kodratnya, selesai kuliah di rumah aja, ya kan? Saya juga lebih sering di rumah aja sebenarnya. Tetapi gimana kita menemukan potensi lain? Intinya adalah kita harus mengetahui definisi dari sekolah itu apa. Dan tujuan kita belajar itu apa. Dan kehadiran digitalisasi itu untuk apa? Kalau menurut saya dan beberapa buku yang pernah saya baca, kalau kita ngomongin soal pendidikan atau sekolah, itu bukan cuma tentang ijazah, tapi pola pikir dan relasi. Jadi dengan pola pikir yang semakin berkembang juga akan membuat pola asuh semakin berkembang. Ketika pola asuh berkembang, tentunya SDM yang dilahirkan akan semakin berkualitas. Dan kehadiran digitalisasi jangan membuat kita semakin konsumtif, justru seharusnya membuat kita semakin produktif. Itu aja dulu Kak. Luar biasa ya, ini betul-betul membangun power tersendiri untuk kita. Kalau dari kacamata Kakak Indira nih, saya penasaran kira-kira hal apa yang harus diperhatikan oleh pemuda untuk digitalisasi ini sendiri? Baik, terima kasih MC Cantik. Wah, kita memang sudah sering sekali ketemu, mudah-mudahan makin sering ketemu. Amin. Kakak Marisa juga dan seluruh adik-adik yang juga sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Saya langsung aja, kalau kita berbicara digitalisasi, ini adalah pembahasan yang tidak bisa lagi hilang di era abad 21. Kalau sekarang rame-rame kita omongin era 4.0, apalagi gitu. Era 4.0 ini udah gak bisa lepas dari omongan digitalisasi. Nah sekarang kalau kita ngomong digitalisasi, saya yakin pasti adik-adik yang ada di sini semuanya udah sering baca apa sih itu digitalisasi. Proses perubahan dari yang sifatnya analog ke yang sifatnya digital. Nah sekarang pemuda bagaimana menghadapi itu? Nah sekarang kalau kita lihat sebagian kecil yang duduk di sini masih bermain dengan handphonenya. Itu juga bagian kok dari digitalisasi. Either kalian cuman buka Instagram atau kalian lagi membaca artikel, yang penting kalian sudah ada di era itu. Kalian sudah mencoba untuk memanfaatkan itu. Nah sekarang kalau kita tidak mencoba mengikuti perkembangan zaman, sekarang udah berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka udah berubah. Kalau kita nggak ngikut ke situ, ya salam, kita akan ketinggalan. Tergantung cara kita bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita sendiri dalam hal digitalisasi ini. Dalam hal semua penggunaan digitalisasi ini. Bukan kita yang dikontrol oleh mereka.
Betul sekali, tentunya juga ini terkait bagaimana mereka siap atau tidak siap dengan digitalisasi ini, bagaimana mereka mempunyai karakteristik atau identitas untuk menjemput digitalisasi ini. Tapi biasanya yang terjadi pada anak milenial adalah mereka belum bisa mengenali diri mereka untuk menjemput digitalisasi ini. Kira-kira dari pandangan kakak, bagaimana cara mereka bisa mengenali dulu jati diri mereka untuk bisa sinkron dengan digitalisasi ini? Menurut Kak Mariska? Nah, sebenarnya kalau ini digitalisasi selalu dikaitkan dengan generasi milenial dan generasi Z. Sekarang begini, generasi milenial saja ada yang lahir di era transisi, yang sempat merasakan tradisional, terus langsung semuanya yang serba digital atau teknologi. Sedangkan generasi Z itu lahir sudah bersentuhan dengan handphone. Kalau misalkan saya tanya, misalkan kayak mahasiswaku, saya mengajar di kelas. Saya tanya, tahu pager, tahu HP Nokia? Enggak. Mereka lahir udah BlackBerry, sudah iPhone, sudah Oppo dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kenapa mereka tidak menemukan karakter atau banyak yang sulit menemukan karakter karena itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, hal biasa. Sedangkan bagi kita yang baru melihat teknologi itu, kita menyebut ini dengan wah keren nih, ada yang istilahnya kaget digital, ada yang tahu memanfaatkan, ada yang tahu memperkenalkan diri. Sedangkan generasi Z butuh role model. Mereka jauh lebih cerdas menggunakan digitalisasi dibanding orang tuanya. Iya kan? Rata-rata pasti udah bisa pakai WA, Facebook malah nggak pakai. Langsung Instagram, TikTok, mama bapaknya baru download Facebook. Mereka sebenarnya jauh lebih cerdas, jauh lebih tahu cara menggunakan, tetapi karena tidak punya role model yang bisa mengarahkan, akhirnya banyak yang sulit menemukan karakter digitalnya. Akhirnya hanya sekedar user. Jadi karakter generasi Z itu punya Instagram tidak pasang foto profil. Iya kan? Banyak sekali yang kayak gitu. Ya, postingannya nol karena mereka sebenarnya memang sudah lahir dengan kondisi udah biasa dengan digitalisasi, nggak kaget. Tiba-tiba ada aplikasi baru sudah langsung bisa pakai. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah kita harus mengkonsumsi media nggak cuman itu-itu aja. Generasi Z cenderung hanya menggunakan handphone dalam kebutuhan sehari-hari. Coba alihkan, kita beralih ke media lain. Media lain itu apa? Ada buku, ada majalah, tonton film yang motivate dan lain sebagainya. Atau download aplikasi yang bermanfaat di gadgetnya. Kalau lebih suka e-book ya udah download e-book. Intinya memang butuh role model karena sudah terbiasa dengan digitalisasi dan tantangannya mereka adalah justru sulit mengedukasi yang tua-tua nih untuk ikut ngerti maunya generasi Z itu sebenarnya gimana. Kayak gitu sih. Tapi dari sudut pandang Kak Marisa sendiri, apakah ini emang betul-betul dampak dari digitalisasi itu sendiri? Tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa bonus demografi memang harus bersentuhan dengan digital. Bagaimana kira-kira solusi atau cara mengantisipasi atau memberikan batasan-batasan dampak buruk dari digitalisasi itu sendiri, Kak? Nah, sebenarnya kalau kita bilang dampak buruk tergantung penggunanya. Kita mau gunakan seperti apa? Contoh ketika TikTok pertama kali heboh di Indonesia itu langsung diblokir. Karena dianggap TikTok ini memberikan pengaruh negatif. Banyak yang joget nggak jelas dan lain sebagainya. Kita selalu menyalahkan medianya bukan SDM-nya. Medianya sudah blokir saja TikTok. Padahal yang salah bukan TikTok-nya. TikTok hanya wadah, tergantung kita SDM ingin mengisi TikTok ini dengan apa. Misal saya main TikTok, apakah saya joget-joget gak jelas? Enggak. Beda, ada memang yang dancer, ada yang fokus ke konten makanan dan lain sebagainya, tergantung kita mau isi dengan apa. Jadi kalau misalkan ini adalah bagian dari dampak ya, kita memang mengikut. Tetapi bagaimana kita yang melakukan konstruksi atau kita yang membentuk diri kita di sosial media ini ingin terjun sebagai apa dan siapa. Jadi banyak generasi Z dan pemuda yang tidak paham dampak positif yang benar-benar positif dari sosial media atau internet itu apa? Peluang kerja. Percaya peluang kerja itu banyak sekali di dunia digital. Tapi kita masih batasin pikiran kita dengan so insecure, healing gak jelas gitu. Jadi kita sebenarnya harus jadikan itu satu wadah motivasi dan kita isi dengan apa sih kapasitas diri kita. Kita show up, jangan malu-malu, jadikan sosial media sebagai portofolio. Itu yang belum disadari oleh banyak generasi muda saat ini.
Baik, saya beralih ke Kak Indira nih. Berbicara tentang portofolio, tentunya Kak Indira ini adalah salah satu tokoh perempuan yang juga memegang satu jabatan di satu instansi. Sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Ini tentu sangat merasakan dampak dari digitalisasi baik secara personal maupun kepada anak-anak di rumah nih. Bagaimana nih Kak Indira mengatasi problematika yang hadir bukan hanya di ruang pekerjaan tapi juga di rumah tentunya? Iya, tadi saya setuju banget nih Kak Mariska sampaikan. Anak-anak yang lahir sebagai Gen Z, mereka lahir langsung dengan handphone. Even saya pun sebagai ibu, pada saat saya diminta untuk membawakan satu materi dengan harus bikin slide, saya justru minta ke anak saya yang SMP untuk bikinin saya slide-nya. I give you the materi dan bantuin saya untuk bikin slide-nya. Dan saya harus bayar 150 ribu untuk anak saya. Saking mix-nya saya, kalau tadi di era pager saya masih dapat, di era Nokia saya masih dapat, tiba-tiba anak saya udah lahir di era iPhone, di era iPad. Saya harus minta bantuan ke anak saya dan itu yang terjadi saat ini. Nah, hambatannya adalah, tadi sudah disebutkan juga, hambatannya adalah karena mereka semuanya ini hanya based on apa yang mereka lihat, di media sosial yang mereka punya di genggaman mereka, akhirnya mereka bingung menentukan karakter diri mereka sendiri. Kalau kita dulu kan jelas, pulang malam nggak boleh, handphone nggak ada, pager nanti pakai baru SMA gitu kan. Sekarang enggak. Anak SD, even TK kalau nggak punya handphone malu sendiri. Karena kalau kita jalan-jalan ke mall, ke restoran, anak-anak udah dikasih handphone di depannya untuk nonton YouTube dan lain-lain. Nah sekarang, anak zaman sekarang mulai dari SD, masuk SMP, masuk SMA, udah nggak ada yang mau lihat buku cetak. Kalau mereka mau ujian, dikasih review sama gurunya, lihatnya dari mana jawabannya? Google. That's the fact. Itu memang faktanya saat ini. Nah sekarang bagaimana semua stakeholder ini bisa membantu anak-anak muda ini untuk menyadarkan dirinya bahwa ada dampak negatif, dan ada juga yang positifnya. Bagaimana bisa membawa anak-anak muda ini mengarah ke yang lebih positif. Anak saya juga kadang-kadang saya bingung nih, anak ngapain sih depan kaca joget-joget. Di kaca itu ditaruh handphonenya, joget-joget. Terus ngaca sehari bisa berpuluh-puluh kali ngaca hanya untuk lihat rambutnya. Nak kamu ngapain sih gitu. Saya bingung lihat ngaca berkali-kali gitu. Itu anak zaman sekarang karena mereka kadang-kadang karena mentalnya masih belum settle. Anak-anak muda Gen Z itu mentalnya belum settle. Jadi apa yang dia lihat dia ikut. Apa yang dia lihat dia ikut lagi gitu. Nah bagaimana semua atau sebagai orang tua lah kita bisa menghandle itu. Jadi mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif, bagaimana mereka bisa melihat hal-hal yang positif dulu. Supaya karakter mereka itu bisa terbangun dengan baik. Mereka bisa menjadi anak-anak muda yang baik gitu. Itu PR yang paling susah sebenarnya. Baik orang tua, baik pemerintah dan lain itu PR yang paling sulit untuk kita mau mengubah pemuda yang terbiasa dengan hal-hal joget-joget nggak jelas daripada dia melihat konten positif. Apalagi mau pindahin ke mereka baca buku. Itu PR berat banget. Mau kita bikin seminar literasi di sekolah tuh dicanangkan banget itu. Iya Bu, kita ada hari literasi, nggak mempan. Yang hadir di sini masih sering baca buku nggak? Saya yakin nggak ada 50% suka baca buku. Kalau ada tugas dari kampus, baca jurnal-jurnal, disuruh baca buku, emang masih ke perpustakaan nyari buku atau masih ke Gramedia nyari buku? Enggak, saya jamin itu. Yang ada apa? Nyari di Google. Nah sekarang kalau ada tugas, sekarang semuanya serba mudah. Kalau ada tugas, suruh terjemahin jurnal, ada pertanyaan, ada kan aplikasinya? Iya kan? Jadi jurnalnya sisa di copy, yang dari jurnal bahasa Inggris, tiba-tiba enter, klik semua, keluar semua tuh bahasa Indonesianya, terus mau nanya apa? Jawabannya udah tersedia. Mudah banget hidup anak muda zaman sekarang. Tetapi hambatannya hati-hati, akhirnya apa? Krisis kepercayaan diri. Pemuda zaman sekarang, Gen Z itu tidak percaya diri pada saat dia mau menjadi self-center, dia merasa, wah kontenku udah paling bagus, saya udah cantik di sini. Tiba-tiba melihat temennya
yang dia merasa kok temanku lebih cantik, kok kontennya lebih bagus, rasa percaya dirinya akan turun. Secara mental pun juga masih belum settle. Itulah kendala-kendala yang dihadapi oleh anak muda Gen Z zaman sekarang. Betul sekali, tepuk tangan dulu dong. Sejauh ini luar biasa ya diskusi panel kita untuk yang kedua ini. Namun tentunya saya akan memberikan kesempatan yang sama untuk para pemuda yang hadir pada siang hari ini. Silakan yang mau bertanya boleh, kita mulai dari suara sebelah kanan. Silakan untuk yang laki-laki di deretan ketiga, baju kemeja hitam Kak, boleh dikasih ya mikrofonnya. Nama dan asalnya dari mana? Silakan langsung memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumandir dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas. Mungkin serupa dengan pertanyaan sebelumnya, terkait bagaimana misalnya dengan perempuan-perempuan yang sedari awal tidak mendapatkan fasilitas pendidikan atau semacam tidak mendapatkan perhatian masa depannya, sehingga mereka sudah terjebak pada paradigma-paradigma kuno, dan itu tentunya berbahaya pada bagaimana masa depan mereka selanjutnya. Narasumber yang hadir mungkin itu sudah mendapatkan fasilitas pendidikan sejak awal, sudah mendapatkan beragam bekal untuk mempersiapkan masa depannya. Lantas strategi apa yang perlu untuk kita lakukan saat ini untuk bagaimana teman-teman dari perempuan-perempuan itu bisa bangkit, terkhusus pada teman-teman perempuan yang sedari awal tidak diperhatikan masa depannya, tidak mendapatkan fasilitas apapun, dan hanya difokuskan untuk bekerja di dalam dapur saja. Mungkin hanya itu, terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaan yang begitu menyentuh hati ya. Ini laki-laki yang mempertanyakan bagaimana paradigma orang tua kita yang mungkin juga berada di pegunungan, yang merasa bahwa pokoknya ujung-ujungnya kamu dapur. Itu bagaimana nih? Apalagi kata yang bertanya tadi ini, kakak-kakak ini sudah mempersiapkan bekal memang dari sononya, dari segi finansial mungkin, dari segi keturunan bibit bebotnya. Silahkan langsung Kak Mariska. Oke, saya salut dengan pertanyaannya. Masalahnya laki-laki nggak semua kayak kamu. Tidak semua punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kembali ke perempuan, perempuan banyak. Kalau misalkan saya lihat, saya berangkat dulu waktu SMP. Jadi ceritanya dulu waktu saya daftar SMP, saya tidak lulus di salah satu SMP yang saya inginkan. Jadi saya daftar di SMP yang kata orang itu adalah SMP pembuangan. Yang benar-benar teman-teman saya itu dari daerah pinggiran tol, terus yang orang tuanya itu nggak sekolah, teman-temanku itu baru kelas 2 SMP menikah, baru lulus SMP itu menikah. Iya, dan itu bukan cuma cewek, cowok juga. Dan ketika saya tanya dan ada beberapa keluarga juga, pola berpikir itu masih sebatas uang. Dedeh, kok sekolah buang-buang uang? Mending menikah mau kok langsung kona biayai. Padahal menikah tidak merubah ekonomi secara 100%. Kalau memang menikah itu mengubah ekonomi, menikah aja kalau mau kaya. Atau kenapa ada yang menikah cobaannya ekonomi? Salah satunya saya awal menikah cobaannya ekonomi, beda-beda kan gitu. Jadi menikah itu bukan jawaban dari untuk ekonomi itu. Dan persoalan gimana mungkin dari Kak Indira dan saya sudah terfasilitasi sejak kecil, alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya persoalan privilege itu bukan cuma sekedar fasilitas dalam bentuk keuangan tapi juga pola pikir. Mamaku itu bukan tipikal ibu yang berpendidikan juga enggak. Tetapi mamaku nggak tahu bahasa Inggris, tapi dari kecil selalu belikan buku bahasa Inggris dan tontonan bahasa Inggris. Tujuannya adalah supaya anaknya terbiasa mendengar hal itu. Padahal beliau nggak sekolah tinggi gitu. Akhirnya itu yang berangkat untuk kita punya tujuan. Nah hanya saja kadang betul katanya, ada perempuan yang lahir di kondisi keluarga yang masih sangat patriarki, ujung-ujungnya harus kembali ke dapur, itu memang adalah pola pikir yang sulit sekali dirubah. Sempat saya kawal teman-teman mahasiswa untuk KKN di salah satu desa di Pangkep, itu ternyata request dari pemerintah di sana adalah jangan bikin program baru. Ada program di sini, ternyata programnya itu adalah stunting dan program nikah dini. Iya, ternyata masih banyak. Jadi dan pemerintah di situ itu bilang susah deh, biar Ki ceramah 10 kali. Selalu gitu, biar Ki ceramah bagaimana, dia istilahnya ceramah ya. Biar kita ceramah di situ, kasih tahu, bilang jangan dikasih kawin, kasih sekolah anaknya.
untuk karir, untuk perubahan ekonomi, itu susah. Kami sudah lakukan setiap hari. Jadi memang ada di Indonesia itu yang katanya yang sulit berkembang dari, ini kajian antropologi juga ada ya, kajian sosiologi juga ada. Terlalu banyak pamali. Kita masih hidup di pola berpikir pamali. Pamali itu begini, pamali, dan pamali. Sehingga kita sulit mendobrak hal tersebut. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah kita sebagai anak muda sekarang, teman-teman sebagai mahasiswa, bersuaralah untuk hal itu. Jangan diam, bersuara. Jadi agak gemes juga kalau mahasiswa tidak demo untuk yang hal-hal kayak gitu. Dobraklah, kita yang punya wewenang sebenarnya untuk mengedukasi hal tersebut. Karena saya akan menua, Kak Indira akan menua, ini adalah kesempatannya teman-teman lagi untuk ikut turun. Jadi mahasiswa sekarang itu sudah malas pengabdian. Iya kan, banyak yang gak mau KKN, gak mau ke daerah-daerah, itu banyak. Di kampus itu permasalahan itu. Lebih banyak yang mau magang profesional, karena lebih bagus kalau di story. Dibanding dia turun ke desa-desa langsung dan mengedukasi. Jadi kita sebenarnya kekurangan figur seperti itu. Makanya saya bilang cowok-cowok gak semua kayak kamu gitu. Jadi memang kita perlu untuk merubah pola pikir tersebut. Dan itu caranya adalah dengan kita yang harus mengedukasi langsung. Betul sekali ya. Jadi tentunya ini jadi gambaran khusus juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Kalianlah yang menjadi duta yang harus menerobos ya paradigma itu. Jangan jauh-jauh dulu, dari sepupu per sepupu aja dulu disampaikan ya. Kalau harus berkembang, harus betul-betul berilmu. Karena ke depan ini kalau nggak berilmu kita tidak bisa memanfaatkan masa muda itu, kita akan punah sendirinya. Betul. Akan terus melahirkan lagi bibit-bibit pamali selanjutnya ya. Yang merasa bahwa nikah adalah solusi dari segalanya. Oke, saya langsung mau minta pendapat dari Kak Indira nih, dari sisi sebagai seorang ibu dan juga perempuan yang tentunya pasti pernah mungkin merasakan perjodohan di masanya Kak Indira. Boleh langsung dijawab. Baik, saya juga apresiasi pertanyaannya. Luar biasa ada seorang laki-laki yang sangat concern dengan urusan perempuan di zaman sekarang. Yang kalau kita lihat kok udah jarang ya perempuan itu habis selesai sekolah terus dilanjutkan ke dapur. Ada, tetapi mungkin sudah tidak banyak. Nah, untuk yang jumlah tidak banyak itu juga perlu kita beri edukasi. Tugas siapa? Tugas anak-anak muda sekarang. Loh, kenapa tugas anak-anak muda sekarang? Jadi gini, kalau selama ini kita bisa bikin konten, fotoin makanan yang kita makan, kita ada di kafe mana, bikin konten kita di kampus. Coba sekali-sekali bikin konten yang bisa membuka pikiran orang-orang yang masih berpikir bahwa perempuan itu selesai sekolah masuk dapur. Konten itu dari satu anak muda ke anak muda yang lain yang kemudian akan berkembang, yang bisa akhirnya nanti, karena media sosial ini kan udah begitu kita posting, yang like 1000, nanti yang view reelsnya ada 5.000, cepet banget. Ya, kalau kita mulai dengan hal kecil membuat konten pengetahuan atau mau mengingatkan bagaimana wanita di era sekarang, mungkin itu nanti bisa akan menyebar dari satu orang ke orang yang lain, dari akun satu ke akun yang lain gitu. Dan akhirnya secara cepat walaupun mungkin bukan cepat ya, tapi butuh waktu, tetapi paling tidak ada orang-orang yang mungkin masih berpikir tidak sama dengan kita, bisa berubah pikirannya. Bantu kita anak-anak muda sekarang, bantu kita dengan edukasi-edukasi hal-hal yang seperti itu, bukan hanya tentang perempuan di zaman sekarang, mungkin banyak hal-hal yang lain yang bisa anak-anak muda bantu untuk menyampaikan ke orang-orang yang banyak. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa ini, mewakili dari sisi perempuan bagaimana kita menerobos paradigma yang sampai sekarang itu masih kental adanya. Selanjutnya kita berikan lagi ruang untuk bertanya, silakan. Kita ke sayap kiri, perempuan boleh yang pakai jilbab duluan tadi ya, jilbab hitam. Kita masih akan banyak sekali sesi sharing hari ini. Silakan sebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nursila, sekarang seorang fresh graduate dari Universitas Hasanuddin. Baik, tadi Kak Indira menyinggung tentang bagaimana tentang mengontrol diri di era digitalisasi sekarang ini.
Pertanyaan saya, bagaimana sih cara mengontrol diri dalam penggunaan sosial media ala Kak Indira? Karena untuk saya pribadi, dalam penggunaan sosial media itu kita bahkan tidak mengenal waktu dan sangat membuang waktu begitu. Karena misalnya dari saat asar kita buka scroll IG, tiba-tiba udah maghrib aja, kayak nggak terasa banget waktunya. Pertanyaan kedua saya untuk Kak Marisa, tadi dikatakan bahwa kita itu harus show off di sosial media. Tapi kenyataannya masih banyak di antara kita yang bahkan mode akun kita itu private. Jadi bagaimana sih cara untuk kita untuk lebih terbuka di media sosial tanpa adanya pikiran negatif bahwa ih alay banget ini nanti postingannya begitu. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, boleh tepuk tangan dulu. Ini persoalan yang sering terjadi juga di kaum milenial, yang satunya mempertanyakan bagaimana sih tips ala Kak Indira untuk bisa mengenal sosial media atau bisa membatasi diri di sosial media. Dan tentunya di Kak Marisa sendiri, bagaimana caranya kita show up kalau kita sendiri insecure, ngekunci akun pribadi kita, bagaimana caranya kita bisa mengenal dunia maya. Tapi satu-satu kita langsung serahkan ke Kak Indira. Oke, bagi saya nggak bisa kontrol diri saya pada saat saya buka Shopee. Shopee Pay berarti harus terus ada ya Bu? Saya tidak bisa mengontrol jari saya untuk masukkan ke keranjang. Jadi sebenarnya semuanya tergantung diri kita. Di umur sekarang, adik-adik yang hadir sekarang, saya yakin sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mengontrol diri itu bisa dalam artian konten apa yang kita lihat, atau ya konten apa yang kita lihat di media sosial, atau apa yang kita baca, bisa juga mengontrol diri dengan itu. Atau kita mengontrol waktu pemakaian gadget kita atau waktu kita untuk scroll-scroll media sosial gitu. Jadi gini, kalau sekarang saya mau sampaikan direct ke kalian bahwa pokoknya sehari coba kalian 5 jam aja deh buka-buka Instagram, itu nggak bakal mau didengerin sama kalian, percaya deh. Ya kan? Karena kenapa? Bangun tidur, mata belum melek full, handphone, buka Instagram. Kemudian nanti abis itu mau sarapan, sambil sarapan masih buka juga media sosial. Nanti mau mandi, duduk dulu sebentaran, buka lagi media sosial. Nggak bisa kalau langsung saya direct sampaikan seperti itu. Tetapi nanti akan ada waktu, kalian akan pelan-pelan berkurang sendiri waktunya untuk buka media sosial pada saat kalian sibuk melakukan suatu hal apapun itu. Dulu waktu saya sempat saya tidak ada kegiatan sama sekali, coba deh Sabtu Minggu atau Minggu biasanya saya nggak ada kegiatan. Itu saya bisa buka scroll Instagram, media sosial yang lain, itu bebas gitu. Tapi pada saat saya ngantor, udah pasti handphone saya akan saya taruh, itu akan berkurang sendiri waktunya. Jadi saya nggak bisa direct bilang bahwa teman-teman anak muda pokoknya coba 1 hari 5 jam aja, nggak bakal didengerin. Jadi itu semuanya tergantung sama diri Anda, bagaimana Anda melihat konten-konten yang baik saja yang bisa menjadi role model kalian, yang bisa menjadi inspirasi buat kalian, bagaimana kalian akhirnya bisa coba mencari aktivitas lain yang kira-kira bisa mengurangi waktu kalian untuk membuka media sosial. Betul, ini juga saya teringat langsung nih sama jawaban dari Dr. Udin kemarin bahwa yang flexing di unfollow aja, yang flexing di skip aja, sampai saudara sendiri di unfollow ya karena flexing. Ini juga cara membatasi diri sebenarnya dari hal-hal yang toksik ya. Jadi teman-teman bisa membatasi diri, bahkan mengatur diri sendiri, karena sebenarnya yang menjadi polisi atau yang menjadi keamanan dari digitalisasi itu adalah diri kita sendiri tentunya. Menarik, kita akan langsung dengarkan jawaban dari pertanyaan kedua ini tentang bagaimana kita mau show up kalau kita insecure atau mengunci diri nih di sosial media. Silakan Kak Mariska. Oke, mengunci diri di sosial media atau malu-malu. Tahu Raisa, Isyana, Reval Hadi, itu udah ganteng dan cantik, ada yang gak suka. Apalagi kita cuma remah-remah biskuit. Ya, butiran Rinso. Karena persoalan suka gak suka itu pasti ada. Yang buat kita malu biasanya pertama kali adalah teman sendiri.
Awal saya ngonten itu begitu. Nanti kalau lihat ke temanku apa Mina bilang. Nah, itu talekan nama Risa ya. Itu juga yang sempat kepikiran. Bang, apa mau itu kok bilang gitu. Ada ketakutan seperti itu. Tapi saya sharing ke mamaku, terus mamaku bilang, yang jelek saja, yang bicara ndak jelas, pede. Masa kamu yang mau melakukan edukasi, mau share sesuatu hal yang ada jelas manfaatnya, kok takut? Itu. Dan saya sebenarnya lama terjun di sosial media itu bukan kelola sosial mediaku, tapi sosial medianya orang lain. Jadi kayak temanku kalau punya UMKM dia konsul untuk feed-nya harus seperti apa, kontennya seperti apa, itu saya. Saya hebat ngomongin orang, tapi saya tidak praktekkan ke punyaku sendiri. Akhirnya kenapa saya tidak pakai di punyaku? Makanya alhamdulillah punyaku itu kalau dibilang konsisten konten setahunan. Baru benar-benar setahunan lebih. Pas pandemi mulai tapi sempat vakum karena lelah juga, akhirnya mulai lagi konsisten setahunan. Nah, yang perlu kita sadari adalah kita gunakan sosial media itu untuk personal branding. Personal branding adalah kita bentuk identitas kita di sosial media untuk dikenal sama orang apa sih kapasitas yang kita punya, apa sih keahlian yang kita punya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan atau peluang duit ya, peluang cuan di sosial media. Tetapi ingat ada dua hal, pada saat memulai personal branding banyak juga teman-teman yang langsung merasa ragu untuk melanjutkan karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada dua dari personal branding, pertama ada tangible benefit, kedua ada intangible benefit. Tangible benefit ini adalah benefit yang berbentuk fisik, itu dia tadi flexing, endorse dan lain sebagainya. Kita merasa kok saya nggak di endorse. Padahal ada intangible benefit. Intangible benefit adalah keuntungan yang bentuknya bukan fisik, yaitu relasi. Relasi, citra diri, dan peluang kerja lainnya. Misal kayak saya ngonten, apakah saya di endorse begitu banyak produk? Enggak. Tapi karena personal brand yang saya lakukan, apa yang saya share portofolio di sosial media, justru saya bisa ada di Millennial Fest juga, dan lain sebagainya. Jadi ada peluang-peluang lainnya. Jadi kita perlu membuka diri, nggak usah malu-malu selama itu positif. Kalau kita nggak pede dengan wajah kita atau kita nggak pede dengan kita ngomong depan kamera, kita cari potensi lain. Toh ada yang konten cuman tangan, tapi dia unboxing. Karena ternyata dia hobi belanja, daripada hobi belanja nggak jadi duit, gimana hobi belanja ini menjadi duit lagi. Jadi kita semakin produktif, intinya kayak gitu. Kita jadikan untuk personal branding, tujuannya adalah untuk membuka peluang kerja. Karena percuma punya sosial media, melamar kerja dia cantumkan media sosialnya. Pas HRD mau stalking, dikunci. Kamu minta di follow, gaya bet gitu kan. Gak mungkin sih HRD yang mau follow dulu gitu kan. Terus ternyata postingannya 0, untuk apa cantumkan media sosial kalau postingannya 0? Karena kita gak bisa menilai sebenarnya siapa sih calon pelamar kita ini, kayak gitu. Betul, jadi ini juga menjadi satu attention untuk kita semua bahwa terkadang kita sudah melamar pekerjaan, merasa bahwa kita sudah pakai effort paling total nih, sudah masukin semua pengalaman kerja, tapi lupa kalau ternyata media sosial berperan penting, rekam digital berperan penting untuk kita menjadi pelamar atau masukkan CV kita di satu perusahaan. Jangan sampai masukin nih di PDAM, terus ibu ini langsung ngomong stalker, wah sudah foto bukan foto dia, terus nggak ada postingan, ini mau di follow juga ntar nggak dikonfirmasi lama, ini banyak sekali pelamar yang mau mendaftar tapi kayak nyita waktu banget yang satu akun ini ya. Oke, satu penanya terakhir untuk sesi kita. Yang di belakang yang dada-dada tuh boleh, sepertinya greget ya, saya, oke. Silakan boleh langsung memberikan pertanyaannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Fareza. Saya mahasiswa ilmu ekonomi dari UI Alauddin Makassar. Baiklah, kan di sini kita berbicara tentang digitalisasi. Otomatis digitalisasi akan berkaitan langsung dengan era globalisasi. Dalam buku Daniel Pink, bukunya yang berjudul Misteri Otak Manusia, dia mengatakan bahwa dunia ini terbagi menjadi beberapa era, dimulai dari era agrikultur sampai saat ini adalah era konseptual. Dan era konseptual ini di dalamnya itu memiliki ya era digitalisasi dan globalisasi. Jadi dalam mungkin ini sedikit pengantar dari saya sebelum melangkah ke pertanyaannya. Daniel Pink mengatakan bahwa orang yang akan menguasai pada era ini orang yang
bisa melakukan desain dengan empati dan ada beberapa pengetahuan tingkat lanjut selanjutnya begitu. Baiklah, dan mungkin pertanyaan saya ya mungkin terkait rekayasa sosial. Ya, apalagi kan sekarang era digitalisasi di mana kita memprioritaskan segala hal-hal yang mengenai digital. Begini, kan dalam rekayasa sosial ada beberapa yang dibutuhkan, ada beberapa elemen. Yang pertama ada orang yang ingin melakukan perekayasaan, kemudian ada media, dan kemudian ada orang yang menyebarkan itu. Mungkin kita bisa katakan orang yang melakukan rekayasa ini adalah yang pengusaha atau penguasa. Medianya kan ya media sosial, televisi, surat kabar. Ya ini orang ketiganya ini yang melakukan ekspansi berita rekayasa itu. Ya mungkin kalau di Instagram kita bisa menyebutnya selebgram. Mungkin kita sebagai pemakai digital ini, pemakai sosial media ini, bagaimana pertanyaannya menurut narasumber di atas, saya ingin meminta pendapatnya kedua narasumber di atas tentang bagaimana cara kita menanamkan filterisasi terhadap rekayasa sosial ini. Jadi kita tidak serta-merta menerima mentahan-mentahan berita yang tersebar. Ya mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk semangat dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar yang langsung mempertanyakan kira-kira bagaimana nih cara kita untuk mengantisipasi bahkan ngefilter nih rekayasa dari digitalisasi. Boleh kita mulai dari Kak Indira ya. Baik, sebenarnya kurang lebih pertanyaannya sama sih. Filterisasi. Dari tadi saya berlibat memfilter, kemudian memprotek diri dari konten-konten. Sebenarnya semuanya berasal dari diri kita sendiri kok. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol otak dan pikiran kita dari semua rekayasa yang ada. Kita harus awalnya dari diri kita sendiri, baru kita bisa coba untuk memberitahukan ke orang lain gitu loh. Nah kalau tadi disebutkan rekayasa itu biasanya berasal dari pengusaha, penguasa dan media. Intinya adalah bagaimana kita bisa menguasai digitalisasi bukan sebaliknya gitu loh. Kita bisa kita bisa ada di era yang modern ini, di era globalisasi ini dengan kepercayaan diri yang sudah maksimal, dengan mental yang sudah settle, bagaimana kita bisa menghadapi era globalisasi, era digitalisasi ini dengan keadaan diri sendiri yang memang benar-benar sudah settle. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita, pemakaian, tidak sebaliknya justru kita yang dikontrol oleh di era ini gitu loh. Semua intinya dari diri kita sendiri sebenarnya. Baik, kita akan langsung mendengarkan juga jawaban dari Kak Marisa. Oke, kalau bicara soal rekayasa sosial ini sudah ada dari dulu bahkan sebelum digitalisasi. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita terpengaruh dengan rekayasa sosial dan ini dikaitkan dengan media itu ada hubungannya dengan jurnalisme kuning. Kamu boleh baca-baca tentang jurnalisme kuning. Jadi jurnalisme kuning ini adalah salah satu bentuk berita atau sajian konten yang disebarkan oleh media itu dengan judul yang panas atau judul yang mengunggah selera kita untuk ngeklik. Jurnalisme kuning itu akhirnya beradaptasi dengan kemajuan teknologi menjadi clickbait. Jadi clickbait sebenarnya dasarnya juga dari situ. Nah terus gimana untuk kita bisa menghindar dari rekayasa sosial? Saya rasa benar yang dikatakan oleh Kak Indira. Semua kembali ke kita. Kita harus paham. Jadi ini adalah kaitannya dengan literasi media. Literasi media itu kita memahami bahwa suatu konten yang lahir itu melalui proses. Proses itu apa? Proses diliput dulu, proses diediting dulu, disetujui dulu oleh pemiliknya, disetujui oleh pemangku kepentingan untuk bisa terpublikasi. Sama dengan konten kita di sosial media, kita timpa filter dulu, dikasih naik dulu brightness-nya baru kita upload. Jadi kita harus sadar bahwa semua media atau konten yang kita konsumsi itu melewati suatu proses. Kita harus sadar proses. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kenapa kayak gini, kenapa bentukannya seperti ini, kenapa ini yang diupload dan lain sebagainya, kita harus tahu proses. Ada proses di situ. Jadi kita yang harus pandai memilah. Istilahnya gini, rekayasa sosial itu sama dengan misalkan mungkin kita sering melakukan itu. Kalau lagi makan makanan yang mahal kita posting. Kalau cuma Indomie telur tidak diposting. Itu adalah bentuk rekayasa sosial, mau kelihatan
tajir, mau kelihatan gaul, mau kelihatan oke, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk rekayasa sosial. Jadi kita sebagai manusia itu sering melakukan itu. Jadi ini kaitannya juga dengan determinasi sosial. Kita itu akan berubah sesuai dengan perubahan teknologi. Jadi teknologi punya dampak besar buat kita. Intinya adalah kembali ke kita mau jadi apa, mau dikontrol atau mengontrol. Dan kalau media dimiliki oleh kuasa, lebih enak zaman sekarang kita punya media kita sendiri, terserah kita mau isi dengan apa. Terserah kita mau capai berapa followers. Kita yang berusaha untuk bisa ikut membuat orang berpendapat atau sependapat dengan kita. Kita punya wewenang untuk menginfluence. Sisa mau jadi influencer yang seperti apa itu kembali ke kita sebagai kualitas SDM diri kita sendiri, kayak gitu. Oke, menarik. Ini mengenai sosial media sendiri nih Kak Marisa ya. Kita tahu bahwa media sosial tidak memberikan batasan untuk siapapun. Hadirnya konten-konten kekerasan, konten-konten bully, atau konten-konten yang sangat tidak mengedukasi siapapun yang melihat konten tersebut. Ini tentu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, mental kita sebagai penikmat konten itu. Mau tidak mau kita pasti akan melihat walaupun itu adalah konten negatif, pasti kita nonton sampai habis. Wah ini kasihan nih orangnya ini. Sebentar kalau kita empati, di-repost. Akhirnya dilihat lagi sama orang lain. Itu bagaimana tanggapan dari Kak Marisa? Nah itu dimulai dari jempol. Jadi kalau dulu kita ngegosip pakai mulut, sekarang kita ngegosip pakai jempol. Kalau kita dulu sebar kejelekan orang pakai mulut, sekarang pakai jempol. Kalau ada yang tidak kita sukai, skip, block, report. Jadi semua fitur itu sebenarnya sudah ada. Dari zaman YouTube masih booming ya, kalau sekarang kan yang booming TikTok. Itu udah ada skip, ada block, ada pairing konten yang bisa dikasih connect antara akun orang tua dengan anak. Jadi sebenarnya fitur itu tuh sudah ada semua. Cuman kita banyak yang tidak melakukan hal itu. Malah ditonton. Kalau dibilang kenapa yang viral-viral di Indonesia yang tidak bagus gitu. Itu karena kita. Jangan mi di komen, biarpun tidak suka, tinggalkan mi. Jeleknya, anunya, jangan mi. Naik itu. Jadi biasa kalau ada yang komen jelek juga dipunya aku komen mau kok, saya yang naik. Iya kan? Kayak gitu. Mendukung income ya iya, malah ya. Betul. Untuk naik, untuk tenar memang kita butuh netizen yang julid ini untuk membantu nama kita bisa show up ya. Kalau dari Kak Indira sendiri nih bagaimana menanggapi konten-konten itu apalagi selaku ibu rumah tangga pasti agak sedikit struggle, takutnya ada stigma yang terbangun di anak-anak Kak Indira sendiri tentang konten kekerasan itu. Iya, kalau kita berbicara sebagai seorang ibu, mungkin kalau orang tua dari adik-adik yang ada di sini mungkin udah nggak khawatir ya, karena dia yakin anaknya udah bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak. Kalau anak saya SMP kelas 6 kemudian kelas 4 SD. Kalau yang kelas 4 SD, saya connect. Jadi Netflix, Google, YouTube, kemudian Instagramnya itu connect ke saya. Kalau TikTok yang kelas 4 SD nggak saya bolehin pakai aplikasi TikTok. Tapi untuk yang kelas 6 dan yang SMP, kalau saya konekin dimatiin sama dia. Atau enggak dia bikin email baru untuk daftar baru ya istilahnya. Daftar baru, jadi udah pinter, jauh lebih pinter anak-anak saya daripada saya untuk urusan itu. Nah yang saya lakukan adalah akhirnya mencoba menjadi orang tua yang bijak. Tetapi ingat, anak Gen Z semakin dilarang akan semakin memberontak. Jadi kita harus jadi teman buat mereka. Gitu. Nah sekarang kalau saya sampaikan, Kak pokoknya kamu nggak boleh ya ada aplikasi TikTok, dia bisa nonton dari YouTube. Jadi di YouTube dia tinggal search TikTok itu muncul juga di situ. Jadi otaknya jalan. Nah bagaimana caranya supaya bisa membatasi mereka, supaya bisa kasih tahu bahwa ada yang bisa kamu nonton, ada yang enggak di umur kamu yang sekarang, itu ngasih taunya mesti pelan-pelan. Kak, lihat deh, itu yang kamu nonton dia dipukulin sama temennya. Kira-kira kalau kamu kayak gitu gimana? Itu benar-benar mesti extra effort loh untuk ngajarin anak-anak sekarang itu. Tetapi justru sebagai seorang ibu itu yang harus saya lakukan dan wajib saya lakukan demi membangun karakter anak-anak saya yang lebih baik ke depannya supaya mereka bisa lebih dini juga membedakan mana sih yang benar, mana sih yang enggak, even itu urusan konten yang mereka tonton. Dan tentunya juga kita sebagai seorang ibu atau sebagai
guru atau rumah pertama untuk anak belajar harus memberikan contoh juga. Jangan sampai kita negornya, sudah ya waktunya untuk tidak main handphone. Tapi dia minta waktu untuk main sama kita, ternyata kita asik sendiri nih dengan handphone. Ini juga terkadang menjadi satu kehilafan ya untuk kaum perempuan. Oke, menarik, sepertinya masih ada yang mau bertanya, silakan. Oke, boleh dibantu mikrofonnya Kak? Menarik sekali karena ini kalau kita akan membahas digital memang tidak akan ada habisnya. Sama dengan membahas tentang milenial. Silahkan langsung memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yusri Riza Mahendra dari mahasiswa Unhas jurusan Hubungan Internasional. Ya baik, saya rasa menarik sekali materi yang dibawakan pada kali ini. Materinya terkait digital dan dibawakan oleh dua perempuan yang spesial. Nah, terkait materi digital, satu hal yang langsung terbersit di pikiran saya ketika kita membahas soal digitalisasi, era digitalisasi, yaitu sebuah fenomena yang sebenarnya cukup unik, pernah ditulis oleh Tom Nicholas pada tahun 2017 di bukunya The Death of Expertise, artinya matinya kepakaran. Dan ya mungkin sebagian dari kita sudah mulai merasa gitu kan bagaimana sekarang kita bisa dengan sangat mudah untuk menuangkan segala isi pikiran kita, bagaimana kita dengan mudah untuk menjudge segala hal sesuatu sehingga batas antara kepakaran dan orang awam itu sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Nah kemudian yang menarik juga adalah pembawaan materi digital ini dibawakan oleh dua orang perempuan. Nah yang kemudian terbersit di pikiran saya kemudian adalah terkait bagaimana sebenarnya dalam era digitalisasi ini sebenarnya ada juga satu fenomena di mana terjadinya pergeseran nilai. Bagaimana pergeseran nilai dari gen X, gen Y dan sampai sekarang sebenarnya saya itu gen Z. Itu terjadi, salah satunya adalah dalam bidang gender. Kebetulan saya anak HI jadi ada sedikit bahas terkait masalah gender. Nah itu bisa dibilang ya mungkin teman-teman sekarang banyak lah, awam lah, bukan awam, sudah terbiasa lah dengan yang namanya SJW kan, Social Justice Warrior, para pembela-pembela terkait masalah gender dan lain sebagainya. Nah itu kan beda tuh, nilai yang dianut oleh para ibunya, kakak-kakak, orang-orang tua kita yang di Gen X, Gen X, kemudian kakak-kakak yang milenial, Gen Y, dan saya sendiri Gen Z. Nah sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin sebelum pertanyaan saya, satu hal mungkin yang ingin saya point out di sini adalah dari pembahasan ketiga penanya tadi sebelumnya, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Pak Mali itu justru menjadi salah satu pembatas buat kita terkait bagaimana liarnya liberalisasi sekarang ini, digitalisasi yang tidak ada sebenarnya namanya itu dia punya batas, nggak ada batasnya. Nah oke, balik ke pertanyaan itu tadi cuma sedikit point out. Pertanyaan saya adalah bagaimana kakak Indira sama kakak Marisa menanggapi terkait pergeseran nilai yang terjadi, bagaimana karena kakak berdua kan dibesarkan oleh Gen X dan membesarkan Gen Z gitu nah. Jadi bagaimana kakak menanggapi nilai-nilai yang dengan sangat mudah tersebar lah di era digitalisasi ini, khususnya feminisme. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaan terakhir yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Boleh saya persilakan kepada Kak Marisa langsung menjawab pertanyaan generasi Z. Oke, ini sebenarnya ada hal yang sangat sulit, persoalan pergeseran nilai. Betul, semua bebas berpendapat, pakar mulai hilang, tiba-tiba semua jadi pakar. Jangankan kita ngomong di sosial media, televisi, tiba-tiba ada pakar ini, pakar itu, dari mana dia sekolah, tiba-tiba dia punya status pakar. Terus dia diundang di infotainment dan lain sebagainya. Ternyata itu, karena memang ada pergeseran. Terkait pergeseran nilai dan juga gender, ini adalah salah satu hal yang cukup sulit dan saya cukup sulit juga untuk mengedukasi anak saya. Jadi saya sempat main TikTok, terus anakku di sampingku. Saya kan suka lihat yang kayak dance-dance gitu, dance Korea dan lain sebagainya. Terus ada satu cowok ngedance. Dia langsung bilang, "Ih ibu, kenapa dia begitu ngedance-nya padahal dia laki-laki?" Berarti anakku sudah bisa membedakan yang dance maskulin dengan yang non-maskulin. Akhirnya saya jawab, oh dia lagi bercanda. Saking bingungnya mau bilang apa, nggak mungkin kan saya mau bilang dia cowok feminim gitu kan, nggak mungkin, susah gitu bilangnya. Jadi saya bilang dia lagi bercanda. Oh nonton One Piece dia ikut. Ibu kenapa Zoro pakai anting-anting? Kan dia
gender yang karakternya dia adalah maskulin. Kenapa dia pakai anting-anting? Saya jawab lah, dari sukunya, dari dia ada sakit di telinganya dilobangin dikasih lah. Saya bingung menjawabnya. Jadi ini adalah betul-betul pergeseran nilai, persebaran di media itu sulit sekali untuk kita mengedukasi. Yang perlu kita lakukan adalah kita fokus dengan apa yang kita percaya. Kita terima itu sebagai sesama manusia. Ini saya punya pemikiran yang saya tidak mendukung itu ya. Jadi kita terima mereka sebagai manusia, tetapi tidak dengan pola berpikirnya. Jadi cukup dia dengan pola pikirnya sendiri, cukuplah dia heboh dengan komunitasnya sendiri, kita nggak usah masuk di situ. Karena kan biasanya banyak nih tersebar konten-konten pergeseran gender itu di sosial media, dan kita yang tidak setuju dengan itu ikut masuk, nggak usah. Karena kita akan makin buat itu rame, kita akan makin diserang. Jadi biarkanlah mereka dengan komunitinya, biarkanlah mereka dengan pola berpikirnya, kita terima mereka sebagai manusia. Karena agak sulit untuk kita mengubah itu juga. Dalam waktu singkat, kita cukup buat di konten kita sendiri saja untuk mengedukasi hal tersebut, tapi kalau kita ikut masuk berarti kita ikut meramaikan, kita ikut memviralkan. Jadi kita cukup terima sebagai sesama manusia, tapi pola berpikir kita tidak terima. Kita harus tetap, kalau kita merasa tetap di prinsip itu ya tetap, kita jangan ikut bergeser juga. Itu sih. Baik, saya akan langsung menanyakan kalau dari segi kacamata Kakak Indira. Baik, jadi sebenarnya intinya kalau kita nih di sini sebagai ibu rumah tangga, mungkin rekan-rekan sekalian belum pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi suatu saat nanti, kalau sekarang mungkin bukan anak sendiri, ada adik, ada sepupu, ada ponakan, ada adiknya teman yang nanti juga akan menanyakan hal-hal yang sama. Yang akhirnya kita sendiri sebagai yang umurnya lebih tua bingung jawabnya apa gitu. Nah, yang harus kita sadari bahwa sekarang itu sudah terjadi. Sekarang kita cukup fokus pada diri kita sendiri, zaman akan semakin berkembang, bagaimana kita isi diri kita, bagaimana kita eksplor diri kita, bagaimana kita bisa tetap harus berpositif. Setelah kita settle dengan itu, mari pelan-pelan kita coba memberikan atau membagikan hal-hal positif itu kepada orang-orang lain dari mulai lingkup terkecil kita dulu. Sekarang anak-anak muda nggak usah mikir yang terlalu ribet, jalani masa muda kalian dengan hal yang positif. Kadang-kadang kalau melakukan 1-2 kali hal negatif itu hal yang wajar karena toh dulu juga kita juga melakukan hal yang sama. Kita bolos sekolah, kita nyontek, tapi di zaman sekarang anak-anak saya kalau saya cerita pengalaman mau disuruh nyontek mereka nggak bakal mau nyontek, nggak boleh, itu nggak boleh tahu mah gitu. Jadi benar-benar saya juga kaget, oh ya padahal dulu ibunya pada saat mau ulangan masih bikin contekan kecil, masih nulis kertas kecil taruh di tempat pensil, anak zaman sekarang nggak bakal mau. Itu sudah benar-benar berbeda. So teman-teman sekalian stay focus with yourself, isi diri Anda, explore diri Anda dengan hal-hal yang positif. Kalian nggak suka baca buku, paling tidak bacalah hal-hal positif dari gadget yang kalian punya. Intinya semua itu akan menjadi modal kalian untuk mengikuti perkembangan zaman yang nantinya kita tidak mau ada pemuda-pemuda Makassar. Kalau tadi Pak Wakil Rektor sudah sebutkan, pemuda dari timur, saya nggak mau dengar ada pemuda-pemuda dari timur yang nanti ketinggalan menghadapi era 4.0, 5.0, pokoknya nanti nggak ada lah pemuda Makassar yang ketinggalan dengan itu. Menarik, kita sudah menutup untuk sesi tanya jawab. Saya langsung minta untuk memberikan closing statement, tapi sebelum itu boleh tepuk tangan dulu untuk kedua pemateri kita. Luar biasa, saya langsung mulai dari Kak Indira, boleh untuk memberikan closing statement kita pada siang hari ini? Baik, teman-teman anak-anak muda, Gen Z semua yang hadir di sini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih buat semua pihak yang telah mengundang kami hadir di sini pada siang hari ini, dan salam kenal buat rekan-rekan anak-anak Gen Z yang hadir di sini dari kampus-kampus yang hadir. Intinya adalah sebagai anak muda tidak usah capek-capek berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi berusaha keraslah untuk menjadi orang yang berguna untuk orang lain.
Itu dari saya. Luar biasa, jangan mau jadi sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Itu akan malah menambah rasa insecure. Jadi kita adalah konsumen dari teknologi itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita ikut berkembang. Jangan teknologinya berkembang tapi manusianya tidak. Jadi manfaatkan ChatGPT, Google dan lain sebagainya adalah untuk menjadi produktif, bukan menjadi malas. Itu ya, karena budaya mahasiswa makin kesini makin copy paste. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang kita punya adalah untuk menjadi lebih produktif dan semakin berpikir kritis. Itu aja. Baik, akhirnya kita sudah selesai untuk sesi kedua kita yang panel langsung dibawakan oleh kedua narasumber kita untuk membahas tentang digitalisasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Luar biasa ya, dari materi pertama sampai di materi diskusi panel kedua ini sangat-sangat menginspiratif. Tentunya di acara Millennial Fest ini menghadirkan begitu banyak public figure, tokoh-tokoh pemuda baik dari dahulu, tapi sebelum itu saya mengundang kepada Kakak Syahrul Afandi selaku pengurus Merial Institute untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada kedua narasumber kita pagi hari ini. Silakan untuk bisa diserahkan kepada Kakak Indira terlebih dahulu, setelah itu kepada Kakak Marisa. Baik, mohon berkenan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman media dan juga fotografer bisa mengabadikan momen pada hari ini bersama dengan narasumber kita dan juga pengurus dari Merial Institute. Lagi-lagi ini adalah program kesekian yang dilakukan oleh Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk mewujudkan bibit-bibit unggul terkhususnya di Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih Kak Indira, Kak Marisa dan juga Kak Syahrul. Luar biasa. Jangan kemana-mana. Tentu ini bukan akhir dari diskusi panel kita. Masih akan banyak sekali narasumber yang akan hadir pada siang hari ini. Namun sebelum itu saya akan memberikan gift untuk penanya terbaik kepada Kakak Ahmad Hafif. Boleh naik ke atas panggung dan juga Kakak Nursila. Ini sudah memberikan pertanyaan dari sesi pertama sampai sesi kedua. Boleh hadir di tengah-tengah atau di depan aja boleh ya. Di depan untuk bisa hadir dan saya persilahkan dan mohon berkenan kepada Kakak Indira untuk bisa menyerahkan hadiah kepada Nursila dan Kakak Marisa bisa menyerahkan hadiah kepada Kakak Ahmad Hafif. Sebagai bentuk apresiasi telah memberikan pertanyaan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Langsung diserahkan oleh Kakak Indira kepada Nursila yang telah memberikan pertanyaan ini. Bagaimana tips dan juga cara untuk memberikan tameng atau memberikan tembok kepada diri kita terhadap digitalisasi. Dan kepada Kak Marisa bisa memberikan kepada Kakak Ahmad Hafif. Baik, boleh foto bersama dulu untuk para pemenang kita dan juga dua narasumber kita di siang hari ini. Zaman sekarang betul-betul ini membuktikan bahwa pemuda sudah berani untuk memberikan atau meluapkan keresahannya dan tentu berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar untuk memberikan wadah diskusi jauh lebih interaktif lagi. Terima kasih sekali lagi Kak Indira, Kak Marisa dan juga seluruh pemuda yang hadir pada hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, diskusi yang tentu ini akan jauh lebih memicu adrenalin teman-teman pemuda yang hadir pada siang hari ini. Kita akan break untuk istirahat, sholat, makan. Karena untuk memberikan pertanyaan yang jauh lebih akan mengupas tuntas lagi tentang milenial dan pemuda, kita butuh asupan nutrisi. Jadi untuk itu kakak-kakak yang telah hadir jangan jauh-jauh, jangan pulang. Kita persilahkan untuk break istirahat, sholat, makan untuk waktu sholat duhur. Nanti kita akan kembali lagi di ruangan ini pukul 13:10. Jadi jangan kemana-mana.
Tetap di Millennial Fest 2023. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like my soul's on fire, I wanna stay up all day and all night, yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we bring it right back, and we'll say, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back into the car, on the backseat in the moonlit dark, wrap me up between your legs and arms, ooh, I can get enough, you know you could tear me apart, put me back together and take my heart, I never thought that I could love this hard, ooh, I can get enough, ooh, you got me feeling like, I wanna be that guy, I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like my soul's on fire, I wanna stay up all day and all night, yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back, and we'll say, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back, baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire, you got this thing started, I don't want it to stop, you know you make me shiver. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop, you know you make me shiver. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back. Gonna say, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back. Yeah. From Bamandait, Ibianga. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people, they don't really know you. They don't really know
check on me? Or did you notice me? Oh, Holy Father, they drive on my head. Cause they make you no leave me deep. Oh, Holy Father, oh, make you try to understand. Yeah, who can no day for you? Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people, they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banda. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banda. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I'll make I just love you and hold you for my hand. 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 Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and the night is for us. We're alone again, every moment's golden, yeah. Feelings I've been holding in, it must be love. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Whoa, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make her just love you and hold you for my hand. 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 I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. I wanna be in your life until the night is over. Until the night is over. Until the night is over. Try calling yesterday, but got your voicemail again. Rushed over to your uni hall, so I leave in your place. You said you fucked up on a night out. You drank way too much, you're feeling bad now. You're trying to figure how to work me way out. Well, look how you've done. You said you'd never do. You fucked it for yourself. This is the end of the AU. So don't call this number anymore.
'Cause I will be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go, 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 go. Go, go, go. Pack up your shit and go, go, go. Go, go, go. You said it was a one-time thing. One time has ruined everything. Look at me when you lie and stop crying your heart out. Yeah, it was really nice to know you. I wish you the best in all that you do. But close that door, boy, on your way out. Well, look at what you've done and what you put me through. You fought it for yourself. This is the end of me and you. Don't go this number anymore, 'cause I will be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go, 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 go. Go, go, go. Pack up your shit and go, 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 go. Go, 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 go. I can't trust you anymore. Look what you've done, you've turned this heart cold. And I don't know if I can love again, but I know for sure we can't be friends. This is the end, so don't go this anymore, 'cause I will be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest. So I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, pack all your shit and go. I'ma get nervous, so girl, you won't capture my soul. I'ma get nervous, so make me want one rumbo. Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru done de para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call it for one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought album is loaded. Me a king fag, I'm on bully, I'm on duty, but I'm on low-key. They want do me, they want do me, they want do me, gone. When you want me, when you want me, I'm in San Francisco, jamming. When you want me, when you want me, I just flew in from Miami. Peru, Peru,
Kita nyanyi bareng ya. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah embun senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicunggu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh, cinta akan ku
Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, selalu di dekatmu. Pada ruang hatiku, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau bawaku, terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, boleh aku selalu di dekatmu. Katanya cinta memang banyak bentuknya, ku tahu pasti, sungguh aku jatuh hati. Inspirasi
rasanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, di sana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya, oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Oh, inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Oh, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Inikah rasanya cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Yuk, yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. I'm feeling sexy and free, like rain is raining on me. You're like a shot of pure gold, I think about to explode. I can taste the tension like a cold smoke in the air. Now I'm breathing like a riot 'cause you're taking me there. 'Cause you know you spin me out of control. We can do it all night, we can get still tight, baby, come on. Ooh, ooh, ooh. Pull me like a bass drum, speaking up the rhythm, baby, come on. Rock my world into the sunlight, make this dream the best I'll ever know. Daddy dancing in the moonlight, take me
so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oke, karena sekarang bukan musim hujan, lagi musim kemarau, tapi nggak apa-apa ya, kita nyanyi lagunya. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendam.
Oke, masih bersama kami. Ada yang mau bareng nyanyi sama kami di sini? Atau ada yang mau menyumbangkan lagu? Kita gas. Di sini aku masih sendiri, merenungi hari-hari sepi. Aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Oh, oh, meski tanpamu. Bila aku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa, menangis, merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkanlah apa kabarnya, pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara dengarkanlah apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Kalau aku masih tetap di sini, coba untuk lewati semua ini. Aku menunggu, oh, aku menunggu. Suara dengarkanlah apa kabarnya, pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara dengarkanlah apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini menunggunya,
Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Pada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you're never serious. It's true love again, and I tell you once again, oh baby. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you'd never say yes. It's your love again, and I'll tell you once again, oh Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you're never serious. It's your love again, and I'll tell you once again. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious. It's your love again, and I'll tell you once again. Serious, it's your love again, and I'll tell you once again, baby.
Baik, untuk seluruh peserta silahkan untuk bisa langsung memasuki ballroom karena kita akan melanjutkan sesi diskusi panel kita untuk siang ini. Jadi untuk kakak-kakak yang sudah menikmati hidangan siang dan juga sudah break sholat duhur, kami persilakan untuk bisa memasuki ballroom dan kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan kembali menikmati sharing session dan juga diskusi panel di siang hari ini. Jadi silakan untuk seluruh peserta Millennial Fest 2023 untuk bisa masuk ke dalam ballroom dan mengisi kursi masing-masing. Dan kita akan kembali lagi untuk dihibur dengan band kita sembari menunggu kehadiran para narasumber kita. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan selalu. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita akan berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilku masih mencintaimu. Aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah.
narasumber kita yang siap membagikan informasi, juga memberikan ruang yang begitu luas untuk kita berdiskusi. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu untuk melatih fokus dan membangun semangat yang sudah kita bawa dari rumah sampai ke ballroom ini. Boleh ya? Untuk itu seluruh kakak-kakak yang masih berada di luar boleh sebelum saya mulai masuk dulu untuk bisa mengisi kembali kursi-kursinya. Kita akan sama-sama kembali mengikuti diskusi selanjutnya. Oke, saya punya berapa hadiah Kak? 2 ya. 1 dari Wardah Kosmetik dan 1 dari Mariel Institute. Wah, ini pasti pada penasaran nih isinya apa. Saya butuh 10 orang pemuda yang hadir di ballroom ini. Ayo, saya butuh 10 orang untuk mendapatkan 2 pemenang. Masing-masing akan mendapatkan, ayo dong boleh langsung naik. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan insecure ya. Pokoknya yang mau hadiah boleh langsung naik 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Boleh? Oke, 10. Oke, kita main games seru-seruan ya. Kita akan melatih fokus dan kerjasama yang baik. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan 2 pemenang saja. Sebelum itu tepuk tangan dulu untuk 10 pemuda-pemudi Kota Makassar yang sudah berani hadir tampil di depan kita semua ya. Saya kenalan dulu deh, boleh minta mikrofonnya enggak Kak? Ya udah mic saya aja. Namanya siapa Kak? Zainuddin. Enggak bisa Sainuddin? Harus Zainuddin. Nanti saya nambah kambing ya kalau mau berubah. Namanya siapa Kak? Mega. Itu harus tatapannya gitu, Mega. Oke, namanya siapa Kak? Ayu. Seayu orangnya. Kalau ini namanya siapa? Jenny. Kalau Kakak? Afifah. Kalau Kakak? Musda. Bukan Musdalifah ya? Oh Musdalifah, jangan-jangan kamu mantan istrinya Nazar? Oh bukan ya? Oke, kalau Kakak? Ana. Kalau Kakak? Jumandir. Yang tadi bertanya soal ini ya, paradigma itu ya. Wah, punya istri belum? Belum. Pilihlah dia untuk menjadi pendamping hidup kamu ya. Bisa menyuarakan keresahan wanita. Di sekolahin sampai S3. Amin. Kakak namanya siapa? Mufa. Move atau move on? Kok deh sih? Mufa ya? Mufa, oke. Kalau Kakak? Jalil. Saya kira tadi ini, apa sih yang di Naruto yang pakai masker juga? Bercanda. Oke, games kali ini, tuh kan anak zaman sekarang emang pada update tuh. Baru kita ngomong bercanda. Ini ngikutin trennya ya emang. Oke, gamesnya adalah saya akan menyebutkan nama-nama hewan. Kalau saya menyebutkan nama hewan, didengarkan narasinya ya. Kalau saya sebutnya ayam, itu berarti kalian harus berkelompok 2 orang. Terserah mau digandeng, mau dipeluk, mau digendong juga bebas ya. Pokoknya di sini hak kalian pakai, oke? 2 orang kalau ayam, oke? Kalau saya sebut kuda, berarti berempat. Oke, kalau saya sebut kalajengking itu berarti berenam. Oke? Ayam 2, kuda 4, kalajengking 6. Oke? Dengarkan narasinya ya. Ini akan melatih fokus dan juga kerjasama alias pada akhirnya baku bombe-bombe. Oke? Di Millennial Fest ini tahun 2023 masuk ke pintu utama kampus Universitas Hasanuddin, saya tidak pernah melihat kalajengking. Mereka langsung tidak tahu menghitung. 6 orang. Siapa kita mau dipeluk lagi? Nah kita yang gugur. Oke, terima kasih untuk 4 orang yang sudah berani tampil di depan kita ya. Luar biasa ini. Masih awal, masih mau lagi nakobi orang. Padahal jelas-jelas kelompoknya yang gugur. Oke, selamat untuk 6 orang ini. Kita akan masih mengecilkan lagi ke jumlah yang kita cari yaitu 2 orang. Mati Mija, jangki dulu mati, bukan Kak malaikat pencabut nyawa. Oke, kita lanjut lagi. Jangki saling menawar. Oke, fokus ya. Setelah itu kita jalan-jalan nih.
ke Universitas, ke Prodi Kedokteran. Sampai di sana kita harus bedah kuda. Ini yang cowok, ini yang cowok dia antara dilema. Saya ke sana ini nanti tidak jadi tonjak. Tuh kan saya bilang jangan diskusi. Terima kasih untuk 2 orang yang sudah gugur ya, sudah berani untuk tampil ikut main games di depan kita. 4 orang tersisa. Sini Ki, sini. Biasa itu toh, kutanya memang Ki. Biasa itu kalau sendiri laki-laki, 2 Ji. Kalau bukan kita direbut, kita dibuang. Pilih memang begini. Nah, persiapkan mental tak. Oke, selanjutnya kita, ya tahu sudah mi ada WA-nya? Belum, setelah ini harus tukaran WA nah. Oke, kita ubah narasinya. Karena kita mencari 2 orang yang beruntung. Kalau saya sebutnya cicak, 3 orang. Kalau saya domba-domba Ki, ada tim medis. Oh iya tahu, jelas mi saya sombongnya. Yang penting sombong aja dulu ya. Oh ya jelas yang dibuang. Jangan Ki insecure, jangan Ki terlalu pesimis. Nanti saya tampung Ki. Oke, kalau saya sebut cicak berarti bertiga. Kalau saya sebutnya semut, itu kalian harus langsung cari benda yang berwarna merah. Oke? Oke ya? Benda yang berwarna merah, yang tidak ada di tubuh kalian ya. Oke? Terus yang tercepat silahkan langsung ke sini. Kalau saya, iya itu aja. Karena untuk menentukan 2 orang pemenang, oke? Merah bebas. Jangan mami gitu LED kita tarik kasihan, toh? Yang masuk-masuk di akal. Oke, selanjutnya habis dari prodi kedokteran, ternyata di sana itu banyak semut. Saya suruh Ki bawa, tidak saya suruh Ki pegang. Toh tidak fokus. Jadi semisal, padahal saya merah loh. Bisa loh Kak sini Ki saya bawa gitu. Tapi tidak ada yang mau bawa Kak, terima kasih Kak. Pil toh langsung pegang ini electing. Bagaimana Ki mau bawa ini ke depan, kasihan. Oke, 3 orang ini kasih kembali dulu itu, nama Raiki nanti yang punya acara. Oke, semakin mengkerucut ya. Nah, pokoknya katanya orang tua toh, pamali sekali kalau dijatuhi sama cicak. Iya toh? Bagaimana Ki itu kita mau diambil? Kalau kita, cicak. Bertiga. Iya kenapa paling panik Ki bertiga? Oke, kita akan menggugurkan 1 orang lagi. Dengan cara fokus ya. Kalau saya sebutnya ayam itu berarti berdua. Caranya kakak menghadap sana, kakaknya menghadap depan, kakaknya menghadap sini. Oke. Jangan Ki baku kode-kode. Jodohnya orang kita kode-kode, bahayanya. Oke. Nah di Universitas Hasanuddin Makassar itu pasti punya lambang yang identik dengan Sultan Hasanuddin. Yang kita tahu, kakak boleh sambil jalan gak ke sana? Kakak juga jalan ke depan ya, kakak juga jalan ke sana. Oke, ini adalah jargon orang Sulawesi Selatan, yaitu ayam jantan dari timur. Mau Ki kemana? Ya Allah, sini Ki dulu. Biar Ki gagah, kalau beleng-beleng bedeng, nah udah usah. Oh ya tahu, dia mengalah demi kebahagiaan perempuan. Terima kasih sekali lagi, maju. Oke, boleh hadiahnya Kak diserahkan? Ini hadiahnya dari Wardah. Mau kita tahu kenapa dia mengalah? Dia bilang kosmetik. Masa saya pakai kosmetik? Oke, ini dari ini biar adil toh. Pasti kita bilang ini Mbak MC-nya nak kasih kayak yang kecil, mau kasih yang besar. Kita sweet, coba. Yang menang akan dapat dari boleh pilih, yang menang boleh pilih mau Wardah atau mau dari Merial Institute. Dia makin lihat-lihat sekali. Sweet makin dulu.
Lihat perempuan tidak mau dikalah. Pilih Maki. Ih, enggak aku tahu juga. Saya juga tidak tahu ini apa isinya, Kak. Ini mau iya tahu. Biar bisa bikin alis, Dek. Iya, tahu. Terima kasih sekali lagi Kakak ya sudah bermain bersama di Millennial Fest 2023. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa mental-mental teman-teman ini ya. Boleh kakak-kakak yang ada di belakang boleh maju, isi kursi yang di depan dong biar kita bisa saling interaksi, bisa saling tatap bahwa semua pemuda di Kota Makassar ini berani dan mau untuk menjadi pelopor. Gimana mau jadi pelopor nih? Kalau untuk mendapatkan informasi aja paling terbelakang, jadi harus paling terdepan dong. Silahkan diisi kursi barisan pertama, kedua, ketiga terlebih dahulu sebelum kita isi kursi-kursi bagian belakang. Kakak-kakak yang ada di luar juga boleh silahkan untuk masuk ya, karena kita akan langsung masuk nih ke diskusi panel selanjutnya. Ini narasumbernya juga luar biasa karena penting untuk kita pemuda-pemudi Kota Makassar terkhususnya untuk melek akan pentingnya peran kita sebagai pemuda untuk menopang dan berperan penting lah untuk kemajuan dari sektor politik. Bahkan ini juga mempengaruhi segala sektor, sektor ekonomi, juga sektor-sektor penunjang lainnya. Jadi untuk itu silahkan bisa maju dulu, ini kentara pasti Nina, yang suka nyontek, yang suka mengantuk di kelas pasti di belakangnya duduk. Ayo silahkan langsung isi kursi-kursi terdepan dulu, kita sama-sama mengikuti diskusi ini dengan cara mengestetikkan dokumentasi. Jadi semua yang di belakang boleh maju ke depan, silahkan kakak-kakak kembali ke kursinya masing-masing. Ini yang lain sholat apa ya? Kayaknya lama banget sholat duhurnya ya. Belum pada muncul semuanya. Atau kayaknya mereka pada ini menjamak semua sholat. Asar, maghrib, isya, subuh. Ayo kakak yang berada di luar yang masih duduk-duduk santai. Yang mendengarkan suara saya. Mungkin dipanggil saya atau mungkin dipanggil yang lain. Ayo boleh langsung masuk yuk. Isi kursinya dulu yang di belakang boleh langsung maju ke depan ya. Sebelum saya mempersilahkan narasumber dan juga moderator kita di sesi berikut ini. Oke? Pembahasan kali ini tentunya jauh lebih akan menyita energi teman-teman untuk bertanya dan berlomba-lomba untuk mengacungkan tangan. Jadi silahkan dimanfaatkan momen hari ini karena kesempatan ini mungkin akan terulang, tapi pengalaman dan juga wawasan yang kita dapatkan belum tentu akan kita dapatkan di tempat yang lain. Jadi silahkan dimanfaatkan dan diambil sebanyak-banyaknya ilmu yang dimiliki oleh narasumber kita. Baik, langsung saja ya. Hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang gantengnya luar biasa. Tapi sebelum saya mengundang moderatornya, saya akan mengundang terlebih dahulu narasumber kita untuk hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Haji Syamsuar Saleh SIPM SI selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangan? Baik, dan untuk yang akan menemani beliau, yang akan menemani rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan dan juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi, ini adalah laki-laki asli produk Sulawesi Selatan. Beliau adalah bisa dibilang influencer Kota Makassar sih, menjadi panutan kita semua tentunya. Beliau lulusan dari SD nomor 32 Mangai, Maros tahun 2000 sampai 2006. Juga lulusan SMP Pesantren IMIM Putra Makassar tahun 2006 sampai 2009, ini pasti enggak mau ketahuan dia umur berapa ya. Terus beliau juga lulusan dari bangku SMA Negeri 8 Makassar tahun 2009 sampai 2012. Dan tentunya berhasil menyelesaikan toganya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2012 sampai 2018. Beliau adalah reporter juga sebagai Master of Ceremony Makassar dan juga selaku founder dan CEO Usaha Sosial Rapo 2020 sampai sekarang. Please welcome Kak Akmal Idrus. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ini kayak cicat tandem ya. Terima kasih Mbak Steph. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Bapak Samsuar yang sudah hadir terlebih dahulu di sini. Dan mungkin saya ambil
kursi dulu Pak ya. Mungkin Bapak bisa di sebelah sana Pak ya, biar lebih menghadap ke depan. Waduh ini sebelumnya terima kasih untuk Millennial Fest pastinya sudah mengundang saya untuk menjadi bagian dari kegiatan ini. Kalau kita bahas politik dan juga bahas hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan umum, ini saya kembali merimain bagaimana 5 tahun lalu waktu masih aktif sebagai reporter harus keliling di beberapa provinsi di Sulawesi Selatan untuk melakukan peliputan dan bahkan juga terjun langsung untuk ikut pada saat debat pilkada ya, pemilihan umum waktu itu. Dan senangnya lagi karena tidak terasa 5 tahun kemudian ini kita sudah mau kembali pesta demokrasi ya. Dan pasti kalau kita bicara tentang pesta demokrasi ada banyak komponen teman-teman ya yang terlibat, bukan hanya KPU. Salah satunya apa tadi? Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan sekali lagi saya mau perkenalkan dulu, di depan kita sekarang sudah ada Bapak Haji Samsuar Saleh SIP MSI, merupakan koordinator divisi SDM dan juga organisasi Bawaslu Sulawesi Selatan. Ini baru-baru nih, beberapa bulan yang lalu dilantik ya untuk periode 2023 dan 2028. Kalau kita bicara tentang pemilu, Pak Sam ini bukan orang yang baru karena sebelumnya pernah menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Goa dari tahun 2018 hingga 2023. Jadi langsung terkonek Pak ya dari kabupaten ke provinsi, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini juga ada beberapa penghargaan nih yang pernah didapatkan oleh beliau, merupakan salah satu ya yang berprestasi di tingkat nasional sebagai pemberi keterangan terbaik kedua nasional di Mahkamah Konstitusi. Tepuk tangan dulu dong, ini pelit banget ya, anak milenial sekarang tepuk tangan susah ya. Dan pastinya ada banyak lagi prestasi-prestasi yang ditorehkan. Hari ini kita akan berbincang, kita lebih santai aja, lebih rileks aja karena ini kan temanya milenial. Jadi kalau yang berat-berat, terlalu berat mungkin kita akan bahas di sesi yang lain. Namun kalau di sini saya lebih mau bagaimana teman-teman sebagai anak muda, sebagai kaum milenial punya suara. Hari ini kita udah punya suara nih untuk kita berdiskusi bareng-bareng, oke? Namun sebelumnya saya mau ke Pak Sam dulu. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sejauh ini seperti apa pengawasan pemilihan umum di Sulawesi Selatan, Pak? Sebagai gambaran awal untuk teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih. Perkenankan di awal saya untuk menyapa rekan-rekan semua yang hadir di acara siang hari ini. Selaku Bawaslu Provinsi, tentu saya akan menggunakan momen ini untuk menjadi salah satu ajang partisipatif mengajak teman-teman semua yang milenial ini untuk mengambil peran di dalam pemilu maupun pilkada di tahun depan yang rencananya akan dilaksanakan di November. Bawaslu sendiri bulan kemarin baru menyelesaikan seleksi untuk tingkat komisioner di 24 kabupaten kota dan itu berlangsung di seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota. Dilantik seluruh komisioner yang ada di Indonesia. Sementara kecamatan itu sudah selesai kira-kira 6 bulan yang lalu. Kecamatan dan tingkat desa. Jadi masih ada lagi satu tahapan yang kami akan rekrut di Sulawesi Selatan ini, yaitu pengawas tingkat TPS. Yang perekrutannya itu kira-kira sebulan sebelum pelaksanaan hari H. Di sana nanti Bawaslu sendiri akan merekrut kurang lebih 29.000 orang untuk menjadi pengawas pemilu. 29.000 orang itu luar biasa dan pasti 29.000 orang itu apakah anak muda atau anak milenial ini juga bisa berkontribusi Pak? Ya sangat bisa karena batas minimal umurnya harus 20 tahun. Sekedar informasi juga rekan-rekan kita di KPU juga membutuhkan satu TPS kan butuh 9 orang. 9 tenaga, 9 kali 29.000 itu. Jadi kira-kira bulan 1 itu, Januari itu kami rebutan cari tenaga muda untuk satu ada penyelenggara di KPPS, satu menjadi pengawas di TPS. Ya kira-kira begitu.
Oke, menarik. Ini teman-teman sambil kita update ya, update perkembangan pemilih di Sulawesi Selatan. Kalau kita bicara pemilu sekarang kan lagi tahap untuk menyusun instrumen-instrumen yang ikut dan terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Nah, kalau kita ngomongin pemilu sekarang pasti kita penasaran nih dengan daftar pemilih sementara ya yang telah diterbitkan ataupun mungkin parpol-parpol ataupun orang-orang yang sudah terdaftar gitu yang ikut dalam pesta politik tahun ini. Kalau Sulawesi Selatan update-nya seperti apa sih Pak dan bagaimana pengawasannya? Aman jika? Nah itu yang penting Pak. Ya, silakan Pak. Baik, memang saya kembali dulu ke belakang bahwa dari jumlah total pemilih rekan-rekan yang ada ini kan masuk kelompok milenial. Jumlahnya besar, kurang lebih 25% dari total pemilih 200 juta sekian itu. Kalau kita kan kurang lebih 6 juta kalau di Sulawesi Selatan. Mereka jumlahnya besar tetapi hanya menjadi objek sekali dalam 5 tahun. Artinya teman-teman harus sadar bahwa ketika pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan anggota legislatif, itu teman-teman harusnya mengambil peran serta karena orang-orang yang terpilih nanti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang nantinya kita yang akan rasa, termasuk kenaikan SPP juga penentunya mereka-mereka yang akan kita pilih nanti ini. Jadi harusnya teman-teman dari awal sadar akan pentingnya suara Anda atau pentingnya pilihan Anda di dalam menentukan pemimpin yang kita akan pilih di momentum sekali dalam 5 tahun ini. Ya. Oke, ini menarik Pak Sam. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang politik sebenarnya banyak juga dari teman-teman yang tertarik dengan isu politik ini. Namun kebanyakan masih merasa bahwa politik ini adalah pesta bagi beberapa orang saja begitu kan. Dan jatuhnya itu anak muda dan politik sesuatu yang membosankan. Padahal dari faktanya ini ada pemilih yang paling dominan. Ini teman-teman yang saya dapatkan sebelum saya naik juga sempat searching bahwa kita adalah penentu dari pemilihan umum ini. Karena suara kita yang paling besar tadi juga bahkan disampaikan di atas 20% ya. Namun kenapa sih Pak akhirnya kayak tadi juga mungkin ada ancaman bahwa pemilihnya itu akan menurun begitu. Faktornya sebenarnya seperti apa Pak dan apa yang mungkin sekarang dilakukan oleh Bawaslu mungkin berkolaborasi dengan KPU untuk meningkatkan tingkat partisipasi dari anak muda? Satu contoh saja, misalnya kalau kita tanya di ruangan ini, di tengah anak muda ini, ditanyakan saja tahapan apa yang lagi jalan. Saya tidak yakin kalau ada 1 atau 2, 3 orang yang tahu. Sementara tahapan pemilu ini sangat penting buat kita untuk mengikuti, mengawasi. Karena betul-betul jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sekarang yang jalan adalah verifikasi partai politik yang akan ikut jadi kontestan dalam pemilu 2024 ini sudah selesai. Kemudian setelah verifikasi partai politik, sekarang kita masa-masa ini mendengar DCS, daftar calon sementara untuk menjadi calon anggota legislatif, baik DPR pusat, DPRD 1, DPRD tingkat 2, DPD maupun calon presiden. Sebentar lagi DCS ini akan menjadi DCT. Tentu semua tahapan ini seluruh lapisan masyarakat harus wajib untuk mengikuti. Misalnya yang paling santer atau viral, bagaimana napi terpidana masih bisa ikut. Nah, cuma karena anak muda kita ini, anak milenial ini sangat bukan juga acuh, tetapi sepertinya merasa kita masuk di momen mana sebenarnya nih. Iya, kita bisa ambil bagian di sini. Di bagian mana? Cuma ada beberapa bagian milenial yang bisa ikut atau terjun langsung, satu, akibat misalnya organisasi, kemudian akibat turunan atau orang tua, ya, ataukah dia punya kelebihan misalnya akses sosial yang besar, sumber dayanya bagus, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, akhirnya mampu ikut menjadi kontestan. Tetapi tentunya teman-teman juga bisa ngambil bagian, misalnya jadi penyelenggara atau apa. Sekedar informasi bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. 1 KPU,
Komisi Pemilihan Umum selaku pelaksana teknis dalam pemilu itu, kemudian ada Bawaslu selaku pengawas pemilu, kemudian ada satu lagi badan penting yang kadang masyarakat juga tidak tahu, namanya DKPP, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jadi ketika dua penyelenggara pemilu ini yang ada tanda petik main-main, akan disempritlah atau disidang oleh DKPP ini. Ya kira-kira begitu, sekedar pengetahuan buat teman-teman. Iya, ini semoga teman-teman hari ini kita bisa banyak belajar ya dan mengupdate bagaimana sih situasi perkembangan dari pesta demokrasi yang sesaat lagi mau berlangsung. Namun sebelum saya lanjut nih bertanya, saya mau lihat dari teman-teman di sini berapa orang sih, coba bisa angkat tangan nggak, yang mengupdate perkembangan dari pemilu untuk tahun depan. Coba, nggak apa-apa, jujur aja, kita mau lihat nih, kita mau survei kecil-kecilan, nggak usah deh, mungkin teman-teman di sini aja deh, coba angkat tangan. Ada nggak yang tahu kira-kira sekarang ini di Sulawesi Selatan tahapan apa sih yang sekarang berlangsung? Ada yang tahu? Ada yang oke, satu orang berarti. Oke. Nah, ini menarik Pak Sam ya. Kalau kita lihat tadi datanya ya, paling banyak sebenarnya teman-teman kita yang punya suara karena anak muda yang paling tinggi gitu. Namun kalau dilihat faktanya justru anak muda yang paling tidak memahami dan tidak mau tahu sebenarnya. Itu fakta ya teman-teman. Pasti teman-teman yang ganggu-ganggu gini kayak merasa, waduh ini kita bahas politik tua banget sih gitu kan, terlalu jauh gitu kan. Nah ini sesuatu hal yang mencengangkan sebenarnya Pak ya. Apakah ini akhirnya membuat jadinya nanti pada saat pemilihan anak muda ini tidak tahu gitu tokoh yang dipilih? Gimana Pak Sam? Itu sudah pasti jelas kaitannya ke sana. Jangankan itu yang terlalu jauh masuk ke dalam. Satu saja, semua yang hadir di sini apakah sudah memastikan namanya terdaftar sebagai calon pemilih? Ya. Apakah teman-teman sudah memastikan itu? Apakah Anda terdaftar di daftar pemilih tetap? Di dalam daftar pemilih sekarang juga lagi berlangsung, sudah mulai dari penyerahan DP4 dari Kemendagri, terus ke KPU, terus dibuat pencocokan dan penelitian, kemudian sekarang di dalam pemutakhiran data pemilih tambahan. Jadi sudah beberapa jenjang ini. Ini sudah beberapa jenjang, teman-teman pun juga tidak terlibat untuk memastikan apakah saya ini selaku warga negara yang punya hak pilih sudah pasti terdaftar di dalam daftar pemilih itu. Oke, Pak Sam, bagaimana menurut tanggapan Anda? Jadi banyak juga yang merasa bahwa sebenarnya bukan kita yang tidak mau tahu gitu kan, bukan kita yang apatis dengan pemilihan umum yang ada di Sulawesi Selatan. Namun strategi yang dilakukan ini tidak menyasar ke milenial, padahal dari Bawaslu, dari KPU misalnya, itu kan sudah tahu bahwa yang paling dominan ini adalah anak-anak milenial. Apakah mungkin ada strategi-strategi tertentu yang dilakukan yang lebih milenial, yang lebih santai, yang bisa membuat isu ini tuh masuk ke anak muda, Pak Sam? Ya, baik. Ini juga menjadi tantangan terbesar dari Bawaslu untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam semua tahapan pemilu. Memang teman-teman pemuda atau minimal seperti yang lebih banyak hadir di ruangan hari ini, lebih banyak disibukkan oleh penyelesaian studi. Mungkin program studi kita yang beban semesternya atau beban kuliahnya itu, beban SKS-nya itu terlalu berat, akhirnya teman-teman lebih banyak fokus untuk menyelesaikan studi. Akhirnya di dalam sebagai kelompok sosial itu harusnya sebagai bagian dari negara harusnya terlibat juga. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini akan memilih pemimpin yang akan menentukan arah kehidupan bangsa kita, negara kita, dan kehidupan kita masing-masing. Mereka yang kita pilih akan membuat undang-undang, baik itu undang-undang pendidikan, undang-undang sosial, undang-undang kesejahteraan, dan itu akan menentukan nasib bangsa kita. Bangsa kita kan bagian dari kita pribadi masing-masing yang ada di negara ini. Tentunya karena dasar inilah maka harusnya setiap pribadi-pribadi yang ada harus terlibat atau minimal menjadi sadar akan peran serta mereka di dalam pemilihan itu.
Iya. Oke, ini tentu kita setuju ya teman-teman ya bahwa segala hal bahkan dari bangun tidur kita matikan listrik misalnya itu sebenarnya ada unsur politik semua sampai kita mandi, sampai kita berangkat naik transportasi. Kita yakin bahwa segala hal yang kita lakukan di dunia ini tuh berhubungan dengan politik. Namun kalau kita bicara politik utamanya spesifik ke pemilihan umum tidak sedikit juga Pak Sam anak muda yang berpikir oke, ini adalah partai politik, pesta politik ya. Berarti pesta politik ini adalah pesta bagi orang-orang yang ikut kontestasi politik dan bukan pesta kita. Bukan pesta anak muda dan betul-betul tidak dirasakan secara langsung. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Dulu, di zaman dulu ya, karena cuma satu saluran yang kira-kira seusia saya itu cuma... Seusia Bapak kayaknya nggak ada di sini, Pak. Iya, iya. Si kurang ya. Itu di TPRI itu rutin itu dinyanyikan itu. Ya. Pemilihan umum tuh lah, ya kira-kira begitu. Sekarang di medsos itu baik KPU maupun Bawaslu itu tetap gencar untuk mensosialisasikan. Tetapi lagi-lagi mungkin karena tidak terasa berefek langsung ke diri teman-teman ini akhirnya enggak. Tapi apapun itu, Bawaslu maupun KPU, setiap tahapan akan selalu melakukan sosialisasi. Cuma karena lagi-lagi anggarannya terbatas, hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kita sasar. Misalnya kalau di kelompok ini, misalnya kelompok pemilih pemula, pasti kita akan sasar. Ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Mungkin kalau dari saya ditahan dulu, mungkin dari teman-teman karena ini temanya kita diskusi sama-sama ya. Saya mau dari teman-teman mungkin ada yang mewakili dari anak muda di sini untuk bersuara, ingin bertanya langsung dengan Pak Sam dari Bawaslu Sulsel, silakan bisa angkat tangan. Oke, di depan silakan. Oke, ada mic? Oke, sorry. Mungkin bisa perkenalkan nama dan dari universitas mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Nofriansyah Saputra, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Saya ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang sering temukan juga di lapangan terkait money politics. Ini kan masih menjadi isu yang sering kita dengar menjelang pemilu. Apakah dari Bawaslu itu ada sosialisasi juga terkait edukasi money politics ini selain kepada masyarakat tapi juga kepada caleg, kepada calon kepala daerah juga begitu. Supaya cara kampanye itu udah berubah gitu, udah tidak pakai uang lagi ke masyarakat gitu kan. Terus kedua terkait pelanggaran pemilu, yang disebut pelanggaran pemilu itu apakah di periode kampanye saja atau juga bisa di luar dari tahapan kampanye gitu. Karena kemarin ada kasusnya lah, ada baca pres gitu keliling daerah, terus ada yang melaporkan ke Bawaslu bahwa ini ambil curi star kampanye. Nah, dan ternyata ditampung oleh Bawaslu pusat dan langsung menyindir kepada pihak yang melakukan hal tersebut. Nah, ini berbeda lagi nih dengan kasus yang baru-baru ini. Ada ketua partai politik yang kedapatan lah, dia memperlihatkan ke media sosial bahwa dia bagi-bagi uang tapi pakai atribut partai politiknya. Nah, ini justru disebut bukan pelanggaran bukan pelanggaran dalam pemilu gitu, karena mungkin karena di luar dari jadwal ataupun tahapan kampanye atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Nah, jadi mohon penjelasannya Pak terkait pelanggaran pemilu itu sebenarnya di luar tahapan kampanyenya atau ketika sudah masuk tahapan kampanye gitu. Nah, terus ketiga, Bawaslu ini juga tempat untuk masyarakat mengadu masalah-masalah pelanggaran pemilu gitu. Saya mau tanya gimana sih caranya, alurnya gitu supaya kita bisa
mengadukan penemuan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Seperti apa alurnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada lagi atau mungkin langsung mau dijawab dulu Pak Sam? Ya. Oke, ada 3 pertanyaan tadi tentang sosialisasi, tentang pelanggaran dan alurnya. Ya, baik saya tangkap. Terima kasih. Ini sudah jauh melangkah lebih baik karena pertanyaannya sudah masuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang apakah Bawaslu mengadakan sosialisasi anti politik uang. Saya jawab pasti kita akan selalu akan melakukan sosialisasi sampai hari H. Jadi Bawaslu begini Pak, adik-adik sekalian, setiap tahapan akan, jadi begini, kadang-kadang teman-teman juga enggak paham bahwa sekarang ini sudah masuk tahapan atau belum. Sekarang sudah masuk tahapan, tapi tahapannya kalau di daftar calon sementara menuju ke DCT. Kemudian yang beririsan, yang bersamaan adalah tahapan data pemilih tambahan. Sementara di bulan Oktober yang banyak kita nanti tahapan pendaftaran calon presiden. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini sangat penting karena pembuat undang-undang itu dia, teman-teman DPR, dan dia akan menjadi calon legislatif. Tentu si pembuat undang-undang ini tidak akan membuat terjerat dirinya. Iya. Di Undang-Undang 717 itu di pasal 280 yang saudara tanyakan itu, memang semua ini membuat masyarakat, semua lapisan masyarakat itu agak kecewa. Tetapi untuk menjeratnya kan menggunakan pasal. Di pasal itu memang dia katakan nanti di tahapan kampanye. Jadi sesungguhnya kalaupun ada pelanggaran pidana pemilu, kalau Bawaslu bisa mengangkat, itu sudah sungguh luar biasa. Satu, kawan-kawan, kalau pilkada untuk penanganan pelanggaran tindak pidana pemilunya, kami cuma diberikan hari 5+2 untuk menyelesaikan itu tindak pidana pemilu. Jadi sebagaimana, bayangkan kira-kira, polisi saja dalam menyelesaikan masalah pidana, dia kadang-kadang butuh waktu 30 hari, 42 hari. Sementara kami terlimitasi oleh waktu 5+2. Jadi kalau pas di pilkada ya, lain lagi kalau di pemilu agak longgar sedikit, tapi lagi-lagi jumlahnya sangat terbatas, sangat minim. Tetapi walaupun di minim waktunya, kalau contoh saya pernah di Kabupaten Goa, kami pernah mempidanakan 4 peserta penyelenggara pemilu, karena ketika ingin mencuri suara orang, atau memindahkan dari partai lain ke partai lain gitu suaranya. Ya namanya juga karena semangat mengawasinya tinggi ya, kita paksakan ya enggak tidur gantian untuk bisa menaikkan itu menjadi tindak pidana pemilu, dan alhamdulillah itu ingkrah di pengadilan. Itu. Jadi memang di undang-undang kita itu dia banyak pada masuk tahapan kampanye. Makanya kasus yang di Jawa Timur itu di salah satu partai yang melaksanakan selalu karena tidak terpenuhi unsur. Buat teman-teman yang dari Fakultas Hukum paham tentang ini, karena minimal ada 2 keterpenuhan unsurnya untuk kita bisa menaikkan statusnya. Kan nanti ada Gakumdu, gabungan penegak hukum itu ada 3 lembaga yang ada di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Mereka bekerja sama untuk menentukan apakah ini layak, dugaan pelanggaran ini layak untuk dinaikkan statusnya. Iya. Jadi memang saya sangat, terlebih kami penyelenggara, sangat merasakan keterbatasan Undang-Undang 717 itu, mana lagi kemarin perubahan Undang-Undang 7 itu dikeluarkan dari prolegnas, jadi jangan berharap banyak terhadap penegakan pidana pemilu. Karena tidak menjadi bahan penting lagi, tidak menjadi menjadi penting lagi buat teman-teman di DPR untuk memperbaiki undang-undang ini. Dan sekedar informasi, Undang-Undang 717 sebagai dasar menjalankan pemilu di 2024 ini sama dengan di 2018, sama saja, tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, ya Undang-Undang 1
2023 itu, Perpu 1 2023 tentang penambahan daerah pemekaran yang ada di Irian. Tetapi yang lain tidak ada perubahan. Ya. Oke, ini yang menarik juga Pak. Yang kedua terkait dengan pelanggaran. Apalagi kan sekarang pelanggaran-pelanggaran itu justru lebih istilahnya untuk melakukan kampanye di media sosial utamanya. Ini kan butuh sesuatu yang lebih ketat lagi begitu. Ya, ya. Mungkin bisa dijawab juga Pak pertanyaan kedua Kalau terkait yang di pelanggaran. media sosial, kita bekerja sama dengan Komisi Penyiaran apa segala macam, bahkan di tingkat pusat kita bekerja sama dengan tim sibernya Mabes Polri di dalam memantau itu, karena mencegah hate speech dengan hoax yang ada di media sosial. Jadi ada tim khusus untuk memantau itu. Tetapi bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah semua ketika itu tahapan akan berlangsung, pasti kami akan memberikan surat pencegahan, baik itu termasuk ke para bupati selaku pembina ASN, karena ASN juga sangat sesuatu yang menarik untuk dilibatkan dalam politik, karena punya kekuatan kekuatan mempengaruhi masyarakat, makanya dia sangat sering diusik-usik oleh peserta pemilu. Dan itu kalau ASN, kita Bawaslu bekerja sama dengan KSN, begitu saja kita temukan, terlebih lagi di masa kampanye, di luar masa kampanye saja, ketika ada ASN melike saja dan warga masyarakat atau rekan-rekan melaporkan, pasti kami akan meneruskan ke komisi ASN. Ya. Tapi kalau melike seperti ini, melike itu dilakukan pada masa kampanye, tentu menyangkut dengan unsur pidananya. Pidananya pun kami akan usut. Iya, iya. Jadi di situ perbedaannya. Begitu masuk tahapan kampanye, dia akan berkaitan dengan unsur pidana. Oke, nah ini yang sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang tahapan atau mungkin hal-hal, kan gini nih, kita juga kadang kan sebagai anak muda nih, kalau tidak ada aturan yang jelas yang bisa kami update, kami juga tidak tahu mana yang termasuk pelanggaran, mana yang tidak termasuk pelanggaran. Nah, bagaimana cara dari Bawaslu ini menyosialisasikan tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan biar kita juga bisa lebih aware dengan apa yang terjadi pada saat proses pemilihan umum ini berlangsung, Pak? Ya, terima kasih moderator. Makanya setiap kesempatan hal-hal seperti ini kami hadir untuk selalu melakukan edukasi kepada semua kelompok masyarakat. Pada kesempatan ini saya mengajak para rekan-rekan milenial untuk selalu membuka website Bawaslu, baik itu Bawaslu nasional, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, di setiap media sosialnya pasti akan menyampaikan apa yang boleh, apa yang tidak. Masalahnya, yang jadi masalah, apakah teman-teman ini atau rekan-rekan ini tertarik untuk membuka itu? Di situ masalahnya sebenarnya. Saya juga kadang-kadang memberi teguran kepada teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, yang like kamu punya Facebook, Instagram apa segala macam itu kurang lebih sekian. Artinya sesama penyelenggara saja yang like. Makanya di beberapa kesempatan di beberapa kabupaten kota, saya minta rekan-rekan kabupaten kota untuk bekerja sama dengan media-media mainstream. Misalnya apalah, tidak usah saya sebut, begitu dia melempar sesuatu, ini pemirsanya, pembacanya banyak. Nah itu. Oke. Bisa metode mungkin akan diperbaiki. Siap, makasih banyak Pak Sam. Bagaimana? Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman? Tadi udah dijawab ya. Satu lagi ya. Oke, silakan yang paling belakang boleh. Kita kasih kesempatan yang paling belakang juga. Jadi teman-teman sekali lagi bisa update dari website Bawaslu Sulsel ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi dari Pascasarjana Unhas. Saya mau tanyakan itu, bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan dan pengawalan terhadap tahapan pemilu 2024 dan bagaimana tanggapan Bawaslu tentang putusan MK bahwa calon diperbolehkan sosialisasi dalam institusi pendidikan baik itu di sekolah maupun di kampus. Mungkin itu saja Kak.
Oke, terima kasih Pak Sam. Mungkin bisa dijawab, ini menarik juga terkait kampanye di sekolah dan juga kampus ya. Ya, buat yang mengikuti tahapan pasti akan mengikuti yang paling seksi terakhir ini, putusan MK. Keputusan MK ini ada dua poin pentingnya sebenarnya. Oleh Bawaslu, satu, bahwa peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi di tempat pendidikan dengan catatan, satu, bukan inisiatif dari peserta pemilu, tetapi misalnya Unhas yang Misalnya mungkin mahasiswa di sini yang mengundang gitu kan. bukan untuk ada. inisiatifnya, misalnya ada moderator ini, undang saya misalnya, Oh, iya, kita iya. caleg, terus Iya. kok temanmu, undang saya di sana, enggak boleh. Kapan itu ditemukan, itu bagian dari pelanggaran. Kemudian poin kedua terhadap putusan MK nomor 7 kalau tidak salah, ketika mengadakan sosialisasi itu tidak boleh membawa atribut apapun. Ya. Berarti misalnya bawa foto, ada Ya, nomor urut, nomor nggak boleh ya. Pak? Oke, itu termasuk pelanggaran berarti dan bisa dilaporkan. Ya, Ketika boleh. misalnya ada undangan untuk mengisi di Unhas misalnya, terus membawa atribut-atribut partai dan mungkin beserta foto dan nomor urut, berarti itu bisa dilaporkan Pak ya? Jadi sekedar informasi yang ditanyakan teman ini, ada masyarakat men-JR atau minta judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait larangan untuk sosialisasi di tempat ibadah maupun sekolah-sekolah. Oleh putusan MK sekarang itu dibolehkan. Iya, Tetapi dari kajian hukum kami, poinnya ada dua. Satu, bukan inisiatifnya peserta, tetapi didasari oleh undangan dari lembaga ataupun tempat ibadah di mana dilakukan sosialisasi itu. Kemudian kedua, ketika dilaksanakan sosialisasi itu tidak boleh ada bentuk apapun, atribut apapun yang mengandung unsur ajakan. Itu dua poin pentingnya. Tapi Pak Sam bukannya, jadi gini, sebenarnya kalau aturannya itu diikuti tentu ini tidak akan ada hal-hal yang indikasi kecurangan begitu ya. Tapi itu akan jadi sesuatu hal tentu apa ya, harus diperhatikan lebih detail lagi. Karena ini kan cukup rawan begitu ya. Hal-hal yang dulu saja belum ada arahan untuk bisa melakukan kampanye di kampus, di sekolah saja, ini jadi tantangan buat Bawaslu. Dan adanya aturan ini tentu harus ada juga yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah dari Bawaslu sendiri seperti apa? Karena kalau cuma memastikan bahwa oh ini diundang oleh pihak kampus, bukan dari pihak yang ingin dipilih, rasa-rasanya itu bisa diputarbalikkan begitu Pak. Nah itu seperti apa? Ya karena ini sudah menjadi putusan MK, ya pasti kami akan laksanakan dan tentu akan meneliti misalnya di situ mengandung unsur ajakan yang atau misalnya ada keterpenuhan unsurnya pasti kami akan proses. Yang seperti yang dia maksud tadi mungkin pelaksanaannya 2-3 hari kemarin, misalnya UI mengundang Ganjar. Iya betul. Itu yang dia maksud kira-kira yang MK itu. Selamat datang. Adindaku, Pak Haidar, ayo Pak langsung silakan. Nanti akan ada sesi tepuk tangan dulu dong untuk Bupati Maros yang sudah hadir di sini, ya pastinya. Oke, masih ada lagi atau cukup ya untuk sesi kita bersama dengan Bapak Sam? Oke, ini ternyata kita langsung mengundang tentunya Bupati Maros. Selamat siang Pak, silakan Pak. Oke, ini mungkin ada sedikit perubahan ya. Jadi mohon maaf Pak Haidir Sam, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan umum ini yang akan berlangsung di tahun depan dari perspektif Bawaslu juga, dan tadi sudah ada pandangan dari teman-teman yang memberikan insight tentang pelaksanaan pemilu ini. Tadi sudah ada, sebenarnya kita mau tutup Pak dan undang Bapak Haidir, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan langsung lanjut saja. Namun sebelumnya saya mau tepuk tangan yang meriah dong untuk teman-teman yang telah hadir di sini, karena di siang hari ini juga langsung bergabung bersama kita Bapak Haidir Sam SIP MH yang merupakan Bupati Maros.
Kalau kita bicara tentang Maros tentu ada banyak potensi dan yang saya dapat Pak, Maros ini menjadi salah satu kabupaten yang pertumbuhan ekonominya tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Betul Pak Haidir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh. Ini sebenarnya saya agak bingung karena tadi kita bahas tentang pemilu dan harusnya kalau Pak Haidir ini Haidir ini kita bahasnya tentang anak muda di masa depan, tapi tidak apa-apa. Nanti kita coba sedikit improve sedikit. Tapi saya senang sekali nih karena dengan Bawaslu karena ada pengalaman berharga juga di bidang politik yang bisa di-share ke teman-teman milenial di tempat ini. Ini Kak Sam yang saya hormati, ya panitia pelaksana milenial Fest pada hari ini. Yang pertama, saya sangat gembira dan bahagia dengan kegiatan ini karena kegiatan ini yang kita harapkan saat ini bahwa pertumbuhan penduduk kita, teman-teman milenial ini saat ini sudah menguasai di angka sekitar di atas 50%. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Maros saja bonus demografi yang katanya akan terjadi di 2024, 2025 ini sudah terjadi karena umur 15 tahun sampai 35 tahun di Kabupaten Maros itu sudah di angka 52%. Apa artinya bahwa teman-teman milenial, teman-teman pemuda ini sekarang jumlahnya lebih besar dibanding yang lain. Nah ini sebuah apresiasi positif dulu dengan kegiatan kita pada hari ini. Olehnya itu tepuk tangan dulu dong. Kita beli tepuk tangan untuk teman-teman panitia. Yang kedua, ya saya masuk di sini tiba-tiba Kak Sam ada di sini, Bawaslu ada di sini. Yang pertama sebelum saya jawab tadi, saya senang sekali karena terus terang buat teman-teman pemuda peserta di sini, saya punya pengalaman politik yang harus saya sampaikan. Ini saya 14 tahun di legislatif dan alhamdulillah saat ini diberi amanah menjadi Bupati Kabupaten Maros. Dan di awal karir politik kita, ya sama kalau misalnya ada teman-teman pemuda di sini yang punya daya tarik ke politik, ya saya sangat berharap mudah-mudahan tidak punya keraguan. Ya saat ini kan tadi pas saya masuk ada bahasa politik uang, ada ini apa semua. Ini memang jadi tantangan besar kita, tapi saya yakin dan percaya teman-teman pemuda pasti bisa melakukan hal-hal yang baik, bersilaturahmi dan mencerdaskan masyarakat kita di bawah. Dan alhamdulillah saya di Maros di waktu jadi anggota legislatif ini 2 kali menjadi peraih suara terbesar di Kabupaten Maros. Bukan karena apa, tetapi karena memang kita satu rahmi. Karena kalau dibilang kaya, kita juga bukan orang kaya. Dibilang punya uang, kita juga tidak punya banyak uang. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Ini yang tema utamanya saat ini. Yang kedua, tadi disampaikan bagaimana membedakan Ini lagi tadi ini kebetulan kita berbicara tentang pengawasan pemilu Pak. Jadi nggak apa-apa, dari Pak Haidir juga bisa kasih pandangan terkait hal itu Pak. Iya, ini memang dari sebenarnya yang paling utama adalah etika politik kita. Etika politik yang harus kita jaga. Kita harus menempatkan secara profesional di mana pemerintah tersebut, di mana juga ruang politik yang jadi. Ya memang saya akui, saya ini bupati, tetapi sekaligus sebagai ketua partai misalnya di salah satu partai di Kabupaten Maros. Ya, jadi ini yang harus kita bedakan dan kita letakkan posisinya di mana seharusnya yang harus kita tempatkan. Sehingga ini ruang-ruang itu sebenarnya sudah diatur juga di undang-undang aturan-aturan pemilu kita. Yang kita harapkan ini bisa kita terapkan. Sehingga ini yang harapan kita. Oke, terima kasih. Jadi juga dapat kami sampaikan ya teman-teman, harusnya bukan hanya Bupati Maros yang hadir di sini untuk berbincang dan juga sharing dengan teman-teman. Seharusnya juga dari Bupati Bantaeng Bapak Ilham Asikin juga
ikut di sini Pak, kita sharing tentang bagaimana pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Sulawesi Selatan pastinya. Namun karena satu dan lain hal belum sempat hadir, namun tidak apa-apa karena tentu kehadiran dari Bapak Haidir Sam ini juga akan memberikan kita banyak sekali insight. Kita sekali lagi ini milenial Pak, jadi kita lebih santai saja, lebih rileks saja. Nanti juga setelah saya berbincang sedikit dengan Bapak Haidir Sam, saya akan lempar juga beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Namun kalau kita berbicara tentang pemimpin masa depan yang dibutuhkan, tentu ini sudah di depan mata. Karena sesaat lagi kontestasi pemilihan umum sudah akan dilaksanakan di tahun 2024. Tadi dari sisi pengawasan sudah diberikan penjelasan oleh Pak Sam. Mungkin dari Pak Haidir, sosok anak muda seperti apa sih yang diharapkan untuk bisa memimpin Sulawesi Selatan atau mungkin kabupaten dan kota yang ada di Sulsel, Pak Haidir? Iya, yang paling utama sebenarnya ya salah satunya adalah sosok yang memahami kebutuhan saat ini teman-teman pemuda, teman-teman milenial. Saya sudah sampaikan tadi secara jumlah penduduk ya saat ini di mana teman-teman pemuda jumlahnya yang lebih besar, sehingga pasti harapan kita ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang bisa membuka ruang yang seluas-luasnya kepada teman-teman pemuda, teman-teman milenial untuk beraktivitas, berkreasi, berinovasi, dan juga menyiapkan bagaimana kesiapan teman-teman menghadapi masa depan ke depannya. Ya, dibuka ruang yang seluas-luasnya buat mereka yang punya potensi, dibuka ruang seluas-luasnya untuk mereka mendapatkan pelatihan, ya, dan pembimbingan misalnya untuk kegiatan kita. Misalnya kami di Kabupaten Maros, alhamdulillah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kita membuat namanya program YES untuk menjadi petani-petani milenial, petani-petani muda yang saat ini kita berharap teman-teman pemuda tidak di kepalanya hanya ingin menjadi ASN saja pegawai, tetapi kita harapkan ini bisa mandiri. Ternyata kalau teman-teman pemuda berkiprah misalnya di petani, menjadi petani, itu bisa hasilnya juga lebih bagus. Ternyata petani-petani muda yang gajinya dan penghasilannya lebih besar. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan Badan Diklat Industri untuk melatih teman-teman pemuda yang pintar ataupun mau bergerak di UMKM, yang mendirikan industri-industri usaha kecil menengah. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya, sehingga ruang-ruang kesiapan teman-teman pemuda untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam artian punya kemandirian, punya keahlian, keterampilan, inilah yang kita harapkan ke depannya. Pasti kemandirian dan keterampilan ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah ini menarik, kalau kita lihat sekarang ya teman-teman, kalau kita bicara tentang petani ini sudah ada pergeseran nilai. Kalau dulu kita mungkin melihat bahwa petani itu sesuatu hal yang jadul atau mungkin hanya untuk orang tua. Sekarang sudah banyak juga loh anak-anak muda yang sudah percaya diri tampil bahwa saya ini sebagai seorang petani. Petani tentu kalau kita lihat sekarang bukan hanya bercocok tanam, tapi bagaimana bisa mengembangkan teknologi pertanian itu sendiri. Namun pertanyaan saya Pak Haidir, kenapa sih baru sekarang padahal kalau kita lihat potensi dari pertanian yang ada di Maros, di Makassar, di Sulawesi Selatan itu dari dulu gitu Pak Sam. Pak Haidir maaf. Inilah mungkin karena kita terlena. Jadi karena kita punya sumber daya alam yang begitu besar, kita akhirnya ya tanda kutip, mungkin kita dinabukan dengan hal tersebut. Kita dulu ya kalau kita punya orang tua petani, ya kita sangat tergantung dengan dia. Jadi kalau padahal kita ini pemanfaatnya. Jadi kalau catatan petani saat ini, petani kolonial misalnya di Maros, ini hampir di atas 80% petani-petani kolonial. Yang sudah tua-tua. Okay. Padahal ketika panen yang ambil duluan hasil panennya kita ini. Ya kita ambil hasil panennya untuk kawin atau beli motor. Nah, ini persoalannya. Ya, yang kita harapkan adalah mari kita menggantikan mereka. Ya ini yang tadi sampaikan bahwa ternyata kalau
teman-teman pemuda ini ada beberapa pemuda dan alhamdulillah di Maros sekarang sudah 5.300 pemuda yang kita latih yang bisa menjadi petani mandiri. Iya. Ini ternyata hasilnya luar biasa ya ketika mereka yang terjun di pertanian dibanding orang tuanya dia sudah menggunakan teknologi yang sangat baik, memanfaatkan teknologi yang modern, hasilnya bisa sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat. Yeah. Apalagi usaha-usaha perkebunan, peternakan yang juga bisa digeluti oleh teman-teman petani. Kita berharap Pemuda. ya Pak nanti semoga dengan adanya pemimpin yang terpilih dan melalui pengawasan oleh Bawaslu, kita menemukan pemimpin yang bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki pastinya ya. Oke, nah saya mau tanya di sini ada dari pertanian atau dari yang berhubungan dengan pertanian mungkin teman-teman? Ada di sini? Coba angkat tangan. Oke, rata-rata berarti dari mana? Dari fakultas apa? Hukum? Coba angkat tangan dari hukum. Dari fakultas ekonomi? Dari sastra? Oke, kalau begitu saya mau bertanya. Tadi sudah dikasih gambaran oleh Pak Haidir tentang salah satu potensi untuk anak muda ini bisa jadi petani milenial ya. Saya mau tanya, kenapa sih teman-teman tidak memilih pertanian? Padahal sebenarnya kalau lihat progresnya itu sangat besar gitu. Nah ini mungkin ada yang mau kasih pendapat, ini sekadar sharing teman-teman. Ada yang mau? Oke, yang cewek silakan. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Ini teman-teman gak ngantuk kan habis makan siang kan? Enggak ya? Oke, silakan. Cek. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Windy Susanti dari Fakultas Ekonomi. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kenapa nggak ambil pertanian nih? Kalau saya pribadi kembali ke orang tua Pak, mohon maaf, Bapak petani. Jadi mungkin mindsetnya orang kampung ya, bilang, ih bapaknya petani kok anaknya jadi petani juga gitu. Kayak nggak ada perkembangan, jadi harus cari yang lain. Jangan cari pertanian, jangan cari peternakan, kayak gitu Pak. Padahal sebenarnya kan ya dari segi pertanian kan nggak melulu jadi, ya kan sekarang udah ada kayak namanya petani modern ya. Petani yang kita bisa sampai ekspor gitu untuk mengembangkan hasil pertanian. Namun kembali lagi mindset orang kampung Pak, ih petani itu pekerjaan paling rendah kayak gitu. Jadi kita anak-anaknya tuh jadi kayak, ih jangan diambil pertanian kayak gitu. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Saya pasti mau juga berterima kasih dengan bapaknya ya. Karena salah satu pahlawan yang membuat kita jadi kenyang pastinya ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ngasih sedikit pandangan sebelum kita lanjut lagi untuk sesi sharing dengan Bapak Haidir. Ada lagi teman-teman? Oke, yang di belakang silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya duduk saya jadi izin dulu. Jadi saya mau berbagi cerita juga kenapa banyak sebenarnya anak-anak milenial yang pupus harapan di dalam proses mungkin di pertanian dan lain-lain. Kalau dari saya, pertama yang paling penting sebenarnya tidak adanya lahan. Yang jadi bahan pokok penting kan anak milenial sekarang tanahnya sudah dihabisi oleh perumahan-perumahan, kemudian masuk lagi konflik agraria dari PTPN dan lain-lain yang mengambil hak tanah masyarakat, tanah adat dan lain-lain. Jadi ya banyak sekarang anak-anak muda sekarang bingung mau kemana, mau lari ke UMKM, lari ke ASN atau lari ke pertanian. Sebenarnya kalau kita lihat pertanian ini unggul, cuman lagi-lagi ya aksesibilitas yang rendah dari teknologi juga. Di kampung-kampung itu belum ada teknologi yang masuk, seperti kurangnya sosialisasi bagaimana untuk meningkatkan akses pertanian di era modern. Kan kalau kita lihat sekarang ini baru-baru di Kabupaten Wajo, kan saya dari Wajo ini, di sana itu orang rata-rata gagal panen. Karena kenapa ya? Musim kemarau. Ya, mungkin juga di beberapa kabupaten lain yang saya lihat ya di sana musim kemarau, jadi masyarakat ini gagal panen ya karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana untuk bisa meningkatkan pertanian di era sekarang ya. Lagi-lagi ya kita lihat polusi, kita lihat di mana-mana dan lain-lain yang menyebabkan pertanian ini bisa mundur ya. Sebenarnya dari kita semua cuman karena begitu banyak milenial sekarang bimbang mau ke pertanian tidak ya itu karena kurangnya stabilitas dan
itu karena kurangnya semacam fasilitas lah yang unggul diberikan kepada anak milenial sekarang. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini terima kasih untuk insight-nya dari teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Ini karena kita berbicara dengan Bupati Maros di mana potensi dari pertanian juga sangat besar. Jadi mungkin akan mengarah ke situ. Namun ini yang saya tangkap ini dari sisi lainnya Pak Haidir ya. Bahwa kalau kita lihat sekarang banyak juga ya anak muda yang masih bingung begitu untuk menentukan kemana sih arahnya dia. Padahal kalau kita melihat sebenarnya ada banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Mungkin dari pandangan Pak Haidir seperti apa nih? Iya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua. Tapi yang paling utama adalah sekarang kita harus mengetahui kekuatan dan potensi yang kita miliki, resource yang kita miliki. Ya tadi misalnya Adinda yang dari Fakultas Ekonomi. Ya, orang tuanya pertanian berarti potensi lahan sudah ada yang sebenarnya dimiliki. Nah, enggak apa-apa kita masuk di ekonomi karena sisa nanti mengatur manajemennya nanti ke depannya misalnya sana. Pertanian ini juga secara luas bukan hanya untuk menanam padi tetapi di sektor anggap saya beternak, perikanan dan semuanya itu semua masuk dalam rangkaian hal tersebut. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita melihat dulu potensi yang kita miliki. Ya kira-kira kemampuan dan untuk kedepannya kita bisa mendapatkan keterampilan di situ yang harus kita lakukan. Misalnya oke, kita tidak punya lahan yang mungkin kalau bilang orang kalau kita mau maju di bidang pertanian harus punya lahan yang minimal 1 hektar, 2 hektar atau 3 hektar. Ternyata ada petani-petani kita yang sukses misalnya yang berkebun hanya menggunakan beberapa area saja luasan lahannya, tetapi dia menjual misalnya menciptakan sayur yang betul-betul dibutuhkan oleh misalnya hotel-hotel ataupun secara online dia bisa manfaatkan saat ini. Kalau teman-teman pemuda ya bisa berdagang, ya ada sekarang petani online ataupun menjual hasil pertanian secara online. Ternyata teman-teman pemuda bisa lakukan hal tersebut dan ini penciptaan inovasi dan kreasi ini yang harus kita lakukan saat ini. Ini yang saya hanya di satu sektor saja yang saya sampaikan buat teman-teman pemuda. Tapi sektor lain juga banyak potensinya. Ya bukan hanya di pertanian. Kalau memang teman-teman punya aktivitas kreativitas di bidang seni budaya, ya pasti juga bisa lebih maju di sana dan teman-teman punya potensi ini. Saya malah pernah mengganggu teman-teman pemuda di Maros karena sekarang kalau misalnya listrik ataupun wifi bisa masuk di tengah-tengah sawah kita. Ya saya bilang ini teman-teman kan biasa main game, ya orang bilang main skater, bilang enggak apa-apa putar 1000 kali skaternya di pondok-pondok di sawah sambil pergi menanam, siapa tahu setelah menanam dapat jackpot akhirnya. Ini canda-candanya teman-teman semua daripada nongkrong di tempat yang mungkin seharian yang tidak bisa menghasilkan atau apa semua. Ini canda-candanya kita bahwa ya kita bisa membuat tempat-tempat di mana harapan kita ini bisa teman-teman pemuda senang lah. Ya kalau memang pasti saya yakin dan percaya kalau kita punya ruang tempat yang membuat kita senang maka kita akan kreatif di situ. Kalau tempat itu kita merasa nyaman dan bahagia pasti kita punya ide yang bisa menghasilkan yang lebih baik itu. Nah ini yang sebenarnya yang kita harapkan saat ini kepada teman-teman pemuda. Yang paling penting pastinya kalau kita mau memulai sesuatu harus ada niat Pak ya. Dan ini tuh kalau kita ada keberanian karena kadang itu teman-teman ya kalau kita punya ide, kalau kita tidak lakukan aksi itu akan jadi mimpi selamanya. Tapi kalau kita punya ide, terus kita mewujudkan itu, melakukan sesuatu sebesar dan sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan jadi sebuah kenyataan.
Nah ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat nih Pak ya, sebenarnya gini, kalau dulu kalau kita berbicara tentang pertanian memang tidak semodern sekarang gitu kan, tidak semodern sekarang di mana mungkin teknologinya jauh lebih bagus gitu kan. Namun apakah Bapak melihat ada pergeseran nilai gitu? Kalau dulu-dulu kan mungkin yang menjadi petani itu dari turun temurun. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya dari teman-teman tadi ini yang ayahnya petani, sekarang juga sudah melihat satu potensi yang berbeda gitu, akhirnya masuk ekonomi gitu. Itu gimana menurut Bapak? Iya, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman pemuda harus melihat resource atau apa sebenarnya sumber daya yang bisa kita lakukan. Tidak harus jauh-jauh Pak Tidak ya? harus jauh-jauh. Ya. Misalnya, ya alhamdulillah kalau misalnya di Kabupaten Maros ada teman-teman pemuda yang bergerak di bidang wisata. Karena dia melihat potensi itu. Ada desa, ada 53 desa wisata yang ada di Kabupaten Maros. Semuanya hampir sebagian besar itu diciptakan oleh teman-teman pemuda. Ya, potensi yang dimiliki dia bisa viralkan di media sosial, dia bisa lakukan kreativitas di situ. Ya, dia bisa tunjukkan bahwa ada spot-spot indah yang untuk berfoto. Ya, sehingga orang hadir di tempat itu. Ini yang saya katakan tadi, kalau memang kita punya ruang, potensi, dan ini kita bisa manfaatkan secara maksimal. Yang tadi yang bahasanya, kita harus punya niat, kita harus punya keberanian, dan kita sekali lagi, saya harapkan ketika kita berusaha, jangan sampai kita putus asa. Ya, sekali dicoba, gagal, tidak mau lagi. Padahal harus coba lagi Pak ya. Mungkin kita ya try dan insya Allah mudah-mudahan bisa sukses berikutnya. Ini harapan kita. Oke, Pak tadi juga sempat dijelaskan ya bahwa di Kabupaten Maros ini dari pemerintah Kota Maros sudah memberikan pelatihan begitu bagi pemuda-pemuda di sana untuk mereka bisa menjadi petani milenial. Outputnya seperti apa Pak dan apa yang dilakukan serta harapan dari pemerintah itu seperti apa sih? Iya, yang paling utama sebenarnya ketika kita memberikan kemampuan atau keterampilan atau capacity building lah buat teman-teman pemuda adalah yang paling utama adalah kedepannya adalah kemandirian mereka. Kemandirian dalam upaya berusaha dan ya paling utama menghasilkan lapangan pekerjaan. Ini yang paling utama karena harapan kita ketika mereka punya keahlian, keterampilan, dibuka ruang akses misalnya akses mendapatkan bantuan ekonomi atau pinjaman ke perbankan, ya mereka diajarkan bagaimana membuat proposal secara baik ke pihak perbankan, ya dilatih membuat bagaimana menghitung secara bagus, ya perolehan misalnya cara mendapatkan break even point-nya dan semuanya. Kalau teman-teman ekonomi, ini yang dilatihkan kepada mereka. Sehingga suatu saat dia punya keahlian untuk ketika dia sudah mandiri, dia sudah punya bekal dasar, bekal utama untuk menjadi pengusaha yang lebih sukses lagi. Oke, dan yang pasti ini kembali lagi bahwa potensi itu nggak jauh-jauh Pak ya, apa yang sudah dimiliki itu yang bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya, ini kesempatan kita bertemu langsung dengan Bupati Maros ya, yang ingin menanyakan sesuatu tentang leadership, ataupun tentang hal-hal mungkin yang atau teman-teman di sini butuh motivasi dari pemimpin daerah di Sulawesi Selatan, boleh banget. Oke, silakan yang di sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit mengenai petani milenial. Jadi sebagai generasi muda, saya melihat pertanian itu sebagai sektor yang menjanjikan. Tapi masalahnya begini Pak, dalam pelaksanaan pertanian itu, walaupun mungkin menjanjikan, ada berbagai risiko yang kerap kali ditemui oleh petani. Kita tahu bahwa pertanian itu adalah komoditas, dia tergantung alam yang bisa saja berhasil dan ada kemungkinan juga gagal.
menurut Bapak bagaimana bisa meyakinkan kami sebagai generasi muda untuk terjun sebagai petani milenial yang punya banyak sekali resiko? Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk penanya kita. Langsung dijawab Pak, ini butuh keyakinan dari Bapak Haidir Sam. Nama saya Aris Wijaya dari jurusan sosiologi. Sudah ada sosiologi. Jadi betul sekali deh. Kita semua pasti di awal akan khawatir dengan apa yang akan kita lakukan. Ini yang harus kita tanamkan di hati kita untuk meruntuhkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Karena tembok-tembok kekhawatiran di dalam pikiran kita ini menjadi penyakit juga buat kita semua. Ini yang harus kita rubah. Bahwa saya insya Allah akan berhasil. Kalau tadi kekhawatirannya, kalau kita semua, bukan hanya sektor pertanian. Ini hanya ini pengalaman saja buat teman-teman semua. Kalau kita dengan khawatir untuk melangkah, karena misalnya di sektor pertanian atau di perdagangan juga begitu. Jangan berdagang deh, karena orang juga semua orang berdagang. Susah ini bersaing, ini di tetangga juga menjual, tetangga juga menjual, di sana juga menjual. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul di hati kita semua, itu boleh muncul, tetapi yang paling utama ditanamkan, bagaimana bisa mencegah kekhawatiran itu menjadi nilai potensi positif dalam diri kita. Caranya adalah tadi, kalau misalnya kita khawatir dengan pertanian karena alam, sekarang mari kita pelajari. Teman-teman pemuda harus punya pengetahuan. Punya pengetahuan yang baik bahwa ternyata kalau musim El Nino seperti ini, kalau kita tanam padi pasti gagal karena tidak ada air. Tetapi kalau ada potensi ini, kita tanam tanaman yang memang harapannya bisa tumbuh di musim kemarau. Misalnya seperti itu. Atau juga dulu, ya kalau dulu itu orang tua kita, petani-petani milenial, ya menggunakan pupuk dengan ya sebanyak-banyaknya. Ya karena dulu ya lebih banyak urea kita tabur, ini ternyata lebih subur tanaman kita. Ternyata kalau teman-teman pemuda malah sekarang sudah ciptakan pupuk-pupuk yang organik ya. Organik, pupuk-pupuk yang betul-betul bagus dan akhirnya pertaniannya lebih sehat, lebih baik lagi. Nah ini sebenarnya yang harus kita khawatirkan. Sama teman-teman semua, hari ini kenapa saya hadir di sini? Karena kita berharap kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya ini terus terang di SMA ini jurusan biologi. Ini saya cerita saja kepada teman-teman semua. Saya dulu jurusan biologi. Di biologi di SMA 1 Maros, kelas 2 Kak, kelas 3. Rankingnya ya orang bilang ya masuklah 10 besar, 5 besar. Ketika masuk ke kampus, saya pilihan pertamanya kalau orang di jurusan biologi ranking 1 pasti jurusan kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian hal-hal seperti itulah, teknik dan sebagainya. Saya memilih IPC. Pilihan pertama saya kedokteran. Pilihan kedua kesehatan masyarakat. Pilihan ketiga pemerintahan. Ya saya pilih pemerintahan ini karena ya mungkin karena bilang orang tua saya dua-duanya ASN. Jadi masuk di situ kan. Ternyata Allah luluskan saya di pemerintahan. Ya kalau orang bilang Pak Haidir waktu lulus di pemerintahan gimana? Ya mungkin kalau dibilang kecewa, ada juga rasa kecewa di kita. Pak ini kita ini di sekolah ini rankingnya ranking 1, 2, 3. Ya ini nilainya bagus-bagus, kita lulus ya di. Tetapi ternyata ilmu itu sangat penting buat kita semua. Saya masuk di pemerintahan, alhamdulillah, saya bismillah bahwa ini mungkin yang terbaik yang diberikan kepada saya. Sehingga saya menggeluti dengan sebaik-baiknya ilmu yang saya miliki. Ternyata ini dijawab oleh Allah. Dijawab
oleh Allah 10 tahun ke depannya. Bahwa ternyata saya harus masuk di dunia pemerintahan, di dunia politik. Jadi ketika saya menjadi anggota legislatif dan diberi amanah waktu itu, ya alhamdulillah dikasih amanah menjadi ketua DPRD dan menjadi ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan di umur 38 tahun. Karena saya punya bekal, punya kapasiti, ilmu, misalnya kemarin di ilmu pemerintahan di Sospol, alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kita berorganisasi, kita punya pengalaman terhadap seperti itu. Sehingga sama dengan ketika kita mau bergelut, misalnya kita punya resource, kita punya sumber daya. Ah ini ada lahan saya 1 hektar, ada 1,5 hektar. Apa sih yang harus saya lakukan untuk membangun di dunia pertanian ini? Nah, saya punya usaha, saya punya kafe. Apa kira-kira inovasi yang harus saya lakukan sehingga insya Allah kafe ini bisa bagus dan baik untuk didatangi atau ramai didatanginya. Nah, ini yang harus ditanam buat diri kita bahwa potensi yang kita miliki harus kita maksimalkan. Nah ini harapan saya. Jadi betul sekali Tuhan sekali. Tadi memang itu pasti kekhawatiran yang akan muncul buat kita. Tapi kalau kita sudah mengetahui, punya pengalaman, punya ilmu, punya teorinya. Karena saya yakin dan percaya teman-teman pemuda yang punya. Apalagi era sekarang mudah sekali. Semuanya ada di Mr. Google, semuanya bisa kita raih dengan membaca. Ya saya yakin dan percaya ini akan lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Oke, terima kasih Pak Haidir. Yang pastinya gini ya, kalau kita teman-teman berbicara tentang apa yang ingin kita lakukan, semuanya pasti punya risiko ya. Mau itu kita bertani, mau itu berdagang seperti yang tadi disampaikan. Namun terkadang Pak yang membunuh masa depan anak muda itu bukan risikonya, tapi kekhawatirannya yang terlalu berlebihan gitu. Jadinya tidak mau memulai, padahal sebenarnya ketika kita mulai mungkin 3 tahun kemudian kita sudah sukses. Tapi karena kita terlalu lama mikir, 3 tahun kemudian masih mikir gitu kan. Nah itu yang penting teman-temannya. Tadi juga sudah dijelaskan ada sedikit semangat bahwa Pak Haidir ini perjalanannya untuk bisa memimpin Kabupaten Maros ini sebagai inspirasi juga buat teman-teman. Tentu sesuatu hal yang mungkin tidak disangka-sangka begitu ya. Namun pasti saya melihat bahwa ada keberanian yang membuat Pak Haidir bisa melalui segala tahap itu. Pak Haidir ya. Oke, mungkin teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang di depan. Ini kita pokoknya ngobrol santai saja, kita diskusi dan mengulik ya kisah inspiratif dari Pak Haidir juga. Kalau Pak Sam tadi sesinya udah selesai Pak. Gak apa-apa, mendampingi Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jail Aziz, saya dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan senang sekali bisa bertemu dengan Pak Bupati Maros. Nah, saya tinggal di Moncong Loi Pak, adalah salah satu dari Kabupaten Maros. Nah, senang sekali bisa berbicara tentang pemimpin masa depan Pak. Dan saya juga ingin menjadi pemimpin masa depan. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Bapak, apa kemampuan atau karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pemimpin di masa depan? Dan bagaimana pendapat Bapak tentang melihat peran teknologi dalam menentukan dan mempengaruhi kepemimpinan di masa depan? Karena di masa depan teknologi itu akan berkembang. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Mohon maaf. Abdul Jalil. Abdul ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak bisa langsung dijawab Pak. Pemimpin masa depan di era teknologi. Ini sering banget ditanyakan. Mungkin dari pandangan Pak Haidir Sam seperti apa Pak? Iya, saat ini kita tidak bisa nafikan bahwa teknologi itu adalah hal yang penting buat kita semua. Bergerak di bidang, anggap saja di bidang politik seperti kami. Kami ini saya masuk di bidang politik, teknologi juga bisa membantu dan juga bisa menghancurkan kita semua. Kita bisa membayangkan saat ini ketika
seluruh misalnya teman-teman semua terlibat di bidang politik. Ya, punya media sosial. Ya, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya segalanya. Ya, kita berharap media itu menjadi media sosialisasi yang baik buat kita. Nah, tetapi ketika kita misalnya ada yang mau membuat negatif juga buat kita, ini juga bisa berbahaya juga buat kita secara politik. Tetapi yang paling utama adalah kita berusaha menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya dengan sehat. Ya, makanya ada ya mungkin bahasa bahwa ketika menggunakan teknologi kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk kita sebijak mungkin. Ya, ini harapannya. Tetapi kalau kita meninggalkan teknologi tersebut, ini kita tidak bisa buat apa-apa. Saya sampaikan pada kita semua, mungkin adik-adik semua sudah berbuat. Ternyata di sini ada yang sudah berbuat dan bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi tidak mempublikasikan. Ya, mempublikasikan, men-share apa yang telah kita buat. Ya, akhirnya kita terkalahkan oleh orang yang baru muncul. Ya, yang hanya sekali saja membuat teknologi menghasilkan tetapi dia publikasikan, dia tahu aturannya, dia membuat ya ada ilmu yang dia dapatkan sehingga dia bikin supaya produk yang dimiliki adalah mempunyai hak intelektual misalnya. Padahal kita dari awal menemukan hal yang sama. Nah, ini yang harapan kita, teman-teman pemuda yang punya kapabilitas ini terus melakukan hal-hal yang seperti tadi, menggunakan teknologi dan terus mengembangkan hal tersebut. Ya, ini harapan kita sehingga kalau pemimpin masa depan, pemimpin yang menguasai teknologi, saya yakin adalah pemimpin yang bisa berhasil. Saat ini pemimpin yang tanda kutip ya gaptek, ya mungkin orang bilang ya mungkin dia bisa berhasil, tetapi saya yakin dan percaya pemimpin itu pasti ada di belakangnya yang ahli dan pintar melakukan teknologi tersebut. Ya mungkin dia tidak mengetahui secara fasih, tetapi dia punya tim, dia punya orang yang bisa dia manfaatkan untuk memanfaatkan teknologi. Sehingga sekarang ya ada juga ya namanya pekerjaan teman-teman semua ya konten-konten kreator akhirnya muncul. Ya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman baik politisi, baik pemerintah, baik semuanya, itu semua adalah hal-hal yang bisa membantu kelancaran pembangunan ataupun buat dirinya dalam melakukan proses sosialisasi, pencitraan, dan bagaimana dia bisa menggait masyarakat kita. Ini harapannya. Oke, yang pasti kalau kita bicara tentang teknologi, kita berbicara tentang perubahan yang tentunya dilihat dari dua sisi. Kalau kita melihatnya dari sisi yang buruk, tentu kita akan tertinggal ya dengan negara-negara lain yang mungkin terus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah. Karena seharusnya teknologi itu hadir untuk memudahkan kita, karena semua juga apa yang kita hadirkan di sini berhubungan dengan teknologi, begitu Pak ya. Dan memang ya teman-teman tantangan kita mungkin Pak Haidir mungkin bisa juga kasih pandangan bahwa banyak juga sekarang yang berpikir bahwa tantangan kita saat ini bersaingnya bukan hanya dengan sesama manusia, tapi kita bersaing dengan perkembangan teknologi. Sudah ada AI, sekarang kita sudah bisa membuat sesuatu hal hanya cukup mengetik dan itu sudah bisa buat PPT, buat apapun itu Pak. Itu gimana menurut Bapak? Ya itulah semua yang harus mungkin kita, ya paling tidak kita memahami hal tersebut. Bahwa ternyata saat ini ada era perkembangan teknologi yang harus kita juga ikuti. Ya sekarang kembali lagi pada diri kita. Bahwa kemampuan yang kita miliki saat ini, resource yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, ini harus kita maksimalkan. Mungkin juga kita tidak memiliki hal tersebut, tetapi kita punya
ternyata kekuatan lain. Apa kekuatan itu adalah kekuatan jaringan, kekuatan teman kita, link kita, saudara kita. Yang kita bisa juga meminta bantuan ataupun juga ya sesama saling berbagi. Sehingga alhamdulillah kolaborasi bersama itu bisa membuat kekuatan yang besar. Saya temukan beberapa teman-teman pemuda yang berhasil, bukan dia kerja sendiri, tapi dia merangkul kawan-kawannya. Dia merangkul, saya ahli di sini, ini teman yang satu memang kerjanya pintar editing misalnya, yang satu pintar ini. Akhirnya dengan kolaborasi bersama, dia menghasilkan hal yang luar biasa. Ya ini yang harapan kita juga bisa saudara-saudara semua, teman-teman semua. Sehingga potensi itu, tetapi sekali lagi membaca resource yang kita miliki, membaca potensi yang kita miliki baik dalam diri kita dan yang kita miliki misalnya resource teman kita, saudara kita, ini semua yang bisa juga kita ajak berkolaborasi, itu hal penting buat kita. Ya benar. Jadi kalau kita lihat sekarang saja Pak ya, pertanian dengan teknologi itu sudah combine, udah menyatu, akhirnya apa? Secara positif juga mungkin dari hasilnya lebih baik, terus juga peningkatan kualitas dan kuantitasnya juga lebih baik dan memang bukan zaman dulu kalau mungkin saya dulu SD-nya di Kabupaten Maros Pak. Jadi benar-benar lihat tetangga-tetangga yang harus menanam dulu-dulu tuh benar-benar apa sih namanya harus pakai tangan. Sekarang kan dengan adanya teknologi itu lebih mudah lagi kan. Jadi kita harus melihat lebih positif lagi. Oke teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya, kita masih sharing-sharing siang hari ini. Di depan dulu deh, tadi udah cowok tadi, sekarang kita kasih kesempatan lagi untuk yang cewek bagian depan. Kakak yang di depan, silakan. Oke, perkenalkan nama dan dari mana ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlia dari Universitas Negeri Makassar. Saya ingin bertanya, tadi kan kita sudah bahas mengenai petani milenial ya. Jadi saya ingin membahas sedikit mengenai pendidikan, yang mana pendidikan ini merupakan salah satu jalan untuk kita meraih masa depan yang lebih baik. Nah, kebetulan saya ingin sharing Pak, saya pernah melakukan volunteer atau kegiatan relawan selama kurang lebih 10 hari, yaitu di daerah Maros Pak, tepatnya di Desa Cendrana di Dusun Holiang. Nah di sana itu Pak bisa dikatakan sangat tidak tersentuh oleh teknologi Pak di sana, sulit jaringan dan juga untuk akses pendidikannya bisa dibilang sangat tidak memadai Pak. Nah itulah tujuan kami untuk melakukan volunteer di sana. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai pemerintah setempat di daerah tersebut, apa kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan terkait kemajuan pendidikan anak-anak di daerah itu, karena saya menemui bahwa di sana sangat berpotensi anak-anak yang memiliki semangat besar untuk menjalani pendidikannya Pak. Jadi saya ingin tanyakan adalah langkah-langkah Bapak sebagai pemerintah setempat untuk menangani permasalahan tersebut. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini kita dari sektor pertanian, kita ke pendidikan lagi nih Pak. Dan ada dua Pak, ada dua yang disoroti. Tadi masalah teknologinya, jaringannya, dan juga masalah potensi pendidikan yang ada di daerah mana tadi, sorry? Cendrana Pak, mungkin bisa dikasih. Ya terima kasih. Jadi mungkin kalau saudara-saudara semua yang di sini, ini ada tadi pertanyaan malah spesifik secara geografis. Ya kalau ada yang belum ke sana, ini memang saya gambarkan bahwa ini dusun yang disampaikan adalah dusun yang letaknya di Desa Cendrana di Kecamatan Camba yang di atas puncak, ya hampir puncak gunung lah di sana. Nah, ini saat ini pemerintah daerah alhamdulillah ini sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah kita buka akses dulu, akses transportasi menuju ke sana. Sehingga proses perbaikan jalan, betonisasi sampai di Dusun Holiang ini kita akan lebih perbaiki lagi. Nah, sampai di sana memang yang paling utama adalah saat ini kita membuka namanya akses pendidikan buat masyarakat kita. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Maros lagi meluncurkan program namanya Gembira ke Sekolah. Ini yang paling utama yang harus ditanamkan dulu di hati anak-anak kita semua. Dia gembira ke sekolah, mau ke sekolah. Ya karena kalau
dia sudah meninggalkan pendidikan, ini bisa menjadi dampak buruk buat kita semua. Kalau teman-teman pemuda yang alhamdulillah terus mau melanjutkan pendidikan, ini sebenarnya sungguh luar biasa karena sudah ada ilmu yang didapatkan. Terima kasih tadi informasinya bahwa saat ini memang di sana dusun yang terpencil ini kita lagi membuat akses yang bagus, kemudian kita buka sarana pendidikan di sana lebih bagus lagi. Terutama teman-teman UNM, ini juga yang harapan kita nanti ketika yang bergelut menjadi pengajar dalam pendidikan, ini yang harus lebih kita perhatikan. Ketika misalnya ditempatkan di dusun-dusun terpencil, di desa-desa terjauh, harapan kita betul-betul bisa memberikan pelayanan pendidikan di sana secara bagus. Jangan sampai baru ditempatkan di dusun yang terjauh, terpencil, baru seminggu sudah cari dekeng jalur untuk pindah masuk ke kota lagi. Nah ini harapan kita sehingga ini semua harus saling mendukung. Ya, bagaimana sarananya bisa kita perbaiki, bagaimana juga misalnya para pendidik kita juga ada di sana, bisa memberikan pendidikan, dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat kita untuk menyekolahkan anaknya. Ya, karena hal-hal ini juga yang sempat kita temukan, masyarakat yang menganggap bahwa kalau misalnya di desa-desa terjauh terpencil, tidak usah kita apalagi belajar tinggi-tinggi karena akhirnya kita hanya berkebun. Padahal tidak seperti itu. Ketika dia mendapatkan ilmu yang bagus di universitas, kembali ke kampung untuk memberikan hal yang terbaik, menerapkan ilmunya, ternyata ini lebih bagus lagi ke depan. Jadi dulu sih ada namanya sarjana masuk desa, sarjana masuk di desa-desa terpencil. Nah ini program yang dulu. Sekarang ini tadi saya bicara dengan Bapak Pembantu Rektor 1, ya sekarang semua kampus sudah ada namanya ya Merdeka, Kuliah Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, sehingga 20 SKS untuk mahasiswa bisa magang atau langsung berada di lapangan atau di masyarakat untuk menerapkan ilmunya. Ini sangat bagus sekali. Nah ini harapan kita bahwa mahasiswa bisa memberikan juga pengetahuan, pengalaman buat di sana. Insya Allah di Dusun Holiang ini lagi kita terus perbaiki sarananya. Ketika sarana dan prasarana sudah semakin baik ke sana, ini akan lebih memudahkan lagi untuk jangkauan untuk akses pendidikan. Memang juga yang utama di sana adalah akses yang jaringan, misalnya jaringan yang sangat sulit karena daerahnya berbukit dan kita lagi mencari bagaimana solusi supaya di daerah-daerah terpencil itu juga bisa mendapatkan akses internet atau informasi sehingga dia bisa menggunakan teknologi dengan baik. Terima kasih. Oke baik, terima kasih dan saya juga mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari UNM dan juga pasti yang sudah melihat langsung kondisinya di sana. Tentu kami sebagai masyarakat yang mendukung pendidikan Pak Haidirsam berharap bahwa inklusivitas untuk pendidikan di Maros ini dapat terus dikembangkan karena kalau memang kita lihat potensi Maros ini memang berbeda-beda ya dari tipografinya, ada yang di daerah kota, ada yang di gunung, yang mungkin penyebaran untuk pendidikannya kita harapkan lebih meningkat lagi ke depannya. Terima kasih, berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua pastinya. Dan tidak terasa kita sekarang sudah berada di akhir acara. Dan pasti kita masih banyak hal yang ingin ditanyakan, namun semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di kesempatan ini bisa ditanyakan di lain waktu pastinya. Namun sebelumnya kita berikan sekali lagi kesempatan. Yang pertama kepada Bapak Samsuar Saleh SIP MSI dari Bawaslu Sulsel, mungkin ada kata penutup yang ingin disampaikan. Ini sudah mau pemilihan umum di tahun depan. Apa peran anak muda yang bisa dilakukan sekarang ini Pak? Silakan. Baik, pada kesempatan terakhir saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk menjaga satu, hak pilih, kemudian kedua, mengikuti
atau melaporkan setiap potensi atau dugaan pelanggaran di setiap tahapan. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga Pak sudah mendampingi kita berdua pastinya. Dan kita juga dengarkan kata penutup dan juga motivasi dari Bapak Haidir Syam selaku Bupati Maros. Ini kepada anak muda yang hari ini hadir Pak menyaksikan Millennial Fest hari ini. Iya, saya hanya mau katakan bahwa teman-teman di sini, teman-teman pemuda adalah teman-teman yang punya potensi dan kekuatan yang sungguh luar biasa. Mari kita manfaatkan dan melihat potensi yang kita miliki sehingga kita menjadi dan bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat diri kita, masyarakat, dan buat keluarga kita. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita dan pastinya demikianlah untuk sesi keberapa nih? Keempat ya. Keempat dan kelima kita di siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke kakak MC kita, Kakak Stel. Terima kasih sekali lagi dan mohon berkenan untuk bisa menerima sebuah apresiasi untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kami mengundang dengan hormat untuk kesediaannya Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk bisa menyerahkan bentuk apresiasi karena telah memberikan waktu untuk pemuda Kota Makassar dan juga kami mohon kesediaannya untuk bisa hadir bersama-sama Kakak Syafar dan juga Kakak Syahrul Afandi, tim dari Merial Institute untuk bisa mendampingi sekaligus foto bersama. Sekali lagi mohon izin kita akan foto bersama. Saya mohon kesediaannya kepada Kakak Syafar dan juga Kakak Syahrul Afandi selaku tim pengurus dari Merial Institute untuk bisa foto bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bupati Maros dan juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi. Mungkin mohon izin Bapak boleh maju satu langkah. Untuk foto bersama, silahkan teman-teman bisa mengambil tempat untuk mengabadikan momen pada siang hari ini. Selanjutnya untuk foto bersama dengan seluruh peserta, saya persilahkan untuk peserta bisa berdiri. Mohon berkenan kepada Bupati Maros, Bawaslu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan bentuk apresiasi untuk Bupati Maros dan juga perwakilan dari Bawaslu Sulawesi Selatan yang telah memberikan waktu dan juga tentunya hadir mendukung penuh kegiatan Millennial Fest 2023. Mohon berkenan untuk seluruh peserta silahkan bisa berdiri kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk sesi foto bersama kita akan melakukan dengan sesi formal. Setelah ini kita akan sama-sama menggunakan tangan di kepal sebagai bentuk semangat pemuda Kota Makassar untuk menjadi tonggak estafet terkhususnya di Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati Maros, juga perwakilan dari Bawaslu Sulawesi Selatan. Dari rekan-rekan Merial Institute, terima kasih sekali lagi tentunya. Dan mohon berkenan kembali, saya meminta kesediaan oleh Bupati Maros dan juga perwakilan Bawaslu. Mohon berkenan untuk bisa menyerahkan hadiah kepada penanya terbaik. Mohon izin Bapak Bupati Maros dan juga perwakilan Bawaslu Sulawesi Selatan. Mohon berkenan Bapak, saya akan menyita waktu Bapak sebentar untuk menyerahkan hadiah kepada penanya yang sudah memberikan pertanyaan terbaik di sesi diskusi Bapak Bupati Maros dan juga Bawaslu Sulawesi Selatan. Saya mengundang kepada Andi Noviansyah Putra dan juga Aris Wijaya untuk bisa hadir di depan untuk menerima hadiah yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Syamsuar dan juga Bapak Haidir Syam.
Boleh Andi Noviansa dan Aris Wijaya boleh ke depan. Oke. Untuk Aris Wijaya diserahkan langsung oleh Bupati Maros, Bapak Haidir Syam, dan juga untuk Andi Noviansyah Putra diserahkan oleh Bapak Syamsuar. Selanjutnya akan sesi foto bersama kepada dua penanya terbaik dan juga pemateri kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga kesempatan yang begitu luar biasa. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bupati Maros dan juga Bapak Haji Syamsuar Saleh SIP MSI selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Sulawesi Selatan. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Masih banyak hadiah dan masih banyak kesempatan untuk kita semua berdiskusi di siang hari ini. Kira-kira siapa lagi yang akan bertanya sebentar? Masih banyak sekali public figure yang kita sediakan untuk teman-teman berikan tanggapan ataupun mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini perlu dijawab langsung oleh tokoh-tokoh atau public figure yang berpengaruh atau memegang satu kepentingan untuk kemajuan kita semua tentunya terkhususnya di Kota Makassar. Tapi sebelum itu, sebelum saya akan invite lagi siapa narasumber selanjutnya, kita ice breaking lagi yuk. Semuanya boleh berdiri biar tidak ada yang mengantuk dan tidak ada yang boring untuk mengikuti Millennial Fest 2023. Kita hari ini banyak banget hadiah untuk semua teman-teman pemuda-pemudi Millennial Fest. Boleh yang tidak berdiri pasti ini panas-panas nih kursinya. Boleh berdiri dulu dong sebelum kita menyambut narasumber kita selanjutnya. Oke, kita ice breaking lagi seperti tadi ya. Kalau saya teriaknya selamat pagi itu 1 tepukan. Kalau selamat sore 2 tepukan. Kalau selamat malam ya tidak ada tepukan. Oke? Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat malam. Masih ada sedikit, masih ada pitching-pitching di belakang ya. Kita ulang lagi, selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan selamat malam. Masih ada, sepertinya masih ada yang ngantuk nih ya. Kita ulang lagi, harus lebih fokus lagi karena materi kali ini jauh-jauh luar biasa lagi untuk kita kupas. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat malam. Masih ada 1 tepukan. Yang di sebelah sini bilangnya Miki, dede. Sebelah sini, buktikan dong ya. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat sore, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Boleh duduk kembali. Oke, saya akan langsung invite siapa narasumber selanjutnya. Dan tentunya masih akan dipandu juga oleh moderator kita. Gak apa-apa, makan Miki dulu, tenang-tenang. Kita akan mengundang lagi narasumber kali ini tentunya luar biasa. Beliau hadir di sini untuk membagi banyak pengalaman, bukan hanya itu juga tentunya membuat kita akan semakin sadar bahwa kita pemuda emang benar-benar benang merah dari kemajuan satu kabupaten, provinsi, bahkan negara. Dan hari ini pemerintah Kota Makassar berhasil dan selalu peka dengan apa yang dibutuhkan oleh pemuda-pemudi Kota Makassar. Jadi kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang panggilan yang hadir di sini meluangkan waktu. Kalau pemuda di luar sana mengatakan kalian buang-buang waktu untuk hadir di sini, menurut saya kalian orang pilihan yang mungkin saja akan menggantikan beliau seorang tokoh-tokoh figur yang luar biasa di kemudian hari. Oke, gimana moderator saya boleh hadir di depan ya bersama saya tentunya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Akmal Idrus. Gimana? Ngisi ini amunisi dulu, ya? amunisi. Iya, betul. Biar bisa berpikir. Oke, silahkan duduk Kak Akmal ya. Ada apa nih? Ada mic, oke. Biasa, oke. Kali ini nih, siapa sih sebenarnya narasumber selanjutnya Kak Akmal? Oke, jadi hari ini, sore ini, masih semangat gak teman-teman? Masih? Oke, coba kalau ini ada yelnya gak sih, ya, Steph?
Boleh kalau mau Oke, dibuatin biar boleh. nggak ngantuk ya. Kalau kita bilang millennial face, semuanya milenial pasti bisa. Oke? Semuanya milenial pasti bisa. Oke? Oke, kita coba dulu. Millennial face, milenial pasti bisa. Tepuk tangannya dulu dong. Karena teman-teman, kalau teman-teman dibawa ngantuk, saya juga di sini kebawa energinya ngantuk juga. Iya betul ya, energinya nyampe ya. Benar. Oke. Nah, tadi kenapa dirasakan? Karena kalau kita keluar sekarang panas banget ya. Jadi nanti akan ada satu orang yang inspiratif yang akan kita undang di sini. Ini akan Terlebih dahulu video Laskar Hijau Penjaga Hutan Gunung Lemongan. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum disaksikan, Yep. pasti sudah penasaran ya. Kira-kira videonya seperti apa? Kenapa membahas tentang sejuk pegunungan betul. yang hijau-hijau? Yang hijau-hijau. Mm-mm. Tapi sembari kita mau putar, kita panggil dulu orangnya. Katanya Betul. kita di tengah-tengah. Boleh. Kita langsung undang Kak Aak Abdullah Al-Kudus dari Laskar Hijau. Tepuk tangan dulu dong. Harus semangat. Anak milenial harus penuh semangat ya Betul. kayak kita berdua ini. Betul, harus Milenial semangat nggak? ya. Harus semangat untuk, oke, selamat siang Kak. Wah luar biasa semangatnya ini. Selamat siang Kak. Halo Kak. Bukan cuma harusnya Laskar Mas Hijau. ya. Iya. Ini datang Boleh, jauh-jauh loh dari Jawa Timur. Bener ya Wah, Mas? hadir di Kota Makassar spesial untuk pemuda Kota Makassar. Monggo silakan Kak. Yep. Luar biasa. Bukan hanya Laskar Hijau, outfitnya hijau, total Ijo-ijo banget. ya. Ini saya juga hijau loh. Iya. Karena udah tahu mau ketemu dengan Oke. Laskar Hijau jadinya pakai hijau. Oke. Oke deh, sebelum kita lanjut, kita Ya. mau coba lihat dulu ya. Ada mungkin sedikit video yang akan kita nonton dulu. Ya. Nanti ini sebagai pengantar diskusi kita di siang hari ini. Betul. Oleh karena itu, kali ini saya serahkan sepenuhnya untuk Kakak Akmal. Terima kasih Kakak, Terima tepuk tangannya kasih. dulu dong. Di masa kritis itu, saya berpikir kalau saya mundur, maka akan habislah cerita tentang konservasi di Gunung Lemongan. Itu yang kemudian saya berdoa kepada Allah, kalaupun harus sendirian saya menanam, kalaupun harus sebulan hanya mampu menanam sebatang pohon saja, tolong beri saya kekuatan. Makanya terus saya lakukan itu, dan di luar dugaan Allah mengirimkan orang-orang di luar lingkaran itu, dan mayoritas dari golongan yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Manusia membutuhkan hutan. Di dalam hutan terdapat banyak komponen dasar kehidupan. Tidak hanya untuk manusia, hutan memberikannya juga untuk makhluk lain. Banyak manfaat hutan bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber mata air. Seperti kita tahu, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Di hutan, mata air dihasilkan oleh pepohonan yang menyimpan air hujan. Dari hutan pula, kebutuhan rantai makanan makhluk hidup tercukupi. Pentingnya hutan bagi kehidupan seharusnya membawa kabar gembira bagi manusia. Tapi kenyataannya, pada beberapa kasus, hutan menjadi area eksploitasi berlatar belakang alasan ekonomi. Hutan menjadi gundul dan menimbulkan bahaya. Seperti yang terjadi di hutan sekitar lereng Gunung Lemongan, Jawa Timur.
Sejak bergantinya rezim politik pada 1998, hutan ini dikuasai dan ditebangi secara liar. Hutan untuk rakyat, begitu bunyi pernyataan Presiden keempat yang biasa disapa Gus Dur itu. Namun sayangnya, sebagian masyarakat yang berpikiran sempit mengartikannya secara serampangan. Hutan Gunung Lemongan salah satu yang menjadi sasaran. Ribuan hektar hutan mulai terbuka dan menyisakan keringnya ranu di sekitarnya. Ranu adalah sebutan warga sekitar bagi cekungan yang menyerupai danau. Akibat penebangan liar, beberapa ranu kering. Kawasan sekitar pun dilanda krisis air. Saat ini, beberapa orang yang peduli penyelamatan hutan Gunung Lemongan melakukan penghijauan. Merekalah pemuda yang peduli pada manfaat hutan. Lahan seluas 2.000 hektar siap mereka tanami supaya hijau kembali. Sekitar 10 menit berjalan kita menuju ke arah Gunung Lemongan. Ya. Saya bisa menyaksikan sendiri bahwa ini sudah sangat-sangat terbuka nih. Ya. Bisa diceritakan sedikit tentang Gunung Lemongan itu apa sih? Gunung Lemongan ini adalah salah satu dataran tinggi dari Pegunungan Hyang. Jadi antara dataran Lemongan dengan dataran Argopuro itu satu kompleks pegunungan. Namanya Pegunungan Hyang. Makanya ditengarai nama Lumajang itu dulu berasal dari kata lembah Hyang. Terus zaman Arya Wiraraja 1225 itu menjadi Lamajang dan kemudian menjadi Lumajang. A.A. Abdullah Al-Kudus adalah koordinator pemuda desa ini. Pada 2008, ia mendirikan organisasi swadaya bernama Laskar Hijau. Berangkat dari keprihatinan terhadap gundulnya hutan di halaman belakang rumahnya, A.A. Abdullah berinisiatif mengajak masyarakat yang peduli pada fungsi hutan untuk menanaminya kembali. Nah, kami tuh pengen tahu sebenarnya dulu tuh selebat apa sih hutan di sini tuh, Mas? Kalau dulu sebelum 2002 itu hampir semua kawasan ini tertutup pohon. Memang ada sebagian yang memang kawasan ilalang itu biasanya itu daerah batuan-batuan yang muda itu. Tapi sebagian besar bisa dilihat mungkin contohnya di sisi itu hampir seperti itu semuanya. Dan di bawah sini ini banyak pohon-pohon yang gede banget. Itu cerita masyarakat setempat. Tahun 80-an itu masih banyak sekali pohon yang dipeluk sampai 5 orang, nggak cukup gitu-gitu. Nah, sekarang 2.000 hektar itu kondisinya hampir semuanya kayak gini. Dari 2.000 hektar lahan di wilayah Kabupaten Lumajang, baru sebagian yang tergarap. Itu pun ada kalanya terbakar saat musim kemarau. Struktur tanah di kawasan gunung berapi ini tak mudah menyerap air. Selain api, kekeringan akibat minimnya serapan air mengancam tanaman-tanaman yang sudah mengisi sekitar 400 hektar lahan. Momen apa yang menggerakkan Mas AA ini untuk melakukan penghijauan? Apakah karena memang ini air sudah menipis, apa kemudian memang mudah terbakar, atau memang ada niatan lain dari Mas AA? Ya, karena kami memang lahir, hidup, dan tinggal di bawah Gunung Lemongan, tentu kami mendapatkan air minum itu dari ranu-ranu yang saya ceritakan tadi. Tentu kita banyak masyarakat yang mengairi sawahnya dari ranu tersebut. Penggundulan hutan yang terjadi di sini pada 98-2002 itu mengakibatkan penurunan debit air di semua ranu. Bahkan tahun 2007 ada satu ranu di sini yang mati total sampai hari ini. Hutan Gunung Lemongan dikelilingi banyak ranu. Berbeda dengan danau, ranu merupakan penampung aliran sumber mata air. Sedangkan danau, sumber mata airnya bisa berasal dari dasar danau itu sendiri. Belum lagi struktur tanah vulkanis di kawasan ini yang tak mampu menyerap air. Air menjadi barang mewah. Matinya beberapa ranu tentu mengganggu ekosistem. Air yang berfungsi sebagai irigasi di lahan produktif warga menipis. Laskar Hijau dibentuk oleh A.A. Abdullah
untuk menghijaukan hutan sehingga ranu-ranu yang ada di kawasan Gunung Lemongan bisa kembali terisi. Wilayah gunung dengan tinggi 1.600 meter di atas permukaan laut ini adalah wilayah yang tergolong rawan krisis air. Untuk itulah, A.A. Abdullah gencar mengajak masyarakat membantu menanami kembali lahan yang gersang sejak 2005 lalu. Dari sekian ribu hektar yang katakanlah tanda kutip AA garap ini, kesulitan apa yang Mas AA hadapi? Ya, tantangan utama kami saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan. Di kawasan ini masyarakat banyak yang tergantung untuk berbudidaya kayu sengon, karena banyaknya pabrik kayu sengon juga di sini, pabrik untuk bikin plywood. Banyak sekarang yang mulai merambah ke kawasan lindung, dan parahnya pembukaan lahan itu biasanya dilakukan pada bulan kemarau dengan cara membakar. Sambil menanam, mereka sudah harus memikirkan bagaimana tanaman-tanaman itu bisa bertahan. Untuk itulah, A.A. Abdullah menjadikan musim hujan sebagai waktu yang ideal untuk menanam. Limpahan air yang turun saat hujan akan mudah mengairi kantong-kantong polybag tanaman. Sehingga saat musim kemarau tiba, tanaman itu diharapkan akan mempunyai akar yang kokoh dan dapat bertahan hidup. Kering air mata, tak tahu lagi arti tangisan. Gunung Lemongan secara geografis terletak di dua kabupaten, Probolinggo dan Lumajang. Berdiri di antara pegunungan Tengger di sisi barat dan Gunung Argopuro di sebelah timur, Lemongan termasuk ke dalam kompleks gunung api Iyang. Di kawasan ini, banyak terdapat gunung api kecil yang pernah meletus pada masa prasejarah. Tidak diketahui kapan letusan terjadi hingga menciptakan ceruk seperti ini. Ceruk ini disebut mar. Beberapa di antaranya digenangi air. Beberapa yang lain kering. Jika dilihat dari ketinggian, kawasan ini memiliki banyak sekali mar, menjadikan kawasan ini potensial sebagai sebuah geopark. Sebagian mar yang kini digenangi air dimanfaatkan warga sebagai tandon raksasa. Ranu menjadi sumber pengairan kebun dan peternakan ikan. Salah satu ranu kini berkembang menjadi tempat wisata. Saat ini kita sedang berada di Ranu Kelakah ya Mas ya. Ranu Kelakah ini merupakan bagian dari 24 mar yang ada di sekitar kawasan Gunung Lemongan. Kemudian 13 diantaranya sudah terisi air dan 7 ada di Kabupaten Lumajang. Ya. Nah, keterkaitannya dengan keberadaan Gunung Lemongan dan proses penghijauan yang Mas AA lakukan itu, air-air ini seperti apa Mas? Ya, yang pertama bedanya ranu dengan danau itu, kalau danau itu dia memang mata airnya dari bawah. Tapi kalau ranu seperti yang kita berada sekarang ini, dia mata airnya resapan dari ekosistem yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah Gunung Lemongan. Dulu di sini, sebelum 98-2002, sebelum ada illegal logging di Gunung Lemongan, ada kurang lebih 32 mata air di pinggiran Ranu Kelakah ini. Tapi pasca illegal logging 2002 itu, sekarang tinggal 6. Ranu Kelakah adalah salah satu ranu yang berisi air. Kemungkinan ada tidak ranu yang sekarang kering, katakanlah begitu, itu bisa kembali terisi air sebagai sumber sumber tampungan air bagi masyarakat sekitar. Ya. Ada di Desa Salak, Kecamatan Randu Agung, itu tahun 2007 ada satu ranu namanya Ranu Kembar, itu mati total. Dan akhir-akhir ini mulai terisi air lagi.
Artinya terbukti bahwa keterkaitan antara Gunung Lemongan dengan Ranu itu sangat erat. Saat ini, AA Abdullah dibantu sekitar 20-an relawan menanam dan menjaga hutan Gunung Lemongan. Relawan Laskar Hijau kebanyakan adalah pemuda yang berasal dari desa sekitar. Mereka semakin sadar pentingnya fungsi hutan di dekat mereka tinggal. Namun, kerja Laskar Hijau banyak mengalami hambatan. Salah satunya datangnya musim kemarau. Kebakaran yang mudah terjadi seakan membuat apa yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun sia-sia. Namun di balik itu, musuh terbesar justru datang dari lingkungan terdekat. Beberapa kasus pembakaran dan penebangan masih terjadi. Warga di sini sering mendapatkan informasi keliru soal bagaimana memanfaatkan hutan. Mereka menganggap membakar dan membuka lahan bisa memperkuat posisi mereka sebagai penggarap sah. Namun, secara hukum, ribuan hektar lahan di lereng setinggi 500-an meter di atas permukaan laut ini resmi berada di bawah naungan perhutani. Disinilah kerja keras Laskar Hijau diuji. Kasus hukum sering terjadi, kebanyakan seputar pembakaran dan penebangan. Namun, belakangan, pos mereka juga dirusak. Pada Maret 2018, sekelompok orang merusak pos dan menebang beberapa pohon. Rentetan kejadian itu membuat Laskar Hijau perlu memperkuat posisi organisasinya. Laskar Hijau kini memiliki divisi khusus untuk mengawal aparat penegak hukum menuntaskan laporan-laporan mereka. Dari proses hukumnya sendiri, keinginan Laskar Hijau jelas tindak pelaku kejahatan pengrusak hutan lindung yang ada di Gunung Lemongan. Tindak tegas, karena selama ini yang ada ya mereka nggak tahu kemudian setelah ditangkap dilepaskan lagi gitu tanpa ada proses hukum yang berarti. Makanya dari 17 laporan itu kan mandek semua. Itu padahal 17 laporan itu dari 2016 kalau dari catatan perhutani gitu. Itu pun mandek sampai hari ini, tidak ada proses lebih lanjut. Di luar masalah hukum, hutan Lemongan masih memerlukan uluran tangan relawan. Bibit bambu dan buah-buahan masih dibutuhkan. Laskar Hijau sengaja memilih bibit kedua jenis tanaman ini karena dapat menyerap air dan menghasilkan buah siap makan. Proses mencari bibit pun tak sulit. Untuk menyemai pohon buah-buahan, biji-bijian mereka dapatkan dari banyak lokasi, misalnya di tempat pembuangan sampah. Seperti di pinggir kali ruas jalan raya antara Lumajang, Probolinggo ini. Biji buah-buahan seperti sirsak, duren, dan alpukat mudah mereka dapatkan. Biji mereka pisahkan dari daging yang membusuk, lalu dibawa ke posko untuk disemai. Selain di pinggir jalan ini, para relawan sering mencari biji-bijian di pasar tradisional. Yang dulu saya itu bisa merampok, ngajak orang untuk mencuri, bisa bermain apa sembarang. Yang tidak mabuk, judi juga. Dengan saya itu datang ke gunung ini di Basecamp Laskar Hijau, saya terlibat intent konservasi. Ternyata itu bukan cuma mengkonservasi lingkungan yang ada di sekitar Gunung Lemongan, tapi juga mengkonservasi jiwa saya, hati saya. Tidak mudah bagi AA Abdullah Al-Kudus mempertahankan loyalitas relawan. Pada 2008, saat Laskar Hijau berdiri, antusiasme simpatisan datang dari berbagai kalangan. Namun, seiring berjalannya waktu, niat baik tinggallah cerita. Para perintis satu persatu meninggalkan AA Abdullah. Namun ia tak putus asa. Ia melanjutkan cita-citanya menghijaukan hutan Gunung Lemongan secara perlahan.
Di masa kritis itu, saya berpikir kalau saya mundur, maka akan habislah cerita tentang konservasi di Gunung Lemongan. Itu yang kemudian saya berdoa kepada Allah, kalaupun harus sendirian saya menanam, kalaupun harus sebulan hanya mampu menanam sebatang pohon saja, tolong beri saya kekuatan. Patah tumbuh, hilang berganti. Di saat A.A. Abdullah harus berjuang sendiri, tak disangka datang orang-orang baru. Mereka adalah beberapa pemuda desa yang bersimpati meski awalnya curiga dengan tindak tanduk A.A. Abdullah dengan Laskar Hijaunya. Seperti pemuda ini, sikap curiga terhadap Laskar Hijau di kemudian hari justru berbalik dan ia menjadi figur yang mampu menegakkan kembali misi penghijauan. Sebelum bergabung dengan Laskar Hijau dulu aktivitas Mas Hilal apa aja, Mas? Saya aktivitas biasa aja karena saya itu kepala dusun di salah satu dusun di desa ini. Dan kebanyakan sih karena ini desa terpencil, karena mereka itu ekonominya sangat sulit. Jadi saya terus terang aja kebanyakan saya itu menjadi pengarah mereka sebetulnya untuk merusak hutan juga, untuk mengeksploitasi hutan juga, pembalakan liar, illegal logging. Itu kebanyakan ya saya juga yang ada di belakang. Ilal Hakim awalnya seorang preman kampung yang kemudian memilih bergabung dengan A.A. Abdullah Al-Qudus menghijaukan Gunung Lemongan. Masih terngiang di telinganya kata-kata yang dilontarkan A.A. Abdullah saat ia mendatangi Laskar Hijau dan bertanya soal aktivitas mereka. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, ada perubahan aktivitas dari masa lalu Mas Hilal kemudian menuju ke aktivis penghijauan. Secara ekonomi ada perubahan? Perubahan ekonomi, terutama terhadap tanggung jawab saya kepada keluarga ya. Itu sangat nyata sekali karena banyak sih saya itu sampai dengan apa yang saya lakukan sekarang, saya itu sampai tidak percaya dengan apa yang saya lakukan sampai sejauh ini gitu loh. Yang dulu saya itu bisa merampok, ngajak orang untuk mencuri, bisa bermain apa sembarang, yang tidak mabuk, judi juga. Dengan saya itu datang ke gunung ini di Basecamp Laskar Hijau, saya terlibat intent konservasi. Ternyata itu bukan cuma mengkonservasi lingkungan yang ada di sekitar Gunung Lemongan bagi saya, tapi juga mengkonservasi jiwa saya, hati saya. A.A. Abdullah dan relawan Laskar Hijau terus bekerja. Beberapa program yang sedang diupayakan untuk diwujudkan menanti di depan. Salah satunya memetakan lahan sesuai koordinat titik menggunakan teknologi satelit. Mereka berharap dengan membuat peta wilayah, proses penghijauan dan perawatan akan mudah mereka lakukan. Lahan seluas 2.000 hektar terus mereka upayakan hijau dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ini tentu membutuhkan biaya. Sifat swadaya tentu memberatkan kegiatan operasional mereka. Sumber air yang berasal dari mesin pompa untuk membantu proses pembibitan mutlak dibutuhkan. Saat ini, sumber air di posko hanya air hujan yang ditampung. Sampai hari ini Laskar Hijau tidak punya funding, tidak dibantu oleh siapapun. Hanya ketika ada kegiatan insidentil, misalkan ketika ada acara besar, peringatan Hari Bumi atau apa itu, ada beberapa pihak yang kadang-kadang membantu. Tapi untuk operasional keseharian, semua teman-teman relawan membiayai dirinya sendiri. Kita butuh ada sumur bor di atas. Karena kita untuk selama ini kita pembibitan di rumah masing-masing. Jauh dari lokasi tanam. Pria kelahiran 1974 ini layak menerima apresiasi. Beberapa penghargaan ia terima atas kerja kerasnya. Meskipun perjuangan belum selesai, piagam dan piala ini bisa mewakili kerja kerasnya menyelamatkan hutan dan meneruskan penghijauan. Pada Agustus 2017,
Pria yang tak sempat menyelesaikan pendidikan menengah atas ini menjadi satu di antara 72 orang berprestasi. Oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP, Gus AA diundang ke Jakarta. Sisi Gunung Lemongan di Kabupaten Lumajang menyimpan potensi ekonomi bagi warganya. Kekayaan geologi bisa menjadikannya objek wisata pilihan. Inilah sasaran yang harus dicapai pemerintah kabupaten agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Ini kami perlu kajian, tetapi langkah yang sudah kami lakukan adalah ketika Badan Otorita akan mengelola Bromo, Tengger, Semeru, begitu kita ngomong masalah Lumajang, apa yang akan diberikan? Salah satunya adalah wisata geopark yang ada di Gunung Lemongan itu, bahkan yang kita serahkan melebihi kabupaten lain. Ribuan hektar kita serahkan, ada 4.000 hektar kalau tidak salah, itu diantaranya yang terbanyak adalah geopark. Karena memang sangat memungkinkan. Pilihan AA Abdullah Al-Kudus menjaga hutan Gunung Lemongan adalah jalan hidup. Seperti merawat pekarangan belakang rumah, ia terus menjaga hutan-hutan di kampung kelahirannya ini. Manusia membutuhkan oksigen dan air. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Aak, bisa langsung kembali lagi ke sini. Luar biasa sekali, kita tadi sudah melihat ini sedikit nobar ya. Kita nobar di siang hari ini. Ada yang tidur gak? Ada yang pakai popcorn? Oke, siap. Jadi tadi kita sudah melihat ya apa yang dilakukan oleh Laskar Hijau. Kalau yang saya tangkap pasti bagaimana Mas Aak ini bisa menjaga hutan, menjaga lingkungan ya. Mungkin saya mau tanya sama Mas Aak, kenapa sih mau concern pada isu itu gitu kan? Dan apa ekspektasinya gitu Mas Aak dengan yang dilakukan? Ya, yang pertama karena saya punya anak dan saya tidak ingin anak saya nanti mewarisi alam yang rusak, susah mencari air minum, susah makan karena pertaniannya hancur. Maka ini nggak ada yang hebat-hebat banget sebenarnya. Saya cuma ingin menyelamatkan anak saya saja. Karena kami percaya bahwa bumi ini bukanlah warisan, tetapi bumi ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Berarti Mas Aak melihat bahwa ada masa depan lingkungan ini yang ingin diwariskan oleh anak cucu kita ke depannya ya, sehingga ingin melakukan ini. Ini dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2005. Dari tahun 2005? Ya. Sebelumnya sebelum menemukan untuk concern pada isu ini Mas, sebenarnya apa sih aktivitasnya? Apakah memang sering ikut kegiatan-kegiatan? Biasanya kan kalau anak-anak kuliah misalnya mungkin berkecimpungnya tuh di di Mapala gitu kan. Nah kalau Mas A gimana? Enggak, saya kebetulan SMA gak lulus, tinggal di desa. Jadi istilah zaman dulu itu masa depan suram. Jadi sebelum saya kemudian memilih untuk mengabdi di lingkungan ini, saya memang lebih banyak di kesenian. Saya di teater, di seni rupa dan berkegiatan dengan masyarakat saja di sekitar saya. Karena kondisi di tempat kami itu memang cukup desa ya. Kebetulan Kabupaten Lumajang itu kalau Gunung Lemongan itu ada di sisi utara. Kemudian di sisi barat itu ada Gunung Semeru, mungkin yang teman-teman lebih sering mendengar daripada namanya. Jadi ada Semeru sama Bromo. Jadi kami memang ya boleh dibilang orang-orang gunung lah. Jadi karena saya tidak kuliah, maka saya tidak kenal dengan istilah Mapala dan lain sebagainya. Dan saya jujur kalau diajak mendaki saya nggak kuat. Tapi tadi kelihatannya mendakinya cukup tinggi juga ya? Ya itu cuma di ketinggian 500-an. 500-an. Tapi kalau harus ke puncak
harus ini dulu, harus sholat istikharah dulu. Ini yang bikin saya penasaran, kalau kita lihat tadi kan ada area-area yang mungkin bisa dikatakan itu ditanami gitu kan. Itu sebenarnya apakah ada masyarakat yang punya area tertentu di situ atau itu memang ya udah liar aja gitu dan Mas Aak yang contribute untuk menanam dan segala macam di area tersebut? Iya, kalau tadi melihat pohon-pohon itu hasil karya saya dan kawan-kawan di Laskar Hijau sejak 2005. Tanam 1 pohon, 2 pohon dan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih yang menjadi hutan kembali itu sekitar 400 hektar. Oke, sip. Terima kasih Mas Aak. Sepertinya tadi dapat info, ada yang mau dipresentasikan Mas atau kita mau sesi tanya jawab aja? Bagusnya gimana? Monggo, karena sebenarnya begini. Iya. Tadi kemarin panitia menghubungi saya diminta ngomong tentang climate change. Nah, tapi saya melihat dari pagi teman-teman ini mendengar ceramah dan lomba pidato, sehingga saya nanti khawatir saya hanya menyesakkan dada, maka ya sudahlah saya pilih putar dokumentasi saja. Ya ini juga cara saya biar saya tidak terlalu capek bicara di depan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi teman-teman di sini sudah tidak penasaran lagi apa sih yang dilakukan oleh Mas Aak dan pastinya teman-teman ini bukan langkah yang sederhana karena pasti ketika ingin memulai concern misalnya menjaga lingkungan ini itu butuh kekuatan yang lebih pasti dan pasti butuh bukan hanya modal semangat, pasti juga secara finance juga membutuhkan itu Mas ya. Ya. Nah, kalau dukungannya gimana Mas? Ya kami punya funding namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Ya mungkin anu aja ya, biar saya agak kelihatan akademis sedikit, biar lebih kelihatan agak pinter, biar ini ya pakai bahan presentasi aja ya. Oh boleh, Untuk boleh, membantu boleh. biar kita lebih fokus aja. Oke, mungkin mau bertanya. Mau presentasi dulu, Tadinya sabar. saya mau gaya-gaya dulu pakai presentasi, sudah ada yang nanya. Oke, kita lihat Manut. dulu ya presentasinya ya. Silakan Mas. Ya ketika saya dihubungi panitia bahwa ini adalah acara festival anak muda, saya sangat bersemangat sekali untuk datang ke sini. Setidaknya kalau saya berkumpul dengan kalian, orang akan mengira saya masih muda. Itu cita-cita pertama. Kemudian yang kedua, ternyata gak nyampe ya Mas. Minta tolong di ini ya, next. Ada yang, wah ini nanti jadi panjang. Oke lah, tapi teman-teman tahu maksudnya bahwa jika pemimpin itu memberi contoh yang baik, kira-kira begitu, dan anak-anak pasti akan mencontoh dengan baik juga. Dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa saya ingin memastikan bahwa anak saya nanti tidak mengalami situasi yang hancur. Next. Nah ini, saya jujur saya sering tidak terima dengan orang tua yang selalu melihat pemuda dari sisi negatif. Pasti, anak muda senangannya tawuran, mabuk. Seolah-olah tidak ada yang yang baik sama sekali dari pemuda dan stigma buruk itu bahkan sering terjadi di sekolah-sekolah yang seharusnya ini menjadi ruang di mana mereka menjadi lebih bijak, lebih pintar dan lebih kreatif. Tapi justru banyak di sekolah stigma-stigma buruk itu yang terjadi. Dan contohnya yang terjadi belakangan ya, beberapa. Terakhir kemarin di Bogor ada tawuran dan lain sebagainya. Lalu yang harus kita tegaskan hari ini, mungkin tadi ada Bawaslu, ada Bupati. Data pemilih tetap untuk pemilu 2024, jumlah pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z ini kurang lebih 60%. Maka Anda punya peluang yang besar untuk menentukan arah negara Indonesia besok. Nah ini nanti diskusinya lain, tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita anak muda, saya ikut-ikutan muda jadinya.
anak-anak muda punya ruang yang besar untuk menentukan negeri ini pada pemilu 2024 besok. Maka perlu ada konsolidasi di antara teman-teman untuk memastikan orang-orang yang dipilih oleh teman-teman adalah orang yang akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ini kenapa saya tidak, tadinya saya sudah siapkan beberapa bahan presentasi tentang climate change. Tetapi hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Cerah dan Ceng.org menunjukkan bahwa anak muda justru yang tadi di stigma jelek itu justru paling mengerti tentang urusan atau isu perubahan iklim. Dari 8.374 responden survei, hanya 5 orang yang tidak percaya tentang krisis iklim. Jadi kalau kemarin pembahasan kita tentang global warming, kemudian meningkat lagi kepada climate change, dan yang terjadi sebenarnya saat ini sudah pada krisis iklim. Dan dari 8.000 sekian anak muda itu, mereka percaya. Hanya 5 saja yang tidak percaya dan mayoritas menganggap atau khawatir terhadap dampak dari krisis iklim yang terjadi hari ini. Tapi kalau kita lihat orang tua di dewan dan lain sebagainya, kok kayaknya ini bukan isu yang penting banget gitu. Tapi justru anak muda menganggap ini penting, tapi ruang-ruang mereka untuk bersuara saat ini masih sangat minim. Maka menurut saya Millennial Festival ini menjadi salah satu ruang bagi kita untuk menyuarakan itu. Lalu menurut anak-anak muda, solusi yang terbaik untuk menghentikan penebangan dan untuk menghentikan krisis iklim ini atau setidaknya memitigasi atau mengurangi resiko dari krisis iklim ini, yang pertama adalah menghentikan penebangan dan pembakaran hutan. Itu ada 28%. Kemudian mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara dan lain sebagainya. Dan meminta kita untuk berganti kepada energi baru terbarukan. Itu ada 26%. Yang ketiga kemudian memulai perilaku hidup ramah lingkungan. Itu ada 19%. Berikutnya, potensi energi bersih menurut anak-anak muda di survei ini, yang pertama adalah energi matahari 28%, kemudian energi air 20%, energi angin 165, kemudian 16,5, kemudian gelombang laut 15%, geotermal 14%, dan biomasa. Dari hasil survei ini saya jujur senang bahwa ternyata anak-anak muda kita jauh lebih peka terhadap krisis iklim. Dan oleh karena itu perlu dibuka ruang diskusi yang banyak, ruang gerak yang banyak agar dampak dari krisis iklim ini bisa setidaknya bisa diminimalisir. Next. Oke, terus. Ya, ini hanya saran-saran saja. Lanjut saja. Nah, menurut saya penting kita bersuara terus untuk itu. Setidaknya di media sosial kita. Jadi kalau ruang-ruang Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyuarakan ini, maka ruang-ruang media sosial harus kita rebut untuk menyuarakan krisis iklim ini. Lanjut. Dan harapan kita, teman-teman juga nanti bisa bergerak bersama-sama untuk melakukan kebaikan ini, entah caranya nanti bergabung ke komunitas yang bergerak di isu ini, atau bisa juga teman-teman bisa bikin kelompok-kelompok kecil di desa masing-masing, seperti yang kami lakukan di Gunung Lemongan. Itu sebenarnya upaya kecil dari anak-anak kampung yang nggak kuliah, tapi kami berusaha melakukan sesuatu. Setidaknya kami pernah berarti meskipun sekali, dan
Kami rela setelah itu kalaupun harus mati. Silakan, lanjut. Ada beberapa cara untuk menambah wawasan kita. Yang pertama mungkin kita mengikuti akun-akun yang informatif atau tokoh-tokoh yang inspiratif bagi kita dalam hal ini, dalam hal lingkungan. Kemudian ya nonton yang tema-tema lingkungan lah. Jangan nonton yang perang-perang terus. Kita ini tidak sedang dalam krisis perang, kita ini sedang dalam krisis iklim. Maka sebaiknya mulailah Netflix kita itu carilah film-film yang ngomong tentang isu lingkungan. Lalu turun langsung ke masyarakat itu penting. Melihat langsung apa yang terjadi. Kalau di desa saya, dulu sebelum ada perubahan iklim ini, petani itu dalam 1 hektar sawah bisa panen, bisa menghasilkan padi itu sampai 10 sampai 12 ton. Tapi hari ini akibat perubahan iklim itu paling maksimal itu 6 ton. Ini salah satu yang harus kita ketahui di sekitar kita. Tapi lagi-lagi kita juga harus tahu tempat, harus tahu konteks, harus tahu budaya. Awal-awal ada isu perubahan iklim, pemanasan global, saya datang ke masyarakat di suku Tengger. Jadi kira-kira 1 jam dari rumah saya, itu posisinya di kaki Gunung Semeru, ada suku Tengger yang tinggal di Ranupane, Ranukumbolo, ketinggiannya 2100 lah. Jadi suhunya memang sering, kalau malam pasti minus. Jadi sangat dingin dan orang-orang di sana itu identik selalu pakai jaket dan kemulan sarung. Kalau kita lihat suku Tengger di Bromo selalu seperti itu. Nah, awal-awal ada isu pemanasan global, kita bikin kegiatan dengan masyarakat, kita sosialisasi. Pak, hari ini kita ada ancaman besar namanya pemanasan global. Es di kutub akan mencair, air di permukaan laut akan naik dan lain sebagainya. Mereka mendengarkan dengan serius. Setelah selesai, gimana Bapak-bapak? Enak ya Mas kalau ada pemanasan global. Kapan itu kira-kira? Kita langsung tepok jidat ya. Karena wah iya kita salah ini, kita ngomongnya di Tengger yang memang mereka sehari-hari kedinginan. Mereka sebelum berangkat ke kebun untuk nyangkul, untuk bertani, mereka harus di depan tungku dulu, menghangatkan diri, baru mereka datang ke kebun. Lah kok kita ngomong akan ada pemanasan global, pasti mereka akan bahagia menyambutnya. Lanjut Mas. Oke, saya pikir itu dan waktu saya juga tidak banyak yang disediakan oleh panitia. Silakan. Sudah. Oke, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Aak. Oke, langsung saja teman-teman, tadi di sana Mas Aak udah ada 2 orang yang sudah angkat tangan, silakan yang tengah dulu terus yang baju putih ya. Nanti gantian, silakan. Oke. Cek sound. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Haritsa from Forestry Faculty, Hasanuddin University. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan selaku forester Rimbawan sendiri Pak. Menarik tadi tentang video yang Bapak tampilkan dari liputan Heros. Saya memulai menjadi environment activist sejak junior high school. Kurang jelas suaranya ya. Atau mungkin bisa ke depan sini aja ya. Terlalu dekat kayaknya ya. Gak apa-apa, bisa maju ke depan sini aja, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, yang 2 orang yang mau bertanya tadi gak apa-apa. Tepuk tanya dulu dong untuk penanya kita. Soalnya kalau yang bicara dari sana, kami kurang tangkap suaranya dari sini. Silakan teman-teman, ayo dipercepat. Oke, biar kita juga bisa lebih akrab ya. Silakan. Ya. Oke, gantian. Siapa dulu nih? Tadi Mas, silakan lanjut dulu.
Halo. Oke, silakan langsung aja pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya selaku forester sendiri Pak, rimbawan sendiri. Memulai menjadi aktivis lingkungan sejak saya SMP. Sampai pada SMA saya NGO dan saat ini menjadi climate activist. Beberapa pertanyaan yang muncul dari kami adalah, saya sendiri mengakui kelemahan saya pribadi. Memulai menjadi climate activist berhenti menggunakan kendaraan bermotor sejak saya SMA sampai tahun kedua ketika saya kuliah. Namun ada momen di mana saya menghancurkan komitmen saya dan berbagai persoalan-persoalan lain yang muncul dan akhirnya komitmen kita dipertanyakan. Nah, hal-hal seperti ini ingin saya pertanyakan kepada Bapak selaku aktivis yang luar biasa konsistennya menjaga lingkungan yang kami cintai. Dari permasalahan yang muncul, sekiranya ini permasalahan klasik sebagai seorang aktivis, di mana hal-hal yang menghancurkan komitmen kita dapat terjadi sebegitu saja karena persoalan-persoalan yang sangat urgent. Untuk Bapak sendiri bagaimana menjaga komitmen tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai circle impact seorang aktivis. Saya akui Pak, even though they are the forester, when it comes we talk about the climate change, the issue that we realize, di fakultas saya, mereka rimbawan, mereka paham tentang bagaimana persoalan iklim. Tetapi ketika itu berbicara tentang footprint karbon, jejak karbon dan lain sebagainya. Apa yang mereka tanggapi terhadap kami adalah, itu persoalan elit yang tidak usah dibahas oleh kami. Itu persoalan yang sangat-sangat mengecewakan kami sebagai aktivis. Dan itu terjadi di perkumpulan Bapak di mana satu persatu teman-teman Bapak keluar dan lain sebagainya. Menanggapi hal seperti ini bagaimana Bapak terus bertempur. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, sangat penting bagi kami. Saya pernah mengabdi di dalam hutan selama 2 minggu tidak keluar sama sekali. Dan persoalan yang muncul adalah sebenarnya tugas kami di sana adalah bagaimana melakukan aktivis-aktivis untuk menghijaukan kembali daerah tersebut, program-program sosial dan lain sebagainya. Namun apa yang kami dapatkan, 2 minggu tersebut hanya digeluti dengan terus bertempur dengan konflik masyarakat. Program-program kami terbengkalai dan lain sebagainya. Dan saya kira ini menjadi persoalan yang muncul di daerah pegunungan hutan Lamongan. Saya kira karena pembukaan lahan tersebut kembali lagi karena masalah konflik masyarakat. Dan itu yang mungkin saya pertanyakan. Dan begini Pak, sekarang pemerintah menjamin masyarakat kita dengan berbagai skema yang membuat mereka terkesan istilahnya dilindungi karena mereka punya hak atas hutan. Nah itu jadi ini sangat dilematis. Kenapa? Karena kadangkala kita berjuang untuk hutan namun daerah sekitarnya masyarakat yang hidup di sana masih hidup dalam keadaan kritis kemiskinan. Dan akhirnya mereka tidak mau masuk ke dalam hutan. Dan ini yang saya kira ingin saya pertanyakan bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup ya karena kalau terlalu banyak nanti bingung kita ya. Oke. Masalah komitmen, masalah climate change dan satu tadi pembukaan lahan ya yang siap. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jamil Haidir dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya tadi, seorang rimbawan yang telah menyampaikan aspirasinya dan pertanyaannya kepada orang yang tepat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas yang telah membawakan materi yang sangat menarik. Sehingga dari materi yang sangat menarik tersebut timbul banyak pertanyaan, bisa kita berikan pertanyaan kepada Mas dan saya mohon kerjasamanya untuk dijawab. Kebetulan saya seorang mahasiswa yang cukup aktif berkegiatan di alam atau di gunung dan kebetulan hobi saya juga naik gunung. Sehingga saya sangat memiliki antusias untuk memberikan pertanyaan pada kesempatan hari ini karena tak jarang di ruang-ruang publik kita undang narasumber-narasumber yang membahas tentang isi lingkungan. Jadi berangkat dari situ saya ingin memberikan pertanyaan kepada Mas tadi. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Mas tentang masalah lingkungan. Yang pertama Mas, saya mohon izin untuk berikan sedikit penjelasan bahwa pada mata kuliah sosiologi lingkungan dibahas bahwa ada teori yang namanya antroposentrisme. Mungkin teman-teman tahu bahwa antroposentrisme merupakan teori yang membahas bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa dalam alam semesta. Sehingga manusia punya kuasa untuk mensejahterakan ataupun mengeksploitasi alam. Jadi berangkat dari sini, dan ini memang teori yang sangat nyata. Karena saya ingin
minta pendapat Mas bagaimana tentang apabila ada lembaga-lembaga, orang-orang atau perusahaan, yang saya perlu sebutkan namanya perusahaan apa, baik lokal maupun asing, yang berusaha untuk mengeksploitasi lingkungan dengan cara mengajak kerjasama, atau mungkin bahasa kasarnya itu menunggangi lembaga-lembaga pemerintahan ataupun lembaga-lembaga lain dengan cara untuk mengeksploitasi lingkungan dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Padahal di balik itu semua ada usaha-usaha untuk mengeksploitasi lingkungan. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Bagaimana pendapat Mas tentang, saya sedikit bercerita pengalaman kalau di Sulawesi Selatan itu pada tahun 2022 ada 2 tempat wisata di gunung yang sangat populer di TikTok, mungkin teman-teman tahu, Bulubaria dan Lembaloe, ya. Dan alhamdulillah saya sudah naik ke sana. Dan pada tahun 2022 sampai sekarang Lembaloe punya pengunjung yang cukup banyak hingga hari ini, hingga Bulubaria. Tapi ketika saya naik ke atas, saya mendapati banyaknya sampah-sampah yang berserakan, banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang dipotong-potong, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas adalah, apakah Lembaloe dan Bulubaria ataupun gunung-gunung yang masih tertutup, tetap kita harus tutup untuk menjaga kelestarian lingkungan, atau gunung-gunung tertutup tersebut yang memiliki keindahan tetap kita buka akses ke sana dengan risiko terjadi pencemaran dan kerusakan alam. Mungkin sekian dan terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan syukuri ciptaannya, hargai penciptanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, thank you. Silakan kembali ke tempat duduk. Ini yang satu tadi ada 3 pertanyaan. Salah satunya tentang komitmennya yang tidak menggunakan kendaraan akhirnya harus menggunakan. Kalau yang kedua tadi ini pertanyaannya juga beragam. Masalah mungkin kurang tepat, sederhananya terkadang ada beberapa mungkin lembaga atau perusahaan yang mengajak kerjasama, tapi ternyata dengan dalih kesejahteraan merusak lingkungan. Dan yang pertanyaan berikutnya tentang itu Mas, masalah sampah yang ada di tempat wisata. Ini sebenarnya kalau yang kedua ini pertanyaannya akan relate dengan ekoturism ya, atau sustainable tourism. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan itu, silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Tentang komitmen ini menurut saya itu yang paling berharga dari kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai manusia tidak punya komitmen, tidak punya kesetiaan, kita sebenarnya sedang tidak berharga sama sekali. Sohogi pernah bilang bahwa satu-satunya yang paling berharga dari seorang pemuda adalah idealismenya. Nah, kalau terhadap urusan-urusan kecil saja kita tidak bisa komit, apalagi terhadap kekasih kita. Jadi untuk cewek-cewek, hindarilah cowok-cowok yang tidak punya komitmen. Enggak guyon. Jadi apa ya? Ya saya cuma berpikir begini, ketika teman-teman saya yang awalnya 300-an orang itu meninggalkan saya sendirian, yang pertama saya bukan pendaki gunung. Saya ini pemalas untuk urusan daki-mendaki. Terus yang kedua, meskipun Gunung Lemongan jarak dari rumah saya cuma 7 kilo, tapi saya tidak pernah ke sana. Jadi saya tidak tahu sama sekali jalurnya bagaimana. Nah, ini baru usia 3 bulan ketika kita bikin komitmen bersama untuk menghijaukan Gunung Lemongan, 300 orang ini hilang. Nah akhirnya waktu itu seperti yang tadi saya mikir, ini kalau saya mundur, selesai sudah. Cerita tentang konservasi Gunung Lemongan habisin. Maka saya coba beranikan diri, berdoa kepada Tuhan, saya berangkat sendirian. Saya hanya bawa air minum, bawa beberapa makanan dan bawa beberapa bibit pohon, saya jalan. Menjelang masuk ke kawasan gunungnya itu terus saya ketemu dengan petani. Mau kemana Mas?
mau ke atas Pak, mau nanam. Kok sendirian? Iya Pak, hati-hati loh, masih ada macan di sana. Asem. Ini dari rumah sudah menguatkan tekad, tiba-tiba ada yang gembosin di jalan. Akhirnya betul-betul saya tidak berani. Jadi saya nanam nggak jauh dari bapak itu, cuma biar saya kelihatan biar kelihatan pede gitu. Gak apa-apa Pak, insya Allah aman, saya bilang. Saya jalan, padahal saya kemudian sembunyi di balik pohon semak-semak gitu, saya tanam aja di situ pohon saya nggak lanjut ke atas. Nah, minggu berikutnya, karena komitmen saya waktu itu setiap hari Minggu saya akan menanam. Minggu berikutnya ketika saya berangkat itu, di pinggir jalan itu ada kayak pos gitu, ada anak muda yang saya nggak suka melihat anak ini, karena setiap hari yang saya tahu anak ini kerjanya cuma dua. Satu mabuk, yang kedua balapan. Jadi ketika dia nyapa itu, mana Mas? Tapi pakai bahasa Madura ya. Mau naik, mau gunung. Dengan cuek saya menjawab begitu. Terus, boleh aku ikut? Wah, di batin aku nggak seneng sama orang ini kok mau ikut aku. Tapi di sisi lain, daripada aku sendirian dimakan harimau, setidaknya ini ada kawan yang paling tidak bisa jadi tumbal kalau betul-betul ada macan mau nyerang saya gitu kan. Ya wes saya ikutlah dia. Nyampe di atas, dia betul ngikutin saya, bantuin nanam, tapi setelah istirahat dulu Mas, ternyata dia bawa botol ada di sini. Gitu-gitu. Pulang-pulang teler. Jadi saya harus bopong dia turun dari gunung. Sudah, tapi setidaknya hari ini saya bisa lebih tinggi lagi naiknya. Minggu berikutnya, dia datang lagi nunggu saya. Mas, aku ikut lagi, tapi aku ngajak kawan. Dan kawan yang dia ajak itu kelakuannya nggak beda jauh dengan dia. Dan hari itu kita bertiga dan turun dari gunung saya membopong 2 orang. Terus begitu dan sampai hari ini kemudian relawan Laskar Hijau itu justru berasal 60% justru berasal dari kalangan-kalangan yang dalam tanda kutip sampah masyarakat. Kayak tadi yang diwawancara itu maling sapi, ada lagi yang rampok. Tapi alhamdulillah satu tadi yang maaf penampilannya paling unik itu namanya Hari Kurniawan, dia memang pengacara tapi di kampung saya nggak laku dia sebagai pengacara, jadi lebih banyak membantu kami mengadvokasi masyarakat. Alhamdulillah hari ini dia jadi komisioner di Komnas HAM. Nah, ya menurut saya Allah itu adil dan Allah tidak tinggal diam ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik. Dan sampai hari ini saya terus dimudahkan, meskipun yang Allah berikan kepada saya menurut pikiran saya ini sesuatu yang tidak baik, tapi justru Allah membalik keyakinan itu salah. Caramu menilai salah. Orang ini justru yang akan komit dengan apa yang akan kamu lakukan. Karena mungkin kalau orang terpelajar, orang terdidik, apalagi orang yang sudah ekonomi mapan, males ikut kamu. Tapi ini orang-orang yang mereka terbiasa untuk bertahan hidup atau hidup dalam situasi yang keras, justru mereka cocok dengan kegiatan kayak gini. Kira-kira itu. Kemudian apa tadi Mas yang kedua tentang pemberian hak akses negara terhadap hutan. Menurut saya nggak apa-apa. Saya kebetulan saya jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama di PBNU. Saya membidangi lingkungan dan kehutanan. Justru dengan kebijakan hutan dikelola oleh masyarakat, itu kita lebih gampang untuk memastikan satu, rakyat lebih sejahtera, terus yang kedua, hutan lebih terjaga dengan baik. Karena kontrolnya lebih mudah. Beda kalau hutan ini kita pasrahkan ke satu perusahaan, apalagi itu perusahaan yang raksasa, yang bahkan polisi pun takut sama dia bisa semena-mena. Begitupun terhadap pejabat yang ngawur, hutan lindung kemudian diubah lagi statusnya menjadi areal pertambangan seperti kawasan hutan lindung Meru Betiri di Banyuwangi yang kemudian Taman Nasional diubah statusnya oleh undang-undang menjadi areal pertambangan namanya Tumpang Pitu. Ini malah kacau. Jadi lebih baik serahkan ke masyarakat,
masyarakat diajari yang baik untuk mengolah hutan, karena konsep perhutanan sosial yang sekarang sedang berlangsung itu 30% dari total lahan yang mereka miliki, yang maksimal kalau di luar Jawa 5 hektar per kakak, kalau di Jawa 2 hektar, itu 30% harus tetap berupa hutan, tegakan. Sisanya boleh yang ekonomi seperti kopi, coklat, dan lain sebagainya. Saya pikir itu, kemudian wah jangan kasih istilah yang aneh-aneh Mas, apa antropologi atau apa, urusannya mahasiswa lah itu, orang desa kayak saya nggak ngerti. Ya sama, tadi kalau misalkan perusahaan konsesi tambang yang diberi apa, dipasrai hutan ini, saya tidak yakin masyarakat akan sejahtera. Justru masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan oleh perusahaan tersebut akan dianggap hama yang mengganggu bisnis mereka. Kurang besar apa tambang emas di Freeport? Tapi apakah Anda lihat orang Papua lebih kaya dari orang Makassar? Saya kepingin tanya kepada teman-teman, mungkin ada yang mengamati itu. Tunjukkan kepada saya satu saja contoh, di mana di situ ada tambang, lalu kemudian masyarakat di sekitarnya sejahtera. Kasih satu contoh saja. Kalau ada, saya akan setuju terhadap konsesi tambang. Tapi maaf, sepanjang saya tahu, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satupun hutan yang kemudian diubah statusnya menjadi areal pertambangan, lalu masyarakat di sekitarnya sejahtera. Enggak ada satupun. Maka saya lebih sepakat jika hutan itu dikelolakan kepada masyarakat, agar masyarakat di sekitar hutan bisa jadi lebih sejahtera, masyarakat di sekitar hutan tidak dianggap sebagai hama. Apapun bentuknya, bisa berupa pariwisata, bisa berupa pertanian dan lain sebagainya. Kalau urusan kemudian, wah nanti kalau jadi pariwisata itu kotor, sampahnya banyak. Itu persoalan keaturan di dalam, persoalan kebijakan di dalam. Sama orang-orangnya datang juga. Cuma memang konyolnya pariwisata kita itu masih mengacu kepada mass tourism. Seolah-olah semakin banyak orang yang datang semakin untung pengelola pariwisata tersebut. Enggak. Kenapa enggak dibikin pariwisata khusus, misalkan pariwisata yang tentang geologi, pariwisata tentang hewan-hewan dan lain sebagainya, yang pengunjungnya enggak butuh banyak tapi bayarnya mahal. Kira-kira begitu. Borobudur sekarang tiket masuk kalau orang lokal sudah sekitar 50.000. Enggak boleh banyak-banyak, dibatasi. Semeru juga sekarang dibatasi. Pendaki itu dibatasi, harus daftar dulu, bahkan ada yang antriannya sampai 1 tahun untuk bisa mendaki ke Semeru, ya karena itu. Sampahnya tiba-tiba membeludak, dan Ranu Kumbolo itu pasca gara-gara film 5 cm, terus Ranu Kumbolo itu banyak sekali tisu, banyak sekali pembalut, dan wah teman-teman relawan di Semeru akhirnya minta agar supaya dibatasi. Kira-kira itu. Oke, tepuk tanya dulu dong. Yang pastinya ini yang terakhir ya, sebenarnya gini, setiap daerah itu kan sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia potensi pariwisatanya di alam ya. Jadi memang tidak terlepas bahwa akan ada eksplorasi dari pariwisata itu ke alam. Nah tentu kita berharap dari segi kebijakan ini lebih tegas lagi. Jadi bukan hanya dari maksudnya gini, kita tidak bisa menyalahkan itu dari sisi pemerintah juga sebenarnya, tapi kita yang datang berkunjung juga paling penting bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan alam yang ada di sekitar. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Yang di tengah silakan. Silakan bisa maju ke depan, gak apa-apa. Oke, silakan. Bisa cepat? Oke, bisa langsung perkenalan dan dari kampus mana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafli dari Fakultas Teknik Unhas, yang kebetulan juga menempuh studi Departemen Pertambangan.
Nah, jadi saya ingin memberi pertanyaan ini berangkat dari keresahan dan juga makanya mengarah lebih ke substantif mungkin, bukan lebih ke pengakuan diri. Ya, langsung saja pemerintah belakangan ini telah mewacanakan pada tahun 2030 ingin dilaksanakan wacana penurunan emisi karbon atau mengupayakan berada pada nol emisi karbon. Nah, dalam berbagai upaya makanya ada dinamakan proyeksi energi baru terbarukan. Tapi di sisi lain kita melihat kecenderungan masyarakat yang sangat tergantung terhadap energi bahan bakar fosil. Ketergantungan terhadap energi bahan bakar fosil ini sangat sulit atau sangat berat untuk dilepaskan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau kita melihat dalam perusahaan pertambangan, kita tahu kita bisa tergantung karena kita tidak bisa lepas dalam yang namanya listrik. Data BPS menunjukkan perkembangan populasi penduduk semakin tinggi, maka meniscayakan juga adanya ketergantungan pada listrik. Di sisi lain juga dengan banyaknya populasi penduduk itu, maka banyaknya pengguna transportasi yang mengharuskan kita juga terpaku pada bahan BBM. Nah, di sini kalau kita mengenal ada proses memang namanya rotary dry atau ada dinamakan juga proses refining. Itu kalau di perusahaan nikel, sedangkan di perusahaan tambang kita terpaku pada proses kita terpaku pada proses pulverizer dengan boiler. Jadi ada pematangan antara luapan air dan api, sehingga memang harus mensyaratkan keluarnya polusi atau uap, sehingga memang menyebabkan polusi yang berkepanjangan. Saya ini berdiri di sini hanya meminta tanggapan pada mungkin Bapak yang duduk yang memiliki wawasan mungkin yang lebih, bagaimana menanggapi, karena kita tidak bisa kita sudah harus, saya menurutku ya, harus tergantung. Bagaimana upaya peralihannya ya, supaya kita tidak tergantung terhadap energi bahan bakar fosil, karena menurutku tadi Pak, kita tidak bisa menafikan penggunaan transportasi dan populasi penduduk ini semakin hari semakin tinggi. Dari tahun 2013 sampai tahun 2023, kita lihat perbedaannya 10 tahun dari Badan Pusat Statistik. Oke, siap, Saya udah mungkin tangkap. begitu. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Muhammad Rafli. Rafli, thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk Muhammad Rafli. Mungkin bisa dijawab, ini adalah satu fenomena yang sekarang sebenarnya banyak dibicarakan. Kita diarahkan untuk selalu ramah lingkungan. Salah satunya beralih dari menggunakan, contohnya gini, menggunakan kendaraan listrik. Tapi kalau kita lihat listrik, prosesnya juga sebenarnya untuk menghasilkan listrik itu tidak ramah lingkungan juga. Nah, ini ada ketergantungan. Mungkin pendapat dari Mas Aak mungkin bisa di-share ke Rafli tadi ya. Silakan Mas. Iya, justru saya datang ke sini berharap saya dapat ilmu dari kawan-kawan karena ini pusatnya orang pintar-pintar toh di Unhas ini. Nah di Gunung Lemongan nggak ada saya istilah apa tadi itu yang macam-macam itu. Agak berat Mas ya? Berat saya mengingat, iya. Kalau mungkin tanaman-tanaman hijau jenis-jenis tumbuhan bisa Ya, dijabarkan kalau Mas ya? tanya jenis tanaman, terus kemudian hamanya apa saya bisa jawab. Tapi tadi istilah-istilah apa teknologi pertambangan dan sebagainya berat, aneh buat saya. Tetapi menurut saya kita tetap tidak punya pilihan. Iya. Kita harus melakukan transisi energi. Setidaknya kalau kita tidak bisa menghentikan sama sekali, tidak bisa menggunakan sama sekali energi fosil, setidaknya menggunakan yang lebih rendah. Misalkan kalau energi matahari atau kayak solar cell nggak ada ininya toh, nggak ada limbahnya apa-apa.
atau arus laut kita ini negara kepulauan, tetapi ombak kita tidak pernah digunakan sebagai energi. Kenapa? Karena para pebisnis itu lebih mudah mendapatkan uang dengan mengeruk batu bara di Kalimantan dan Sumatera, kemudian tinggal setor saja ke PLTU, dibakar, dia dapat cuan dalam jumlah triliunan. Tapi kalau harus bikin solar panel dan lain sebagainya, itu ribet. Hitung-hitungan bisnisnya ribet. Masih butuh tenaga ahli. Kalau batu bara gak butuh tenaga ahli, tinggal beli alat berat, pengeruk satu zrat, udah beli truk diangkut, kirim, laku dapat duit. Sebenarnya itu persoalannya. Bukan persoalan bangsa ini gak mampu untuk transisi energi. Tapi kita nunggu hancur dulu kayaknya, baru sekarang PLTU harus mulai mengurangi penggunaan batu bara. Tapi akhirnya sama saja, yang digunakan juga kayu di hutan di sekitar saya itu, salah satu habisnya itu gara-gara PLTU butuh kayu. Nah ini persoalan yang terus kayak lingkaran setan. Oke, sekarang pilihannya adalah baterai. Emang baterai gak nambang nikel? Nah ini solusi-solusi itu dibuat agar supaya bisnis-bisnis mereka ini masih terus jalan. Maka setidaknya kalau kita belum mampu untuk mengintervensi yang besar ini, kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Apakah kita setiap hari masih nyampah botol air minum? Apakah masih nyampah kotak styrofoam dari Megacuan misalkan? Kalau itu yang kita masih melakukan itu, nggak usah ngomong yang gede-gede. Kita selesaiin dulu di kita. Apakah di rumah kita sudah milah sampah antara organik dengan non-organik? Apakah kita mengolah sampah organik kita sehingga tidak perlu menyesaki tempat pembuangan akhir? Karena sekarang beberapa kota besar sudah mulai kelimpungan gara-gara tempat pembuangan akhir sampah sudah penuh. Yogyakarta misalkan. Malang, dan setelah kita lihat ternyata di situ justru daerah tempat kampus-kampus berada. Karena sekarang dengan GoFood dan lain sebagainya semuanya sampah. Mulai dari tempat minumnya, entah itu mixed dan lain sebagainya, kemudian tempat makannya semua pakai yang styrofoam dan lain sebagainya, dan itu sisa makanan juga nggak pernah dipilah. Semuanya jadi satu di tempat sampah. Saya pikir itu ya, kita mulai dari diri kita sendiri, sekecil apapun, nggak perlu nggak perlu untuk hebat-hebatan, tapi setidaknya kalau kita tidak bisa membenahi kerusakan yang ada, kita tidak menambah kerusakan. Itu, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan, pasti yang paling penting kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin dengan kita memilah sampah di rumah, ataupun mungkin salah satunya membawa tumbler kemana-mana, itu langkah kecil sebenarnya. Karena untuk mengubah sebuah kebijakan tentu itu di luar dari sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Namun yang bisa kita lakukan adalah hal sederhana yang mungkin bisa mendukung hal-hal besar untuk kelestarian lingkungan kita. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan tentunya untuk Mas Aak Abdullah Al-Kudus dari Laskar Hijau. Kita doakan semoga lancar apapun yang dilakukan di Lamongan Mas ya, dan semoga di sana akan terus terjaga dengan kehadiran tangan-tangan yang luar biasa seperti Mas Aak dan juga teman-teman. Ini saya belajar sekali ya bahwa untuk membuat sesuatu hal ini itu bisa dengan berbagai latar belakang. Tadi Mas Aak udah kita lihat ada dukungan dari teman-teman, ditinggalkan tapi dengan konsistensi akhirnya itu bisa terus berjalan dan juga berdampak. Terima kasih, dan pastinya sebelum kita persilakan untuk kembali ke bawah, kita persilakan untuk Mas Aak bisa maju ke depan. Dan selanjutnya saya silahkan ke MC. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita, Kakak Akmal Idrus yang terus akan hadir menemani seluruh narasumber kita. Mohon berkenan untuk bisa menerima bentuk apresiasi. Kami mengundang kepada Kakak Syahrul untuk bisa menyerahkan dari tim pengurus Merial Institute kepada narasumber kita sore hari ini.
Dan juga tentunya pada sore hari ini kita telah kehadiran narasumber kita juga yang akan hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita bersama. Ada Dr. Udin dan juga Dr. Fadliananda, juga ada Kakak Andi Tenri yang akan siap berbagi semua pengalaman. Jadi adik-adik, kakak-kakak yang hadir pada hari ini adalah momen yang begitu luar biasa dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar, tentunya yang langsung disupport penuh oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kakak Syahrul dan juga Mas AA ya, untuk waktu dan juga edukasi tentang pentingnya kita menjaga alam. Bukan hanya sekedar menikmati keindahan ya, tapi juga bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga selain menikmati, merawat, menjaga dan melestarikan. Ini untuk teman-teman Mapala ya, kalau Mas AA bilang di zaman saya tidak tahu apa yang dibilang Mapala. Sekarang teman-teman yang tahu Mapala perannya seperti apa, ayo kita menjadi salah satu pelopor untuk terus melestarikan hijaunya dan keindahan alam itu sendiri, khususnya di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke narasumber selanjutnya, saya akan bagi-bagi hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah? Masih ada yang berani untuk main games? Masih ada? Kita seru-seruan lagi. Saya kali ini punya 3 hadiah, tapi sebelum itu kita akan memberikan dulu apresiasi juga untuk penanya terbaik kita di sesi Mas AA. Saya mengundang kepada Kakak Haritsa untuk bisa hadir di depan menerima bentuk apresiasi di sesi Mas AA. Mana nih Mas AA-nya? Kayaknya Mas AA udah keluar deh. Ada? Oke, Mas AA mohon berkenan untuk bisa memberikan gift atau cenderamata nih sebagai bentuk apresiasi. Tentu ini dipersembahkan oleh Merial Institute. Luar biasa ya, pemuda. Baik, terima kasih sekali lagi, boleh foto bersama terlebih dahulu. Luar biasa, saya bangga melihat pemuda-pemudi Kota Makassar yang sangat agresif ya, dari pagi hari sampai di sore hari ini terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menguras tenaga para narasumber. Terima kasih sekali lagi Kakak Haritsa ya, luar biasa. Oke, langsung saya ada 3 goodie bag dari Wardah Kosmetik. Saya butuh teman-teman yang berani, kita cari kurang lebih, saya butuh 10 orang lagi deh buat main games di depan. Ayo, saya butuh 10 pemuda-pemudi terbaik Kota Makassar. Yang sudah menang gak boleh naik lagi ya, yang sudah menang gak boleh naik lagi. Boleh langsung ke depan yuk, kita sama-sama main games dulu biar gak ngantuk ya. Ayo, cari memang mi bestita, cari memang mi bestita. Ayo, yang sudah menang jangan naik ya. Kalah Jeki tadi, naik Maki cepat. Malu-malunya lagi. Siap-siap Maki, ini mini dok, semua calon-calon yang mau dibedah, yang mau diganti. Tidak, ini takut duluan Mi, padahal belum pi. Set, kasih tahu mau dibedah apanya. Oke, saya kenalan dulu ya, dari sini dulu. Boleh ke sini-sini, boleh ke sebelah kiri sedikit, stop. Oke, siapa namanya? Muti. Uti. Oh Muti. Kak Carita bicara Muti. Memang ya kalau pasti Bugis ini. Oke kita. Afifa Kak. Afifa. Tadi juga ada Afifa. Oh yang tadi ya. Oke. Kita. Airin. Siapa? Airin. Airin. Kalau kita? Mega. Mega. Oh ini yang tadi juga ya. Tetap optimis untuk menang. Belum menyerah. Kita? Rahma. Tidak aku dengar kasihan. Tak lalu malebi kalau orang Bugis. Sedikit-sedikit pakai power. Siapa? Rahma. Tetap ya, Rahma. Biasa kalau sore Mi memang. Kita siapa? Oke, halo kenalin aku Yuni. Wah, keren banget loh ini. Aku Yuni. Suka ya, bercanda. Kayaknya tim TikTok ya ini. Kita iya siapa nama tak? Siapa nama aku? Siapa namanya ini? Siapa kodong mamanya ini? Umi Kalsum. Serius? Ini kayaknya istrinya Uje. Kita, siapa nama tak? Mufa. Move on katanya. Move on? Yeah. Oh ya, move on. Kita? Rafli. Oke, 10 orang di atas, saya akan cari 3 pemenang untuk games kali ini. Bukan pertanyaan, jam Maki Google. Oh balas chat. Bilang Maki dulu, sayang tunggu demi kosmetik supaya saya bisa bikin alis.
dengarkan Ki, nah. Clue-nya. Kita akan bermain kali ini bermain warna. Gamesnya akan sama seperti tadi, tapi kali ini warna. Kalau saya sebut warna merah, kalian harus mencari partner 3 orang. Kalau saya sebut warna kuning, kalian harus cari berlima. Kalau, belum pi mulai, deh. Belum pi dah coba, deh. Jangan Ki pesimis. Nanti saya kode memang makin supaya menang Ki. Kalau saya bilang merah tadi berapa? 3. Kalau kuning 5. Kalau saya sebut hitam itu kalian bertujuh. Oke? Oke, fokus ya. Oke. Di ruangan ini hampir seluruh ballroom ini tidak ada warna hitam. Perempuan dia agresif. Ini laki-laki apa kita bikin lama rupa? Bagaimana Ki mau menang? Cocoton tahu anak bilang, masa mau dipeluk? Paling tidak pikir situ pegang, bilang, ambil tonga terima kasih lagi-lagi. Terima kasih banyak. Kita mau Ki apa? Berapa orang Ki di situ? 7. Terima kasih banyak. Kita belum pi apa-apa, ndak fokus Maki. Sibuk duduk Ki bergibah. Ndak dapat Maki hadiah. 6 orang, cocok mi base, sini Ki. Hama, tidak fokus. Oh berarti tadi 9 Ji, dalek namin tong, biar mi. Kan ndak mau ben dipeluk, jangan mi. Oke, next. Fokus nah. Kalau saya bilang merah 3, kalau saya bilang kuning 5. Karena tadi kita tidak temukan warna itu di ballroom ini. Tahu Ki tidak? Tadi itu gamesnya harus orang pegang benda warna merah. Histerisnya kasihan ini, dia bilang tarik Kak. Ayo. Cocok kan? Cocok. Terima kasih. Ini paling semangat. Tandai memang ini 3 orang nah, tandai. Oke, boleh saya minta cenderamata atau hadiah dari Wardah Kosmetik. Kalau baku rampas cepat, ada bibit-bibit. Hati-hati memang Ki mau pasangan nah, hati-hati Ki. Ada bibit-bibit di sini, bibit-bibit unggulnya Kota Makassar. Terima kasih. Ini contoh jadi kasih kembali hadiahnya sebentar nah. Boleh foto dulu. Luar biasa ini pemuda-pemudanya Kota Makassar. Cantik-cantik, fokus, pintar, sampai sore masih terus semangat. Senyum Ki. Kenapa ini grogi. Oke, terima kasih Kakak, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk semua pemuda-pemudi Kota Makassar yang masih standby sampai sore hari ini ya. Kita masih akan terus bermain games, jadi jangan kemana-mana. Kita masih akan seru-seruan. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Saya akan memanggil lagi moderator kita, Kakak Akmal. Oke. Dan tentunya untuk menemani moderator kita pada sore hari ini, langsung mengundang ketiga-tiganya. Oke. Baik, saya mengundang langsung kepada Kakak Dr. Udin dan juga Kakak Dr. Fadliananda beserta dengan Kakak Andi Tenriuji untuk bisa hadir di hadapan kita bersama. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa Millennial Fest menghadirkan public figure yang begitu hebat pada sore hari ini. Langsung saja Kak Akmal Idrus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih kurang semangatnya, masih semangat? Millennial Fest, milenial pasti. Aduh udah lupa nih ya. Oke, kita coba semangatnya lagi. Millennial Fest. Tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa pastinya, ini kalau saya dari siang ini udah sesi ketiga untuk talk show, namun tetap semangat karena yang hadir di atas panggung ini adalah orang-orang yang sangat inspiratif dengan pandangan yang berbeda-beda dan pastinya saya juga bisa banyak belajar di siang hari ini.
Namun sebelumnya tadi sudah dipersilakan ya oleh MC, namun akan kembali saya perkenalkan kembali nih untuk teman-teman biar nanti kita bisa lebih dekat lagi untuk berkenalan dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir, masih muda-muda, milenial. Ada kolonial di sini? Semuanya milenial ya. Oke, yang pertama di sebelah kanan saya ini, siapa sih yang tidak kenal dengan Dr. Udin? Jadi beliau merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013 dengan IPK 4,00 dan summa cum laude. Luar biasa dan pastinya pernah bekerja di kantor utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga returni pertukaran pelajar, wow, AFS dari Jepang. 2 kali kelas percepatan di SMP dan juga SMA. Dan SMP itu hanya 2 tahun dan juga SMA 2 tahun. Ini bisa dibilang Dr. Udin ini banyak curi star ya. SMP-nya udah curi star, SMA-nya curi star lagi. Dan juga telah aktif menjadi relawan kemanusiaan sejak di bangku kuliah. Juga pernah aktif menjadi relawan di program Makassar Recover. Hingga dinobatkan sebagai relawan paling berdedikasi dari AFS Asia Pasifik tahun 2021. Tepuk tangan dulu dong. Pasti sudah penasaran semua, masih panjang, masih panjang. Jadi baru saja mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemuda terbaik Sulawesi Selatan dari Kabar Indonesia Group dan dedikasinya di bidang kemanusiaan, pendidikan dan juga kesehatan. Dan Dr. Udin adalah Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, mengisi program dokter kita Gerakan Mas Sekolah atau Makassar Siap Sekolah, dan program inovasi penanganan stunting 1 anak 1 warung makan. Saat ini Dr. Udin menjadi Dewan Pengawas Termuda di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, Ketua Pokja 2 PKK Kota Makassar, Konsultan Inkubator Center Dinas Koperasi dan UMKM, dan Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Makassar serta Sekretaris Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kota Makassar. Tepuk tangannya dulu dong. Ini saya di samping Dr. Udi langsung blok karena terlalu banyak prestasinya ya, luar biasa. Dan selanjutnya di sebelah kanan Dr. Udin yang tidak kalah muda ya, sudah hadir Dr. Haji Fadli Ananda SPOG. Kalau ditanya siapa Dr. Fadli Ananda, pasti teman-teman juga tidak asing karena sering melihat mungkin di jalan-jalan. Bukan lagi di pinggir jalan dokter ya, tapi ada di lampu merah ada, tapi agak di atas ya. Ada di mana-mana pokoknya. Dan Dr. Fadli Ananda ini merupakan ya pengalaman organisasinya pernah dok ya, Wakil Ketua PWNU Sulawesi Selatan. Betul ya? Masih juga merupakan Sekjen MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Baguna DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia atau IMBI Sulawesi Selatan. Motornya dokter ada di bawah? Oh enggak. Dan juga Ketua ISEF Sulawesi Selatan. Tepuk tangannya dulu dong. Ada 2 dokter pastinya yang telah hadir di depan ini. Dok, kalau lihat Dr. Udin yang cewek-cewek pasti tuh dari tadi cengar-cengir ya. Senyumnya tuh benar-benar sumringah. Padahal dari tadi nggak terlalu sumringah senyumnya. Dan yang pasti yang terakhir ada Kak Andi Tendri Uji. Ini ada satu yang saya dapat nih di CV-nya beliau. Tidak perlu sempurna untuk menghadapi masa depan. Setidaknya kita sudah berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Luar biasa. Jadi pengalamannya ada banyak sekali pastinya. Ini pernah sebagai marketing telekomunikasi di salah satu perusahaan, juga pramugari perusahaan BUMN dan juga pemerintah di Saudi Arabia ya. Juga berbisnis dan pastinya ada banyak hal yang dilakukan yang sekarang terakhir ya, ini gabung di perusahaan suami juga. Dan banyak belajar hal di perusahaan tersebut. Oke deh, tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini. Di sore hari ini ya, tidak terasa dari siang sekarang udah sore. Semakin rame ya, karena tadi 2 orang, 1 orang, sekarang langsung 3 orang. Nah,
Pertanyaan pertama saya, karena kita ini temanya Millennial Fest, saya mau minta masing-masing ketiga narasumber memberikan pandangan. Anak milenial bisa apa sih sebenarnya? Mungkin dimulai dari Dr. Udin, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudodon nangaseng, ngapa kok? Oh maraton ya, capek ya. Iya, pertanyaannya milenial apa yang bisa dilakukan ya? Ya, ini dalam konteks bagaimana membawa bangsa ini lebih baik, lebih kompetitif. Kalau saya bilang milenial itu sebenarnya bisa memanfaatkan seluruh ekosistem yang sementara ada di sekitar mereka. Yang pertama itu adalah sosial media. Well ini klise sekali Ji, ini sosial media. Oh harus sosial media positif apa segala macam. Oke, itu biasa. Yang kedua mungkin yang paling banyak kita terlena adalah kita lupa untuk membangun jejaring. Ya, sebagai anak muda itu modal kita adalah waktu untuk berjejaring. Kita ikut kegiatan-kegiatan seperti ini adik-adik sekalian, itu kita nggak dibayar. Tapi sesungguhnya kalau kita mau berjejaring dan disuruh bayar untuk ikut kegiatan ini, itu bisa sampai ratusan ribu rupiah loh. Mumpung gratis kita gunakan untuk berjejaring, karena jaringan itulah nanti yang akan menjadi bekal dan aset adik-adik di kemudian hari. Saya pernah bilang sama adik-adik kalau kegiatan seperti ini, saya itu anak kampung dek, saya anak kampung. Saya lahir di Polmas, saya SD sampai kelas 3 di Polmas. Ada orang Polmas di sini? Atau ada yang tahu Polmas itu apa? Polmas itu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Dulu masih Sulawesi Selatan, tapi karena saya di situ dikeluarkan dari Sulawesi Selatan. Enggak ya, jadi pemekaran dulu dia jadi Sulawesi Barat. Saya pindah ke sini, saya sempat dibully karena tidak tahu bahasa Inggris. Tapi karena saya bilang bahwa oke, walaupun saya anak kampung, tapi saya harus merubah nasib saya. Caranya apa? Berjejaring. Berjejaring. Jadi saya setiap kalau ikut kegiatan seperti ini, Kak Yuda, prinsip saya itu adalah saya enggak mau duduk di samping orang yang saya kenal. Di sini saya sekarang mau tanya, kiri kanannya kenalan enggak? Sudah kenalan? Sudah baku kenal memang? Baru kenalan. Kenapa ini dua orang depan ini sangat happy sekali? Ya, yang jilbab krem sama baju hitam, baru kenalan. Oh, sudah lama Mi? Baru. Insya Allah langgeng ya. Pertemanannya. Ini toh Ebona. Ya, jadi sebenarnya milenial bisa apa? Kalau menurut saya, singkat saja, kita harus berjejaring. Ya, perbanyak kegiatan offline seperti ini. Kemudian buat pertemanan. Pertemanan ini yang nanti di kemudian hari akan menjadi aset teman-teman dalam menggapai semua cita-cita, baik itu pekerjaan, ya, apalagi percintaan. Ya, saya juga lolos jadi menantu wali kota itu karena jalur-jalur jejaring, ya. Tidak ada logikanya anak dari kampung pergi dekati anak wali kota. Susah rumusnya kalau mau dipikir secara nurul, ya. Nalar. Ya, oleh karena itu perbanyak jejaring supaya nanti kita bisa saling membawa kepada kesuksesan. Kalau saya itu. Luar biasa. Itu baru pembuka tapi sudah insightful pastinya. Nah, ini salah satu tips sebenarnya. Siapa tahu mungkin nanti Dr. Udin bisa di-share juga tips jejaring biar tembus dengan anak bupati ya. Oke, jadi nanti kita buat kelas ya sama Dr. Udin ya. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Dr. Fadli Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semuanya? Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu, masih semangat ya. Milenial menurut saya adalah senjata utama buat negara kita, buat alam semesta ini
karena populasi kita saat ini adalah populasi terbesar sebenarnya. Kita sampai di 56% usia milenial. Usia milenial itu sampai 40 tahun kalau nggak salah ya sekarang ya. Berarti saya masih masuk milenial gini, karena saya baru 38. Walaupun menuju kolonial juga. Jadi kekuatan kita sebenarnya sangat besar. Dan tantangan-tantangan kita juga ke depannya ini sangat besar sebenarnya teman-teman. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah tantangan kita. Tantangan kita yaitu bagaimana kita bisa memenangkan bonus demografi di 2030-2035 ke depannya nanti. Karena ke depannya makin banyak usaha-usaha baru yang dibuat oleh anak-anak muda seperti sekarang ini. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat pemikirannya terbuka, membuat kondisi-kondisi yang ada dalam kondisi susahnya menjadi lebih gampang, dan bagaimana teman-teman bisa keluar dari zona-zona nyamannya teman-teman. Teman-teman, saat ini memang kalau kita melihat ya, 54% dari kita ini masih terlelap sebenarnya. Kita bisa tidak mendapatkan bonus demografi itu. Kalau kita pikir 5 tahun ke belakang, sampai 10 tahun ke belakang, ide-ide atau pekerjaan-pekerjaan baru itu sebenarnya teman-teman anak-anak muda sudah ada. 10 tahun ke belakang tidak ada namanya selebgram, tidak ada pekerjaan namanya YouTubers, tidak ada namanya influencer. Dan pekerjaan itu 5 tahun, 10 tahun ke belakangan ini menjadi trendsetter untuk teman-teman. Dan kedepannya 5-10 tahun lagi ada lagi pekerjaan-pekerjaan baru itu. Tergantung teman-teman mau menjadi followers aja atau teman-teman yang mendapatkan kesempatan itu. Karena kalau kita menjadi followers sih, kita bakalan ke belakang. Kita bakalan tidak mendapatkan peluang-peluang yang bakalan terjadi karena bonus demografi ke depannya. Saya setuju dengan Dr. Udin. Kalau dulu orang-orang tua kita selalu bilang banyak anak itu banyak rezeki. Sekarang ini kita banyak relasi atau banyak jejaring itu insya Allah banyak rezeki. Kita tidak tahu ke depannya siapa yang bantu kita. Siapa yang bakalan membesarkan kita ke depannya. Bagaimana caranya siapa yang membesarkan kita adalah relasi atau jejaring tersebut. Saya ini menjadi begini karena banyak relasi. Karena banyak jaringan. Termasuk Dr. Udin, saya berteman sama beliau, berjejaring sama beliau, alhamdulillah saya juga nebeng-nebengi Tenarmi juga seperti Dr. Udin. Jadi dengan jejaring, dengan relasi yang baik, dan jangan lupa adalah personal branding teman-teman. Apa yang dibilang personal branding adalah personal bagaimana teman-teman bisa membuat namanya teman-teman ini baik terus. Dengan bagaimana tidak menipu, tidak membodoh-bodohi teman. Karena kalau sekarang kita membodoh-bodohi teman gampang sekali ketahuan. Kita menipu gampang sekali ketahuan. Jadi kalau personal branding kita, saya ini alhamdulillah 3 bulan lalu, saya bekerja sama teman-teman mungkin kenal Raffi Ahmad. Saya bekerja sama beliau, ada usaha yang saya bikin sama beliau. Kalau teman-teman, alhamdulillah itu karena personal brand yang bagus, maksudnya saya tidak pernah menipu, saya berbisnis dengan baik, dan orang tahu usaha-usaha saya yang berjalan dengan baik. Makanya dengan personal brand yang baik dan jejaring yang baik, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan menjadi pemenang di bonus demografi di 2030 ke depan. Jangan menunggu 2030 itu sudah banyak minanti, tidak ada sesak minanti di situ. Jadi kita mulai dari sekarang. Karena personal branding itu kita bangun bukan 1-2 hari, bukan teknik marketing. Cuman kita bangun dari sekarang ini sampai ke depannya nanti teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang salah kaprah antara personal branding dengan marketing. Cuman ini di kelas lain nanti mungkin kita bahas karena panjang sekali. Cuman yang saya mau sampaikan di sini teman-teman, personal branding saat ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Jadi tidak masalah kalau kita terlalu sering bermain di Instagram dengan personal branding kita. Tidak masalah itu, yang penting sejalan lurus dengan apa yang terjadi di offline kita. Kalau kita bilang kita orang yang selalu membantu orang, ya memang online-nya juga dan offline-nya juga kita memberikan itu. Kalau kita bilang kita entrepreneur, ya offline-nya juga kita entrepreneur. Dan jangan pernah
menyalahkan antara personal branding di media sosial dan personal branding di kehidupan nyata kita. Dan satu lagi teman-teman, hal yang paling dasar, teori Darwin selalu mengatakan bahwa setiap orang itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita berpikir yang paling kuat yang bakalan bertahan, dinosaurus dulu kuatnya bagaimana, besarnya bagaimana, mati juga. Atau yang paling kaya yang bertahan, orang nomor satu kaya bakalan berganti-ganti terus. Atau orang sistem yang paling bagus, bagaimana kalau teman-teman dulu ingat ada Nokia Connecting People, bagaimana kuatnya Nokia sekarang sudah ambruk. Kenapa? Karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Dan teman-teman kalau memang mau bagus ke depannya, ya teman-teman harus bisa beradaptasi. Karena itu yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang kolonial. Contoh kakek kita, bisa enggak dia main WhatsApp? SMS aja susah kan? Apalagi WhatsApp, apalagi YouTube, atau apalagi Instagram. Sekarang ini Threads, ya mainkan aja semua. Jadi relasi atau jejaring itu bukan cuma di online, bukan cuma di offline, tapi kita bisa juga mendapatkan di offline. Dan saya salah satu orang yang mendapatkan jejaring itu secara online. Jadi jangan pernah manfaatkan semua kondisi yang terjadi saat ini. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi saat ini. Kalau kita orang tua dulu bilang ngapain main handphone, ngapain main handphone. Akhirnya 2020 kemarin kita disuruh main handphone kan? Anak-anak dulu dilarang main handphone. Sekarang anak-anak malah disuruh sekolah pakai handphone. Jadi memang kondisi-kondisi sekarang ini yang harus kita tangkap dan menjadikan kondisi-kondisi ini menjadi peluang untuk teman-teman nanti ke depannya. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali. Kalau Dr. Udin adalah jejaring, kalau Dr. Fadli keluar dari zona nyaman dan adaptasi. Kita dengarkan dari Kak Tendri nih, kira-kira ada apa daging yang akan di-share? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, salam sehat buat kita semua. Baik, milenial bisa apa? Kayaknya sudah terkupas semua sama dokter-dokter andalan kita ini. Mungkin saya hanya menambahkan seperti kutipan saya tadi, tidak perlu sempurna untuk menjadi baik, tetapi bagaimana kita menyiapkan masa depan kita dengan baik. Mungkin milenial bisa apa itu sekarang banyak ya fasilitas yang bisa kita gunakan dengan baik, dengan positif. Seperti Dr. Fadli bilang, Dr. Udin bilang, kita bisa menggunakan jejaring dan teknologi itu sudah jadi fasilitas milenial di zaman sekarang itu dengan hikmah COVID juga nih. COVID-19 itu sekolah formil dan non formil itu kita bisa akses dimanapun kita berada, itu milenial sangat bisa gunakan. Terus bagaimana milenial menjadi, sama Dr. Fadli bilang, baik di online, baik juga di offline, itu kita harus menjaga nama baik kita tetap dengan bawa siri kita sebagai orang Bugis, tidak menipu, tidak ikut-ikutan, terpengaruh dengan flexing segala macam, orang-orang pamer, kita juga terpengaruh dengan pamer padahal belum waktunya. Itu yang banyak menjerumuskan milenial kita ke jadinya kelihatan negatif di mata orang tua seperti sekarang ini. Padahal generasi milenial dan generasi Z ini yang saya lihat secara pribadi di mata saya pribadi ini sangat luar biasa ya, karena kami di zaman Dr. Fadli dan saya ini hanya taunya dulu pulang sekolah, pulang ke rumah. Kalau sekarang anak-anak milenial, generasi milenial ini pulang sekolah ke kafe, coffee shop, minimal mereka tuh jajannya satu kopi tuh 50.000. Bagaimana milenial kita ini memanage keuangan mereka menjadi satu usaha yang berguna buat mereka, positif untuk masa depan mereka, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu itu dan keuangan kita menjadi sia-sia.
Misalnya kita mengeluarkan uang di coffee shop 100.000, tapi kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membawa kita jejaring, kita membentuk jejaring seperti Dr. Udin bilang, jejaring sehingga kita bikin lagi usaha online kah, apakah milenial banyak bisa bikin sesuatu di zaman sekarang ini. Tidak seperti kami yang dulu berbatas, dulu kami mau kerja saja, dia bilang, Mek, memangnya mama tidak bisa kasih kau uang, kurang uang jajanmu. Sekarang tidak, orang tua milenial ke generasi Z ini adalah orang tua yang sangat mensupport anak-anaknya untuk di umur 20-an sudah membuka usaha sendiri. Coba kita lihat sekarang, coffee shop kecil, coffee shop besar itu sudah banyak sekali yang tanya Mi umurnya berapa? 20-an, saya shock sekali, yang luar biasa. Saya punya coffee shop di umur 30. Itu pun harus punya suami pengusaha lagi. Itu yang saya rasa bisa saya sharing sama milenial, bisa apa, banyak milenial bisa bikin. Kita di Makassar, kita bisa punya sekolah non-formal, punya sertifikat dari sekolah luar institut luar negeri, bisa karena kita sudah bisa akses melalui Zoom meeting ke online segala macam, itu kita bisa akses. Jadi apa yang tidak bisa, tergantung sekarang milenialnya bagaimana. Sudah bisa termotivasi dengan teman-teman yang lain ke motivasi positif atau tidak. Dan jangan flexing di saat belum waktunya. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman. Mungkin masih mengantuk. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Tendri. Yang saya garis bawahi, ya sebagai anak muda kita harus punya value. Jadi nggak harus kita ada yang tren kita ikutan ya. FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Padahal setiap orang itu kan punya cara yang berbeda-beda. Kita tidak harus semuanya sama gitu ya. Dan yang sekarang terjadi memang seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari tadi arah pembahasan kita semuanya itu sepakat ya. Bahwa ada satu yang membuat milenial ini kalau kita ngomongin leadership, milenial bisa berkembang. Apa itu? Yaitu jejaring. Tadi disampaikan oleh Dr. Udin, terus juga dimention oleh Dr. Fadli dan tadi juga Kak Tendri membenarkan bahwa memang jejaring itu penting. Dr. Fadli bisa berjejaring dengan Raffi Ahmad, terus Dr. Udin bisa ada di banyak kegiatan sosial itu karena jejaring. Namun pertanyaan saya, tidak semua anak muda itu bisa langsung menemukan jejaringnya, ya. Pasti tidak semua orang, apalagi Dr. Udin mungkin bisa kasih juga tips-tips ya ke teman-teman yang ada di sini dari desa gitu ya, sampai bisa membangun jejaring di level atas bahkan di Kota Makassar itu pasti punya strategi atau cara. Apa sih yang bisa dilakukan? Silakan Dok, mungkin bisa di-share. Oke, kalau saya sebenarnya saya belajar dari almarhum mamaku. Mamaku itu adalah orang yang paling sombere yang pernah saya kenal. Cerita kesomberekannya ini, ya bayangkan dia pernah naik PT-PT, tahu aja PT-PT deh? Tahu aja tuh? Kau tahu aja itu PT-PT bahasa Inggris? Tidak pasti toh? PT, Public Transportation. Begitu, ya baru tahu kan? Untung kau berarti ikut Milfes hari ini. Jadi kau tahu apa itu PT-PT? PT-PT itu Public Transportation. Karena dia banyak, jadi dia jamak. Begitu. Ya. Mau dipatol, gampang diculik ini anak-anak ini. Gampang diculik semua. Ya, jadi itu hari mamaku naik PT-PT. Sama Kak, waktu saya masih SD. Turun dari PT-PT, satu PT-PT nak kenal. Caranya apa? Dia punya 5 pertanyaan pamungkas untuk ice breaking. Ya, untuk mencairkan suasana. Apa itu? To aga ki boleh kega ki monro aga tajama. Tahu Ji? Ada subtitlenya di bawah ini. Nggak keluar subtitlenya, berarti rusak channel tadi. Ya, jadi mama saya itu menggunakan ice breaking, pertanyaan-pertanyaan ice breaking yang siapapun orang tidak bisa menolak untuk jawab. Ya, bukan offended questions yang kayak, berapa berat badanmu? Toh, ada mi pacarmu atau tidak? Bukan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum ini yang kemudian dia arahkan kepada pembicaraan intinya. Pembicaraan intinya apa? Mak balu berat tuh suamiku, penjual beras itu suamiku, siapa tahu butuh ki beras. Sampai terakhir dia hook.
Hooknya apa? Kalau butuh ki beras hubungi Kak Nah. Nah, tukaran nomor telepon mi. Ya toh, sekarang kan kita gampang. Terakhir hooknya apa? Apa akun IG-mu? Sudahnya itu baku DM mi. Untuk bisnis. Enggak apa kok. Ya, seperti itu. Jadi kita ya ikut kegiatan-kegiatan offline seperti ini juga sudah harus ada pertanyaan-pertanyaan ice breaking. Jadi kita dilempar kepada forum apapun, itu kita sudah bisa. Di samping tak orang lebih muda, di samping tak orang lebih tua, di samping tak pejabat, di samping tak apa, semua ice breakingnya bisa masuk gitu loh. Ya, bisa masuk. Saya, Bapak Ibu ya, saya percaya diri karena mama saya itu seperti itu. Mama saya itu pernah salah, dia pergi ajak cerita Ibu Wagub. Nah ajak cerita sampai makalah gitu Ibu Wagub toh, ibu-ibu lain pasang badan ngasem kunci badan karena bilang Ibu Wagub ini harus ki jaga wibawa apa segala macam. Mamaku tidak tahu ki juga toh. Terakhir bilang kenapa semua aku itu tadi kenapa kau larang kak bicara sama itu ibu? Dia bilang kau tahu gitu Ibu Wagub itu tadi astaga ndak ku tahu ki. Tapi intinya dia berhasil membangun jejaring karena dia sombere. Nah, sombere smart city ala-ala Makassar. Maksudnya sombere tapi untuk area yang smart. Dan begitu juga kita nanti kalau kita ikut kelas baru, ikut pelatihan baru, pergi forum apa segala macam, sediakan taktik seperti itu. Nah, kedua, prinsip dari berjejaring itu lagi adalah temukan mentor. Temukan orang yang bisa mendorong ataupun mengangkat dirimu. Ya, saya ingat sekali saya turun bencana pertama kali ke Padang. Tahu di Padang toh? Nasi Padang. Goyang nasi Padang. Lanjut. Ya, jadi saya pertama kali turun bencana itu saya dibawa oleh almarhum Oni Gappah, Andi Oni Gappah. Andi Oni Gappah itu untuk kalian pasti tidak tahu karena beliau sudah meninggal. Beliau yang punya Penin setengah. Bang Penin, tahu Bang Penin? Ya, yang di Ratulangi itu dia yang punya. Dia konglomerat tapi dia turun bencana. Setelah saya ikut dari dia, akhirnya dari situ saya banyak ikut bencana-bencana. Saya ikut bencana, saya kenal dengan Prof. Idrus, saya kenal dengan Prof. Asadul. Terakhir-terakhir, waktu saya mau jadi menantu wali kota, saya sudah punya resume. Saya sudah punya orang-orang yang bisa rekomendasikan saya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang besar yang tadi, yang saya temani turun. Itu saya, anak nobody, saya dari kampung, tapi karena saya aktif berjejaring, saya punya mentor, orang-orang besar, itulah yang kemudian memberikan rekomendasi bahwa oh Udin itu anaknya begini, tidak makan sabun, rajin menolong nenek menyeberang, yang kayak begitu. Dan itulah yang kemudian menjadi yang tadi dibilang personal branding. Ya, kenapa? Karena itu personal branding, Dek, tidak lahir dalam 1-2 hari. Itu harus lahir dari konsistensinya kita. Sama juga ya, salah satu prinsip kita bernetworking adalah buat dirimu terkenal. Caranya apa? Di setiap forum selalu bikin spotlightmu sendiri. Jangan kau ambil spotlightnya orang lain. Bikin kau spotlightmu sendiri. Contohnya apa? Kalau ditanya nanti, ada yang mau bertanya? Ya mau gitu lihat-lihat. Langsung kau angkat tangan. Perkenalkan nama saya ini perwakilan Sumatera Utara. Bisa saya jawab dalam bahasa Spanyol lah, kayak begitu. Jadi orang akan melekat, oh ini tadi yang bertanya si ini. 1, 2, 3 sampai 1000 kali kok begitu, kau akan dikenal. Gitu. Dan dari keterkenalanmu inilah itu yang akan membangun bahwa oh ini orang begini. Dan itulah yang nanti akan menjadi kuncimu untuk berjejaring. Gitu ya. Dan tips yang ketiga, Jammoko berusaha akrab dengan semua orang. Ya, habis micumu nanti. Tahu micu? Air ludah. Ya, jadi capek juga cerita. Ya, jadi prinsip kita bernetwork juga itu adalah temu kenali alfanya. Temu kenali alfanya. Jadi di tiap lingkaran itu kan pasti ada alfanya. Alfa itu yang kau dekati. Dari alfa itu nanti itulah yang akan menjadi pintu masukmu sekaligus phone bookmu untuk komunitas tersebut. Gitu. Jadi, oh kalau kau lihat ada satu circle, oh orang ini menonjol, oh ternyata dia alfanya. Kau dekati dia. Nanti di suatu saat
kau mau terkonek sama komunitas tersebut, alfanya kau telepon, alfanya yang kau dekati. Jangan semuanya karena efisiensi waktu. Ya, efisiensi waktu. Sekarang ini mungkin kita di sini paling 5.000 orang sedikit Ji. Ya, tapi kalau nanti kau ikut di forum-forum nasional, ya waktu terbatas, kemudian banyak sekali orang yang kita mau kenali, nah itu kita perlu pakai strategi juga. Dan seperti itu strateginya. Sebenarnya masih banyak lebih lanjut lagi, nanti bisa unlock premium feature ya, bisa. Ada add-on ya. Ada add-on. Ada add-on kalau mau nambah lagi penjelasan. Ini kan ada gratis add-on. toh, gratis toh. Nanti Iya. yang berbayar boleh. Yang mau berbayar ada cerita selanjutnya bisa daftar langsung registrasi ya teman-teman. Oke luar biasa. Nah ini menarik ya teman-teman, yang paling penting sebenarnya kita bisa membranding dan kita ingin dikenal seperti apa. Karena dengan kita punya identitas, kita akan dinotis. Dan akhirnya ketika ada sesuatu project misalnya, pasti yang paling menonjol, yang paling ada di pikiran yang akan diajak untuk kolaborasi. Mungkin kurang lebih seperti itu Dr. Udin ya. Selanjutnya saya ke Dr. Fadli lagi. Tadi masalah jejaring, bagaimana sih Dr. Fadli bisa berjejaring sampai bisa kerjasama dengan Raffi Ahmad dan mungkin dengan tokoh-tokoh penting lainnya Dok? Ya, terima kasih. Membuat jejaring sebenarnya memang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbuat baik sama semua orang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. Pasti teman-teman yang berada di sini ini sudah menghabiskan waktu, ini berarti keluar dari zona nyamannya teman-teman. Jadi memang menurut saya keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang harus kita lakukan, terutama anak-anak muda, terutama anak-anak milenial, memang harus selalu mengambil keluar terus dari zona nyamannya. Kalau zona nyaman kita saat ini kita harusnya setelah kuliah kita tidur, ya dengan seperti ini datang kegiatan-kegiatan seperti ini berarti kita sudah keluar dari zona nyaman. Dan itu adalah keluar dari zona nyaman hal yang terkecil. Nanti ke depannya kita bakalan belajar lagi. Setelah kita nyaman, kita bakalan keluar lagi dari zona nyaman berikutnya. Dan kalau anak-anak muda ke depannya tidak bakalan mendapatkan apa itu namanya zona nyaman yang terlalu lama. Kita bisa nyaman di suatu tempat, tapi setelah itu kita mencari zona-zona nyaman ke depannya. Kita keluar lagi dari zona nyaman yang satu, menuju ke zona nyaman yang berikutnya. Dan itu yang bakalan membuat kita berjejaring, dan itu mengharuskan kita untuk mempunyai jejaring yang lebih luas ke depannya. Contoh nih, saya dulu dokter. Kehidupannya itu aja, karena 10 tahun sama-sama ini terus. Keluar menjadi pengusaha sedikit. Padahal kalau orang lain, ya sudahlah jadi dokter aja, sudah aman ini, sudah enak hidupnya. Ternyata menjadi pengusaha. Setelah menjadi pengusaha ada lagi zona nyaman berikutnya yang harus saya dapatkan. Ya contohnya seperti itulah kira-kira. Jadi teman-teman, setiap kita mendapatkan zona nyaman, kita harus berusaha keluar untuk melompat ke zona nyaman berikutnya. Berikutnya mungkin teman-teman, saya selalu berpikir bahwa COVID-19 ini mungkin jembatan buat kita anak-anak muda ini membuat regenerasi yang cepat supaya kita bisa mengambil begitu cepat peran. Dan peran itu lagi-lagi teman-teman harus berada dalam circle yang baik. Jangan berada dalam circle yang kurang menguntungkan untuk kita sendiri ataupun teman-teman itu sendiri. Ya kita tidak munafik menjadi manusia bahwa circle yang baik bakalan mengangkat kita menjadi lebih baik. Circle yang buruk bahkan membuat kita menjadi lebih buruk. Dan jangan pernah takut dengan tantangan-tantangan berikutnya. Jangan pernah takut dengan masalah-masalah berikutnya. Kalau ada angin kencang, ada dua tipe manusia. Ada yang membangun tembok tinggi supaya tidak dikena sama angin, ada juga yang membangun kincir angin supaya dia bisa menari-nari di antara angin itu. Teman-teman cuma memilih mau menjadi apa. Kalau kita memilih tembok itu, ya kita memang aman. Cuman setelah itu, angin itu sirkulernya bakalan lebih kencang dan bisa merobohkan tembok itu. Kalau kita menjadi kincir angin, kita bisa menari-nari, berbunyi bahkan untuk bisa memberikan nuansa yang baru buat teman-teman. Jadi pesan saya sama teman-teman sekalian, dalam berteman jangan pernah menganggap orang lain itu adalah lawan, tapi bagaimana kita bersama-sama, bagaimana kita berkolaborasi, dan bagaimana kita bisa selalu keluar dari zona nyaman kita.
Itu aja, terima kasih. Oke, jadi bukan berarti, nggak apa-apa kalau mau tepuk tangan. Bukan berarti kalau keluar dari zona nyaman itu tidak nyaman ya, tapi bisa saja berarti kita menemukan titik nyaman yang berbeda, yang tentu yang baru dan bisa mengimprove diri kita. Luar biasa sekali. Langsung saja mungkin ditambahkan pandangan dari Kak Tendri. Tips membangun jaringan ya. Iya. Kalau saya sih dari dua dokter andalan saya lagi ini, mungkin saya hanya ingin menambahkan, boleh kita keluar dari zona nyaman, boleh kita membangun jejaring dengan berbagai macam cara, tapi kita tetap harus jadi diri kita sendiri. Dan bekal dari rumah kita itu menjaga etika, attitude, pertemanan, bagaimana kita menjaring jejaring itu menggunakan fasilitas tanpa merugikan orang lain itu sendiri. Itu aja sih yang saya tambahkan. Oke, luar biasa. Kalau Kak Tendri kayaknya ini ahli kata-kata motivasi, quote-quotes ya. Mungkin Kak Tendri ini kedepannya bisa di Instagram buat quotes-quotes ya, biar kita bisa repost ya. Karena kayaknya kayak ibu yang bijak gitu ya. Luar Kan biasa. dari 4 anak ini, ya, kan 4 anak ini macam-macam karakter kan. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana membahasakan ke mereka dengan berbeda karakter. Oke, luar biasa, nice. Nanti kita akan ulik lagi pastinya. Sebenarnya saya masih ingin bertanya nih Dok, untuk ketiga narasumber kita, tapi sepertinya dari Dokter Udin dan Kak Tendri ada yang mau di showing, ada yang mau ditampilkan? Atau kita sesi talk show aja? Talk show aja ya Talk show Dok aja ya, iya karena ini nyaman. udah lagi asik-asiknya ya, ngobrol santai-santai pastinya. Sebelum saya kembali bertanya, saya mau lempar dulu ke teman-teman deh, itu tadi masih trigger ya untuk kita masuk karena temanya kalau tadi saya di briefing ini tentang leadership, tapi tentu untuk mengarah ke leadership ini ada hal-hal dasar yang menjadi trigger dulu. Tadi udah disampaikan oleh ketiga narasumber kita, namun saya lempar dulu ke teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, yang di depan silakan. Di depan, oke, bisa minta tolong? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Muayyad Faiz dari Universitas Alauddin Makassar, jurusan Kesejahteraan Sosial. Pertanyaan saya ada 2. Apakah kita sebagai generasi Z, milenial, berhak mendapatkan kesejahteraan atau perlindungan yang turut andil membangun bangsa dan negara? Karena sekarang banyak anak milenial yang canggung, terutama saya sebagai alumni pondok pesantren yang 6 tahun mungkin baru keluar dari dunia zona yang mungkin di dunia agama, ceritanya begitu, yang berkecimpung di dunia kemahasiswaan. Terus saya mengambil sebagai kesejahteraan sosial yang dimana di dalam pondok saya ambil dalam kegiatan berbagai macam. Apakah kita bisa mendapatkan hak ataupun kebahagiaan untuk membangun bangsa dan negara ini? Terus pertanyaan kedua, hak apa yang dapat kita dapatkan selaku generasi Z dalam mensejahterakan bangsa dan negara? Sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Mungkin sepertinya tadi pertanyaan pertama bagaimana untuk mendapatkan kesejahteraan begitu ya? Kurang lebih. Mungkin karena ada Bunda nih, bukan Kak Tendri lagi ya, karena ada Bunda nih di sini. Mungkin kita kasih motivasi dulu kali ya. Mungkin ada mau disampaikan dari, iya saya kebetulan juga anak pondok ya dulunya. Jadi memang ketika dari pondok terus keluar ke dunia yang lebih bebas begitu ya, pasti butuh adaptasi yang lebih. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Tendri silakan. Iya, kebetulan anak saya juga sekarang lagi di pondok. Saya belum tahu bagaimana ini hasil keluarnya, apakah sama perasaannya dengan kakak yang di Alauddin ini atau tidak. Karena yang saya lihat dari pengalaman anak saya di pondok itu, alhamdulillah di sekolah dia diajarkan bagaimana
tetap diajarkan bagaimana di dunia luar itu sendiri, walaupun ada keterbatasan misalnya memegang handphone apa, cuman kebetulan mungkin pesantren anak saya itu tetap menjunjung tinggi teknologi ya. Jadi mungkin untuk kesejahteraan kesejahteraan sosial itu sendiri tergantung kita bagaimana membawa diri kita itu, jangan terpaku dari saya anak pesantren Kak, malu-malu Kak bergaul, atau takut Kak dibilang apa mine, mentang-mentang anak pesantren saya mau sholat, ayo dulu ngopi. Itu tergantung kita gimana. Nah ini tadi saya buat judul bagaimana pemuda berperan daripada baperan. Nah ini yang kita mungkin ingin kupas, bagaimana anak muda berperan daripada mengutamakan perasaannya. Itu mungkin salah satu dari kita sebagai, jangan jadikan pesantren itu tembok besar untuk menjaring jejaring. Gitu. Terus pertanyaan keduanya? Bagaimana kontribusi anak pesantren ya atau anak muda untuk kesejahteraan sosial, apa yang bisa dilakukan? Wah, justru itu poin plus kita dari anak pesantren, bagaimana kita mengajak teman-teman kita lebih melek lagi dengan agama kita. Kebetulan kita juga di Alauddin kan, bagaimana kita lebih mengeduket teman-teman kita. Saya dulu di pesantren begini, begini. Apa positif yang kita bawa dari pesantren itu kita bawa juga ke teman-teman tak. Dan itu tergantung kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita mengemas sedemikian rupa dengan teman-teman geng takkah, sahabat takkah, bagaimana mereka nyaman walaupun kita ini dari pesantren yang mungkin di hati tak pikir pesantren itu, mungkin teman-temanku pikir saya kaku atau terlalu soleh atau apa, takut coba-coba ya. Tapi saya pesanku, karena kita dari pesantren, jangan kita terlalu diperbudak dengan teknologi ya. Tetap dengan walaupun kita hidup di zaman teknologi yang sangat canggih, makanya saya pesan satu, itu kita harus tetap ingat Tuhan tak. Ya, bagaimana? Terima kasih Ustazah. Luar biasa ya, kalau Kak Tendri sosok keibuannya keluar. Tapi saya setuju sama Kak Tendri ya, bahwa itu justru jangan dijadikan sesuatu hal yang buat kita minder. Tapi dijadikan bahwa kita punya poin lebih dari orang-orang. Karena apa yang kita dapatkan mungkin di pesantren belum tentu didapatkan oleh teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan mungkin Dokter Fadli? Siapa namanya tadi? Siapa? Zainuddin, iya. Bagus sekali pertanyaan dari Zainuddin. Yang saya mau sampaikan di sini, adik Zainuddin, bahwa saya selalu bilang bahwa manusia itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi. Kita ini diciptakan, mungkin Zainuddin lebih tahu, karena di pesantren kita ini diciptakan manusia makhluk yang paling pintar. Dan makhluk yang paling pintar itu harus selalu bisa beradaptasi dengan kondisi yang dihadapinya saat ini. Dan jangan sampai kita menganggap menjadi suatu sekolah atau apapun itu menjadi sesuatu kekurangan, tapi anggap itu sebagai sesuatu kelebihan. Saya juga pernah sebenarnya, waktu dulu menjadi anak kedokteran merasa seperti Zainuddin. Di saat teman-teman saya sudah bekerja, di saat teman-teman saya sudah bergaul dengan nyamannya, saya anak kedokteran ini susah, keluar rumah aja susah, karena terus menjaga. Jadi agak minder juga rasanya, cuman itu lagi, apa yang menjadi perasaan kita kekurangan ternyata kadang-kadang dianggap orang itu sebagai kelebihan. Saya bahkan cemburu sama Zainuddin bisa menjadi anak pesantren. Kalau saya bisa menjadi anak pesantren, saya bahkan memilih menjadi anak pesantren waktu saya SMA. Kenapa? Ya kita bisa keluarkan, kalau umpama saya mau berbicara di sini, Zainuddin berbicara di sini, bisa keluarkan ayat-ayat mungkin yang saya tidak bisa lakukan. Yang nomor dua lagi saya mau bilang, yang pertanyaan nomor dua mungkin langsung saya jawab. Kita lihat ini capres-capres semua mau menjadi anak pesantren itu. Kalau Zainuddin sadarin. Bahkan mungkin memang kadang-kadang kita melihat dari sudut pandang kita ya sebagai orang, kita kadang-kadang minder. Tapi ternyata dari sudut pandang orang lain, itu suatu hal yang mau didapatkan orang lain.
Jadi makanya kita harus bersyukur dengan apa kondisi yang sekarang dan memaksimalkan apa yang kita punya sekarang. Jangan malah minder dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Manusia diciptakan untuk bisa beradaptasi. Dulu juga saya seperti itu, Zainuddin. Saya dulu karena tidak bergaul mungkin di kedokteran, belajar terus, akhirnya agak minder. Saya melihat teman-teman saya di usia 22 tahun sudah kerja, teman-teman saya di usia 26 tahun masih bergaul, masih bisa kerja. Sementara saya masih jaga pasien, masih koas, masih residen. Merasakan seperti itulah. Cuman ternyata orang di luar sana sudah memikirkan itu, wah nanti ini enaknya jadi dokter begini. Yang saya sendiri tidak merasakan itu sebenarnya. Makanya bagaimana kita bisa membuat kekurangan kita menjadi kelebihan. Saya alhamdulillah, kalau dulu cita-cita saya musisi, sekarang saya menjadi dokter, menjadi musisi, alhamdulillah tidak ada mungkin dokter yang menjadi musisi, atau dokter menjadi pembalap, tidak ada dokter yang menjadi pembalap. Atau dokter menjadi entrepreneur, tidak ada juga dokter menjadi entrepreneur yang banyak ceritanya. Kalau Zainuddin bisa menjadi apapun itu dengan riwayat dengan pesantren, bisa mengkombainkan semua nanti ke depannya. Jadi jangan pernah menganggap diri kita lemah, karena memang Tuhan menciptakan kita sebaik-baik manusia. Itu aja Zainuddin ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Zainuddin ya. Ini benar kata pepatah, saya pernah baca ya, bahwa hidup yang kita keluhkan adalah hidup yang orang lain mimpikan. Terkadang tuh apa yang kita dapatkan kita sudah bosan akhirnya kayak keluhkan, padahal itu yang orang lain harapkan. Makanya yang paling penting kita bersyukur atas segala hal yang kita lakukan. Demikianlah ceramah kita pada malam hari ini. Jadi ceramah ya. Oke, terakhir dari Dr. Udin, mungkin ada juga pandangan lain terkait ini, dokter. Ya. Silakan. Berbicara tentang kesejahteraan sosial, saya sebenarnya sudah lakukan keliling pekerjaan sosial dan saya menarik kesimpulan bahwa 3 hal yang harus kita jamin dari semua generasi supaya kita bisa sejahtera. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Ketiga hal ini kita lakukan maximizing atau kita intervensi, maka suatu peradaban, suatu masyarakat itu akan sejahtera. Ya, dari segi pendidikan pertama. Pendidikan di Kota Makassar itu tahu tidak bahwa masih ada sekitar 5.000 anak yang tidak sekolah ataupun putus sekolah. Oleh karena itu, di sini hadir banyak pemuda-pemudi yang bersama-sama saya mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Tepuk tangan dulu semua, relawan masih sekolah. Ya, jadi kita bikin, saya harap Zainuddin ini ikut terlibat juga nanti. Di Masikola itu sekarang kita sudah kasih kembali kurang lebih 400-an anak kembali ke sekolah. Kemarin kita kasih kembali langsung 4 anak dan 2 diantaranya itu anak kembar. Gitu. Saya punya gambaran, visi bahwa ke depan ini Makassar ini tidak boleh lagi ada yang anak tidak sekolah, anak putus sekolah. Pokoknya sekolah kok semua dulu. Kenapa? Karena di sekolah itu akan diajarkan tentang etika, tentang adab, dan tentang bagaimana menjaga kesehatan. Karena saya pernah bekerja di Bromo, dede, capek mah apote-pote tidak ada mengerti. Ya, pas saya cek ternyata kaum patah pensil. Pas saya masuk lewat pendidikan, lewat anak sekolah, mereka yang kemudian ajarkan orang tuanya, mereka yang kemudian ajarkan temannya. Jadi di situ saya lihat bahwa pendidikan itu adalah pintu utama untuk membuka masalah-masalah kesejahteraan yang lainnya. Kedua, kesehatan. Ya kita tidak mungkin bisa kemana-mana tanpa kesehatan. Makanya lagi saya bikin gerakan namanya dokter kita sama satu anak satu warung makan. Dokter kita itu dokter keliling bertanya, apa yang kita keliling tanyakan? Bapak Ibu sudah ada tidak jaminan kesehatannya? Itu salah satunya. Zainuddin sudah ada jaminan kesehatannya? Ada BPJS-nya atau KIS-nya? Belum ada. Nanti kita urus. Ya. Ya bukan berarti kubayarkan kok tetap disesuaikan. Setidaknya kan saya memberikan ilmu, toh. Kalau Zainuddin orang maksudnya mampu bayar Ki Besti ya. Tapi kalau tidak baru diuruskan KIS-nya. Tahu Ji namanya KIS toh? KIS itu yang gitu. KIS Kartu Indonesia Sehat. Ya, itu sama dengan KIP Kartu Indonesia Pintar, ya. Itu.
Kemudian satu anak satu warung makan itu kita berusaha mengentaskan stunting. Karena stunting itu bukan datuluknya yang kita takutkan. Yang kita takutkan apa? Dongolok-dongolok. Nah, ya karena anak stunting itu otaknya tidak berkembang dengan baik juga. Sekarang mungkin mereka lucu-lucu ditimang-timang, ih lucunya, kecil-kecil imut-imut. Ih sekarang 30 tahun ke depan, amit-amit guys. Ya, dan itulah yang akan menjadi itu tadi bonus demografi lah, bonus pulsa lah, apalah segala macam. Jadi kalau kita tidak intervensi dari sekarang, kita akan dapat bibit-bibit yang kualitasnya sangat dipertanyakan. Terakhir tentang ekonomi. Nah, di sini ada anak-anak yang tadi ikut inkubator center, tidak ada? Belum ada di. Jadi saya bergerak ya supaya dibikin namanya inkubator center. Inkubator center itu adalah rumah sakitnya UMKM. Ya, karena saya tahu UMKM itu adalah sangat vital. Karena UMKM itu kita tahu kepanjangannya UMKM apa? Untuk memakmurkan kota Makassar. Itu kepanjangannya UMKM. Walaupun ada yang plesetkan Udin Malik untuk kota Makassar, apalah. Bukan saya itu nah. Saya yang suruh maksudnya. Enggak ya, jadi semua itu kita lakukan, Dek, itu termasuk upaya kita untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang, tapi bukan meminta. Bukan kita yang minta, tapi kita mengupayakan. Karena kalau kita jadi kaum peminta-minta saja sama pemerintah, weh pemerintah apa yang kau sudah lakukan untuk kami? Aduh capek Dek. Capek, yang ada sekarang itu adalah apa yang kita sudah lakukan. Gitu, makanya adik-adik sekarang nanti ini follow Instagram saya Dr. Fadli sama Tendri supaya kita bisa berkolaborasi. Ya, Dr. Udin Malik, Dr. Fadli Ananda, Andi Tendri Puji dan di situ adik-adik bisa berkolaborasi di kita ya. Ya, walaupun ya ini spill, kami ini semua orang politik, Dek. Tapi jangan alergi sama politik. Politik itulah yang akan membawa perubahan. Ya, banyak orang bilang sama saya, Dr. Udin ini mentah-mentah menantuna wali kota, kiri kanan bergerak apa segala macam. Saya biasa baleki. Jadi kenapa mentomika kalau menantuna wali kota? Nu pikir gampang jadi menantuna wali kota? Iya toh? Seleksi berkas, seleksi wawancara, background checking. Terakhir apa? Seleksi muka. Yang seleksi keempat yang susah, Dek, banyak ndak bisa lolos. Ya, maaf Dek, seleksi muka. Mohon maaf ndak bisa lulus. Ya, tetapi saya sangat melihat perbedaannya ketika kita punya power politik. Segala gerakan-gerakan sosial tersebut bisa kita mainstreaming, kita bisa harus utamakan semua sehingga lebih banyak orang lain yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau adik-adik di sini ya ada gerakan-gerakan ya asal jangan gerakan-gerakan tambahan ya gerakan-gerakan yang fokus infokan ke saya ya. Saya dalam waktu dekat ini mengurus satu forum lagi namanya Dewan CSR, Dewan Corporate Social Responsibility. Tujuannya apa? Supaya CSR di Kota Makassar itu bisa terarah. Jangan sekedar minta CSR untuk bikin acara 17 Agustus. Minta CSR untuk bikin acara ulang tahun ini, ulang tahun itu, pisah sambut ini, pisah sambut itu, gapura ini, gapura itu. Bikin CSR untuk bikin PAUD, bikin CSR untuk posyandu, bikin CSR untuk sarana jamban, bikin CSR untuk pelatihan anak muda, pekerjaan anak muda. Untuk itu, gitu loh. Ada lagi yang punya ide lain? Monggo, silahkan kita buka. Termasuk juga dalam waktu dekat ini kita mau bikin kafe khusus untuk anak muda. Di situ ya, anak muda silakan di situ mau manfaatkan untuk berdiskusi apa segala macam gratis. Ya, gratis. Gratis kopinya, Dok? Gratis masuk. Itu tuh harus saya perjelas, jangan sampai kena zong. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita, luar biasa, semakin sore semakin bersemangat kita semuanya, tapi ini dari tadi saya sudah dikode kalau waktunya sedikit lagi akan berakhir. Tidak terasa pastinya, dan kalau mau lebih banyak sharing atau dapat insight dari ketiga narasumber kita yang hadir di sore hari ini, itu boleh. Tadi udah di-spill Instagramnya Dr. Udin, dicari ya, Dr. Fadli Ananda, Kak Tendri Uji juga. Jadi silakan
Yang mau mungkin mention atau mau sharing kayak, oh Kak tadi saya ikut kegiatannya di Millennial Fest tapi tidak sempat bertanya. Nah bisa mungkin ditanyakan di situ ya. Tapi mohon maaf ya karena mungkin pertanyaannya banyak yang masuk dari netizen di Kota Makassar, harus sabar ya, harus sabar. Dan pasti sebagai penutup ya, ini nggak kerasa sudah mau selesai, kita mau minta dulu closing statement sekaligus semangat untuk anak muda biar mereka bisa jadi pemimpin masa depan yang diharapkan gitu dan berdampak bagi Indonesia, untuk Sulawesi Selatan dan untuk Kota Makassar. Dimulai dari Dr. Fadli, silakan. Silakan, Dok. Terima kasih banyak sekali lagi buat seluruh peserta Millennial Fest Makassar, buat seluruh panitia dan Dispora Kota Makassar yang sudah membuat acara sekeren ini. Teman-teman, sebagai anak muda, sebagai milenial, waktu kita saat ini memang adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Bergerak dalam hal apapun itu. Keluar dari zona nyaman kita dan menuju ke zona nyaman yang berikutnya. Teman-teman semua yakin di usia kita ini adalah usia kita menuju masa depan yang lebih cerah. Bagaimana caranya adalah kita membangun jejaring, kita membangun personal branding, dan memanfaatkan media-media yang ada dalam kehidupan kita ini sekarang, online maupun offline, memaksimalkan hal tersebut, dan terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dengan kolaborasi dan sinergitas yang baik, insya Allah ke depannya teman-teman bisa menjadi pemimpin Makassar, Sulawesi Selatan ataupun Indonesia ke depannya. Kita butuh banyak kolaborasi, kita butuh banyak sinergitas untuk membangun wilayah kita masing-masing. Kita memulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, kurangin mengeluhnya, perbanyak melakukan kolaborasi dengan teman-teman sekalian. Ya, jadi anak muda, ayo kita jangan baperan, kita berperan, katanya tadi Ibu Tendroji, berperan dalam hal-hal yang baik dan jangan cuman menjadi followers. Sekali-sekali kita jangan mengikuti tren, tapi kita membuat tren tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih teman-teman sekali lagi. Satu lagi yang terakhir, kalau teman-teman punya Instagram jangan lupa follow @fadliananda, FADLIANANDA, nggak ada spasi ya. Nanti kalau ada waktu insya Allah saya follow balik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya untuk Kak Tendri, ini pasti kita akan dapat satu quotes of the day. Silakan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Dispora Kota Makassar, Merial Institute sudah menghadirkan saya sore hari ini. Banyak sharing, banyak ilmu yang saya dapat juga dari teman-teman. Bagaimana semangat teman-teman dari pagi sampai sore hari ini ikutin semua rangkaian acara. Untuk teman-teman panitia, terima kasih atas undangannya. Milenial itu cuman angka, bukan umur. Jangan terhalangi dengan umur, tapi berani memulai dan tidak takut gagal. Makassar, kota dunia, Makassar, kota milenial kreatif. Bagaimana kita harus menunjukkan Makassar terdepan. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti teman-teman kalau kutip quotes dari Kak Tendri jangan lupa di mention ya. Oke, terakhir silakan untuk Dr. Udin. Kalau saya, menjadi pemuda itu harus cerdas. Karena ke depan kita harus menjadi pemimpin yang pantas. Karena masa depan itu adalah sebuah pentas di mana banyak masalah yang harus kita entaskan. Ya, terakhir saya tutup dengan pantun.
Aura Ramdan, Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Oke, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Dr. Udin, Dr. Fadli, dan juga Kak Tendri sudah berbagi, dan saya juga pastinya dapat banyak sekali insight di sore hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke Kakak MC yang cantik, silakan Kak Steph. Baik, terima kasih untuk Kak Akmal Idrus. Boleh tepuk tangan dulu untuk moderator kita loh. Dari jam 1 sampai sore hari ini terus memandu panel diskusi kita. Dan mohon berkenan untuk narasumber kita tetap di tempat, karena kita akan memberikan satu bentuk apresiasi yang akan langsung diserahkan oleh Kakak Andi Sadapoto kepada ketiga narasumber kita, Dr. Udin, Dr. Fadli, dan juga Kakak Andi Tendri, selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan juga banyak pengalaman kepada seluruh pemuda-pemudi yang hadir pada sore hari ini tentunya. Terima kasih Kak Akmal ya, selaku moderator, ini luar biasa sekali juga memandu kegiatan panel diskusi. Ini benar-benar run-through ya. Pokoknya ini SKS-nya 1000. Luar biasa, ini benar-benar wadah ataupun program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar yang memberikan benar-benar peluang dan juga memberikan banyak sekali tokoh-tokoh penting di Kota Makassar. Momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemuda-pemudi Kota Makassar tentunya untuk bisa berkolaborasi dan langsung memecahkan kedilemaan atau gundah gulana dari pemuda-pemudi Kota Makassar. Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kakak Akmal silahkan nimbrung, kita akan foto bersama dulu dengan para narasumber kita. Dengan Kakak Andi Sadapoto bisa foto bersama dulu, silahkan Kak Akmal. Kita foto terlebih dahulu dulu, nanti kita akan foto dengan peserta di bawah. Boleh hadap ke depan dulu, kita akan foto dulu untuk narasumber dan moderator kita. Oke. Putar ke kiri, oh bukan ya, kirain mau mere. Oke, setelah ini para peserta silahkan bisa langsung berdiri. Kita akan foto bersama juga dengan seluruh narasumber beserta dengan moderator kece kita hari ini. Silakan teman-teman dokumentasi, 3, 2, 1. Sudah? Oke, mohon berkenan untuk bisa mengambil tempat di depan, kita foto bersama dengan seluruh peserta Millennial Fest 2023. Boleh kakak-kakak kita berdiri foto bersama dulu dengan narasumber di sore hari ini. Dengan moderator kita tentunya ya. Sembari kita akan menantikan lagi hiburan untuk kita semua yang sudah mengikuti sesi akhir ini, tentu dengan home band kita. Silakan untuk seluruh peserta boleh berdiri ya. Berdiri dong. Oke, kakak-kakak boleh berdiri dulu dong. Oke, salam pelopornya mana? Tangannya bukti semangat dan juga semangat yang membara dari pagi sampai sore hari ini tentunya membuktikan bahwa pemuda dan pemudi Kota Makassar emang betul-betul kasih menyala ya semangatnya. Oke, sudah teman-teman fotografer? Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Udin, Dr. Fadli, dan juga Kakak Andi Tendri. Dan tentunya untuk para peserta jangan kemana-mana karena di akhir sesi akan dibagikan sertifikat ya. Dan tentu kita sudah, sebelum itu juga saya mau kasih satu apresiasi untuk Kakak Zainuddin selaku penanya terbaik. Penanya terbaik dan akan langsung diserahkan oleh Dr. Udin. Mohon berkenan Dok menyerahkan untuk penanya kita di sore hari ini sebagai bentuk apresiasi pemuda Kota Makassar yang agresif tentunya untuk langsung memberikan pertanyaan ini sebagai bukti bahwa saya harus mengambil peran penting untuk kemajuan suatu daerah terkhususnya Kota Makassar. Oke, terima kasih sekali lagi Dok. Terima kasih juga untuk Zainuddin. Terima kasih sekali lagi dan tentunya kita sudah berada di akhir acara, tapi untuk seluruh peserta sekali lagi saya ingatkan jangan kemana-mana karena sertifikatnya akan langsung dibagikan oleh panitia ya. Dan tentunya seluruh rangkaian acara kita telah selesai, demikianlah juga seluruh kegiatan kita pada hari ini di Generasi Festival Makassar Millennial Fest 2023 pada hari ini.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada seluruh narasumber kita dan juga moderator yang tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih untuk semangatnya memandu panel diskusi kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir di Unhas Hotel and Convention. Dan tentunya sebelum saya mengakhiri, terima kasih juga kepada pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan support penuh kepada kegiatan kita. Juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Merial Institute, terima kasih banyak. Mana tepuk tangannya untuk Merial Institute? Terima kasih untuk semangatnya sampai sore hari ini. Juga Unhas Hotel and Convention, Perumda Air Minum Kota Makassar, dan Wardah Kosmetik yang selalu senantiasa memberikan gift kepada seluruh peserta milenial kita pada hari ini. Dan best event organizer kita, Jan Entertain. Thank you so much untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi. Saya Stefani mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome Art Ritma Band.